kilogram ayam, boleh pakai bagian paha ataupun bagian dada ya. Lanjut, si ayamnya kita rebus sebentar aja. Misalnya teman-teman mau ayamnya digoreng boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Atau kalau mungkin mau dikukus juga boleh ya. Nah, ini dia hasilnya setelah ayamnya direbus. Lanjut, di sini aku punya kubis. Aku pakai satu potong kecil kayak gini, kurang lebih 50 gram. Dipotong-potong kasar aja kayak gini ya. Setelah itu jangan lupa dicuci bersih. Untuk bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawit 10 buah, bawang putih 4 siung, bawang merahnya 9 siung, 1 potong jahe ya. Udah ini aja, langsung kita boleh haluskan, boleh pakai chopper atau mau diulek juga boleh. Di sini aku mau chop aja. Nah, seperti ini. Kalau bumbunya udah halus seperti biasa, panaskan sedikit minyak, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh, daun jeruk, daun salam masing-masing 2 lembar, dan serainya itu 1 batang. Udah deh, diaduk-aduk dan dimasak sampai dia tuh wangi. Baru kemudian si ayamnya kita cemplungin aja. Lalu kita boleh aduk-aduk si ayamnya. Jangan lupa tambahkan air untuk kuahnya. Ini kuahnya boleh pakai banyak ya. Kalau aku sih segini aja secukupnya, karena emang untuk buka ya dan sahur anak-anak. Lanjut, di sini aku tambahkan kecap manis 1 sampai 2 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk, kemudian masak sampai bumbunya meresap. Di sini aku juga mau tambahkan tomat 2 buah, daun bawangnya 1 batang aja. Kemudian diaduk-aduk ya. Setelah dimasak sampai bumbunya meresap seperti ini, terakhir kita boleh tambahkan kubis ya. Kubis tadi biar teksturnya itu keras-keras, jadi aku masukin belakangan aja. Kalau teman-teman mau kubisnya empuk ya boleh dimasukin bareng tomat tadi. Karena aku mau teksturnya itu renyah, jadi aku masukin belakangan. Dimasak sebentar aja, udah deh mateng. Tongseng ayam enak tanpa santan, siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Dah deh, jadi ini menu super simple tapi rasanya tuh sedep banget. Dijamin deh bikin anak makin lahap makannya. Jika biasanya tongseng dimasak pakai santan, ketika kita coba bikin tongseng tanpa santan, dan alhamdulillah hasilnya itu gak kalah enaknya loh teman-teman. Tetap sedap dan pastinya seger ya kalau tanpa santan kayak gini. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan daging ala resto yang enak banget dan pastinya cara buatnya sangat simpel. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama, siapkan daging sapi. Di sini aku pakai setengah kilogram ya. Lanjut dipotong tipis-tipis. Untuk pisau yang aku gunakan mengiris daging, ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam banget, dan pastinya anti baret ya teman-teman. Ini satu set ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau, dan 1 pengupas buah. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Ini hasilnya. Kalau mau beli daging yang udah di slice nggak masalah ya teman-teman.
Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung aja. Kita geprek dan cincang ya. Kemudian ada bawang bombay. Di sini aku pakai 1 buah. Dipotong-potong kasar aja. Kemudian ada paprika warna hijau. Di sini aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar ya. Kita buang bijinya. Kemudian ada paprika warna merah. Lalu buang bijinya dan kita potong-potong kasar juga. Oke, kemudian kita panaskan wajan. Kemudian tambahkan margarin. Di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok makan. Tunggu sampai meleleh ya, teman-teman. Setelah itu tambahkan bawang bombay dan bawang putih yang udah dicincang. Aku pakai bawang bombaynya separuh aja dulu. Nanti sisanya dimasukin belakangan ya. Masak sampai harum. Setelah itu masukkan daging sapinya. Kemudian aduk-aduk. Ini dagingnya tipis banget ya teman-teman, potongannya jadi gampang banget empuknya. Kemudian tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Gula pasirnya di sini aku pakai 1 sendok teh. Kemudian ada lada hitam, di sini aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Biar ada pedes-pedesnya ya. Untuk kecap manisnya aku pakai 4 sendok teh. Kecap asin aku pakai 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Diaduk merata. Dan masak sampai dagingnya empuk ya. Kita bisa tutup. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai multifunction pan dari ID Life yang tipe IL 24MP ya. Ini bisa untuk ngerebus, menggoreng, untuk mengukus dan lain-lain. Oke, ini dagingnya udah empuk. Kita bisa masukkan larutan tepung maizena sebanyak 2 sendok teh. Kita larutkan dalam air ya. Kemudian paprika masuk ya, dengan sisa bawang bombay tadi. Lalu aduk-aduk sampai sedikit mengental. Boleh dimasak sampai agak menyusut, tapi kalau teman-teman suka ada sedikit kuahnya boleh ya. Ini karena anak-anak aku suka ada kuahnya dikit-dikit gitu, jadi aku sisakan ya. Oke, kalau sudah matang dan bumbunya itu meresap, kita boleh matikan apinya ya. Sapi lada hitam yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantul banget. Cara masaknya sangat gampang.
bahan-bahannya juga gampang didapatkan ya teman-teman. Kita bisa langsung sajikan bersama dengan nasi putih. Lebih mantul lagi ditambahin telur ceplok setengah mateng ya teman-teman, biar ala-ala gitu. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, ini super mantul banget. Langsung aja nggak sabar pengen ngambil nasi. Dan kita ambil sapi lada hitam secukupnya ya. Taruh di atas nasi yang anget-anget. Bener-bener juara banget. Oke, ditambahin kuahnya. Lalu kita tambahin telur setengah mateng yang lumer gitu ya teman-teman, beneran ala-ala. Tambahkan potongan daun bawang biar makin kece, dan kita pecah kayak gini. Duh, mantul banget. Ini nyeplusnya kok ke sana ya, padahal pengennya ke depan, nggak masalah sih. Oke, pokoknya ini mantul banget, telurnya setengah mateng. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ikan bandeng tanpa duri, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin bandeng tanpa duri. Ini aku pakai 2 ekor ya. Kemudian potong-potong dagingnya. Jadi ini nanti nggak pakai ribet ya anak-anak, makanya nggak perlu takut sama duri. Ayo, untuk pisau yang aku pakai ini ada pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Ini pisau full stainless, super bagus banget dan tajam ya. Satu set pisaunya ada 6 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau, dan 1 pengupas buah. Asli ini tuh enak banget ikan bandengnya teman-teman. Oke, kita lipat-lipat seperti ini dan lanjut lakukan sampai selesai ya. Ikan bandeng ini memiliki rasa yang sangat gurih banget, sehingga sudah dipastikan anak-anak tuh bakal suka banget ya. Lanjut, bahan lainnya ada tempe. Aku pakai 1 papan aja, dipotong-potong sesuai selera ya. Di sini aku potong kotak-kotak aja, sedang ya, gak kecil-kecil banget. Oke, sudah selesai. Lanjut, kita akan panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Ayo, untuk wajan yang aku pakai hari ini ada deep fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL 24 DFP ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya super merata banget sehingga masak jadi cepet matangnya ya. Jangan lupa tempenya dibalik-balik biar matangnya merata. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Ayo, untuk spatulanya di sini aku pakai spatula set dari ID Life juga ya. Isinya super banyak banget dan super lengkap.
Oke, lanjut untuk menggoreng ikan bandengnya. Seperti biasa aku taburi tepung terigu 1 sendok aja supaya nanti minyaknya anteng. Jadi kita nggak perlu takut terciprat minyak ya, karena nggak bakalan terjadi kalau udah dikasih tepung. Oke, masukin ikannya dan goreng sampai matang. Ini untuk capitannya 1 set sama spatula ya teman-teman. Jadi ada sendok sayur, ada spatula, ada solet, ada sendok ukur juga, pengocok telur, lengkap banget deh pokoknya. Oke, setelah matang kita bisa angkat ikannya dan kita tiriskan dulu ya. Ini udah garing dan mateng banget, aromanya gurih. Oke, lanjut kita iris-iris bumbunya. Ada tomat hijau, di sini aku pakai 5 buah. Langsung jadi potong-potong kasar ya. Kemudian cabai hijaunya. Di sini aku pakai 9 buah, dipotong-potong serong. Lanjut ada bawang merah, di sini aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis saja. Bawang merah masih mahal di tempatku, di tempat teman-teman gimana? Apakah mahal juga? Kalau mahal kita bisa hemat-hemat ya teman-teman. Jangan terlalu boros pakai bawang merahnya. Oke, lanjut bawang putih 4 siung aja. Untuk bawang putih sih harga masih relatif stabil ya teman-teman, jadi nggak masalah. Oke, langsung aja panaskan sedikit minyak dan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum ya. Untuk wajahnya ini aku pakai yang agak gedean, wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Ini sama lengket teknologi Jerman dan panasnya itu cepat merata banget. Gagangnya terbuat dari kayu ya teman-teman, jadi nggak takut panas, aman sekali dan kuat pastinya. Oke, tambahkan tomat hijau dan cabai hijaunya. Kalau dirasa kurang pedas boleh tambahkan cabai rawit secukupnya aja. Di sini aku tambahkan 5 buah, dipotong-potong serong aja. Oke, dimasak sampai layu. Setelah itu tambahkan sedikit air, kurang lebih sekitar 150 ml ya. Lalu tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Oke, masukkan tempenya, aduk merata. Kemudian ikan bandengnya kita masukkan juga ya. Oke, masukkan satu-satu seperti ini. Masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Ini nanti hasilnya enak banget ya, bumbunya meresap ke dalam daging ikan dan juga tempenya.
Jadi meskipun masakannya tuh sangat sederhana, tapi dijamin ini tuh menggugah selera banget teman-teman. Oke, kita aduk-aduk perlahan dan masak sampai benar-benar tanak ya. Asli mantul banget. Ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut ya. Kita bisa matikan apinya. Oseng bandeng tempe cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini menggugah selera banget. Cocok untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena masaknya nggak terlalu ribet dan nggak makan waktu. Langsung aja kita sajikan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini aku pengen bagikan resep yang mantul banget. Ini tuh tanpa santan, tapi sedap, gurih, dan pastinya nikmat banget. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam, boleh pakai bagian paha ataupun bagian dada ya. Lanjut, si ayamnya kita rebus sebentar aja. Misalnya teman-teman mau ayamnya digoreng boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Atau kalau mungkin mau dikukus juga boleh ya. Nah, ini dia hasilnya setelah ayamnya direbus. Lanjut di sini aku punya kubis. Aku pakai satu potong kecil kayak gini, kurang lebih 50 gram. Dipotong-potong kasar aja kayak gini ya. Setelah itu jangan lupa dicuci bersih. Untuk bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawit 10 buah, bawang putih 4 siung, bawang merahnya 9 siung, 1 potong jahe ya. Udah ini aja, langsung kita boleh haluskan, boleh pakai chopper atau mau diulek juga boleh. Di sini aku mau chop aja. Nah, seperti ini. Kalau bumbunya udah halus, seperti biasa panaskan sedikit minyak, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh, daun jeruk, daun salam masing-masing 2 lembar, dan serainya itu 1 batang. Udah deh diaduk-aduk dan dimasak sampai dia tuh wangi. Baru kemudian si ayamnya kita cemplungin aja. Lalu kita boleh aduk-aduk si ayamnya. Jangan lupa tambahkan air untuk kuahnya. Ini kuahnya boleh pakai banyak ya. Kalau aku sih segini aja secukupnya karena emang untuk buka ya dan sahur anak-anak. Lanjut di sini aku tambahkan kecap manis 1 sampai 2 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk kemudian masak sampai bumbunya meresap. Di sini aku juga mau tambahkan tomat 2 buah, daun bawangnya 1 batang aja. Kemudian diaduk-aduk ya. Setelah dimasak sampai bumbunya meresap seperti ini, terakhir kita boleh tambahkan kubis ya. Kubis tadi biar teksturnya itu keras-keras, jadi aku masukin belakangan aja. Kalau teman-teman mau kubisnya empuk ya boleh dimasukin bareng tomat tadi. Karena aku mau teksturnya itu renyah, jadi aku masukin belakangan. Dimasak sebentar aja, udah deh mateng. Tongseng ayam enak tanpa santan, siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin sedap.
Dah deh, jadi ini menu super simple tapi rasanya tuh sedep banget. Dijamin deh bikin anak makin lahap makannya. Jika biasanya tongseng dimasak pakai santan, ketika kita coba bikin tongseng tanpa santan dan alhamdulillah hasilnya itu nggak kalah enaknya loh teman-teman, tetap sedap dan pastinya seger ya kalau tanpa santan kayak gini. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan daging ala resto yang enak banget dan pastinya cara buatnya sangat simpel. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini aku pakai setengah kilogram ya. Lanjut dipotong tipis-tipis. Untuk pisau yang aku gunakan mengiris daging ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless super tajam banget dan pastinya anti baret ya teman-teman. Ini satu set ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Ini hasilnya. Kalau mau beli daging yang udah di slice nggak masalah ya teman-teman. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung aja. Kita geprek dan cincang ya. Kemudian ada bawang bombay. Di sini aku pakai 1 buah. Dipotong-potong kasar aja. Kemudian ada paprika warna hijau. Di sini aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar ya. Kita buang bijinya. Kemudian ada paprika warna merah. Lalu buang bijinya dan kita potong-potong kasar juga. Oke, kemudian kita panaskan wajan. Kemudian tambahkan margarin. Di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok makan. Tunggu sampai meleleh ya, teman-teman. Setelah itu tambahkan bawang bombay dan bawang putih yang udah dicincang. Aku pakai bawang bombaynya separuh aja dulu. Nanti sisanya dimasukin belakangan ya. Masak sampai harum. Setelah itu masukkan daging sapinya. Kemudian aduk-aduk. Ini dagingnya tipis banget ya teman-teman, potongannya jadi gampang banget empuknya.
Kemudian tambahkan air, di sini aku pakai kurang lebih 200 ml. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Gula pasirnya di sini aku pakai 1 sendok teh. Kemudian ada lada hitam, di sini aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Biar ada pedes-pedesnya ya. Untuk kecap manisnya aku pakai 4 sendok teh. Kecap asin aku pakai 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Diaduk merata dan masak sampai dagingnya empuk ya. Kita bisa tutup. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai multifunction pan dari ID Life yang tipe IL 24MP ya. Ini bisa untuk ngerebus, menggoreng, untuk mengukus dan lain-lain. Oke, ini dagingnya udah empuk. Kita bisa masukkan larutan tepung maizena sebanyak 2 sendok teh. Kita larutkan dalam air ya. Kemudian paprika masuk ya dengan sisa bawang bombay tadi. Lalu aduk-aduk sampai sedikit mengental. Boleh dimasak sampai agak menyusut, tapi kalau teman-teman suka ada sedikit kuahnya boleh ya. Ini karena anak-anak aku suka ada kuahnya dikit-dikit gitu, jadi aku sisakan ya. Oke, kalau sudah matang dan bumbunya itu meresap, kita boleh matikan apinya ya. Sapi lada hitam yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini mantul banget. Cara masaknya sangat gampang, bahan-bahannya juga gampang didapatkan ya teman-teman. Kita bisa langsung sajikan bersama dengan nasi putih. Lebih mantul lagi ditambahin telur ceplok setengah mateng ya teman-teman, biar ala-ala gitu. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, ini super mantul banget. Langsung aja nggak sabar pengen ngambil nasi. Dan kita ambil sapi lada hitam secukupnya ya. Taruh di atas nasi yang anget-anget. Bener-bener juara banget. Oke, ditambahin kuahnya. Lalu kita tambahin telur setengah mateng yang lumer gitu ya teman-teman, beneran ala-ala. Tambahkan potongan daun bawang biar makin kece dan kita pecah kayak gini. Duh, mantul banget. Ini nyeplusnya kok ke sana ya, padahal pengennya ke depan, nggak masalah sih. Oke, pokoknya ini mantul banget, telurnya setengah mateng. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ikan bandeng tanpa duri, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin bandeng tanpa duri. Ini aku pakai 2 ekor ya. Kemudian potong-potong dagingnya. Jadi ini nanti nggak pakai ribet ya anak-anak, makanya nggak perlu takut sama duri. Ayo, untuk pisau yang aku pakai ini ada pisau set dari ID Life ya yang tipe IL 163. Ini pisau full stainless.
Super bagus banget dan tajam ya. Satu set pisaunya ada 6 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau dan satu pengupas buah. Asli ini tuh enak banget ikan bandengnya teman-teman. Oke, kita lipat-lipat seperti ini dan lanjut lakukan sampai selesai ya. Ikan bandeng ini memiliki rasa yang sangat gurih banget, sehingga sudah dipastikan anak-anak tuh bakal suka banget ya. Lanjut bahan lainnya ada tempe, aku pakai satu papan aja, dipotong-potong sesuai selera ya. Di sini aku potong kotak-kotak aja, sedang ya, gak kecil-kecil banget. Oke, sudah selesai. Lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Oh ya, untuk wajan yang aku pakai hari ini ada di fry pan cookware dari IDLEF yang tipe IL 24 DFP ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya super merata banget sehingga masak jadi cepet matangnya ya. Jangan lupa tempenya dibalik-balik biar matangnya merata. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Oh ya, untuk spatulanya di sini aku pakai spatula set dari IDLEF juga ya. Isinya super banyak banget dan super lengkap. Oke, lanjut untuk menggoreng ikan bandengnya. Seperti biasa aku taburi tepung terigu 1 sendok aja supaya nanti minyaknya anteng. Jadi kita nggak perlu takut terciprat minyak ya, karena nggak bakalan terjadi kalau udah dikasih tepung. Oke, masukin ikannya dan goreng sampai matang. Ini untuk capitannya 1 set sama spatula ya teman-teman. Jadi ada sendok sayur, ada spatula, ada solet, ada sendok ukur juga, pengocok telur, lengkap banget deh pokoknya. Oke, setelah matang kita bisa angkat ikannya dan kita tiriskan dulu ya. Ini udah garing dan mateng banget, aromanya gurih. Oke, lanjut kita iris-iris bumbunya. Ada tomat hijau, di sini aku pakai 5 buah. Langsung jadi potong-potong kasar ya. Kemudian cabai hijaunya. Di sini aku pakai 9 buah, dipotong-potong serong. Lanjut ada bawang merah, di sini aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis saja. Bawang merah masih mahal di tempatku, di tempat teman-teman gimana? Apakah mahal juga? Kalau mahal kita bisa hemat-hemat ya teman-teman. Jangan terlalu boros pakai bawang merahnya. Oke, lanjut bawang putih 4 siung aja. Untuk bawang putih sih harga masih relatif stabil ya teman-teman, jadi nggak masalah. Oke,
Oke, langsung aja panaskan sedikit minyak dan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum ya. Untuk wajannya ini aku pakai yang agak gedean, wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Ini sama lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata banget. Gagangnya terbuat dari kayu ya teman-teman, jadi nggak takut panas, aman sekali dan kuat pastinya. Oke, tambahkan tomat hijau dan cabai hijaunya. Kalau dirasa kurang pedas boleh tambahkan cabai rawit secukupnya aja. Di sini aku tambahkan 5 buah, dipotong-potong serong aja. Oke, dimasak sampai layu. Setelah itu tambahkan sedikit air, kurang lebih sekitar 150 ml ya. Lalu tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian kecap manisnya aku pakai kurang lebih 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Oke, masukkan tempenya, aduk merata. Kemudian ikan bandengnya kita masukkan juga ya. Oke, masukkan satu-satu seperti ini. Masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Ini nanti hasilnya enak banget ya, bumbunya meresap ke dalam daging ikan dan juga tempenya. Jadi meskipun masakannya tuh sangat sederhana, tapi dijamin ini tuh menggugah selera banget teman-teman. Oke, kita aduk-aduk perlahan dan masak sampai benar-benar tanak ya. Asli mantul banget. Ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut ya. Kita bisa matikan apinya. Oseng bandeng tempe cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini menggugah selera banget. Cocok untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena masaknya nggak terlalu ribet dan nggak makan waktu. Langsung aja kita sajikan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini aku pengen bagikan resep yang mantul banget. Ini tuh tanpa santan, tapi sedap, gurih, dan pastinya nikmat banget. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Boleh pakai bagian paha ataupun bagian dada ya. Lanjut, si ayamnya kita rebus sebentar aja. Misalnya teman-teman mau ayamnya digoreng boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Atau kalau mungkin mau dikukus juga boleh ya. Nah, ini dia hasilnya setelah ayamnya direbus. Lanjut, di sini aku punya kubis. Aku pakai satu potong kecil kayak gini, kurang lebih 50 gram. Dipotong-potong kasar aja kayak gini ya. Setelah itu jangan lupa dicuci bersih. Untuk bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawit 10 buah, bawang putih 4 siung, bawang merahnya 9 siung, 1 potong jahe ya. Udah ini aja, langsung kita boleh haluskan, boleh pakai chopper atau mau diulek juga boleh. Di sini aku mau chop aja.
Nah, seperti ini kalau bumbunya udah halus, seperti biasa panaskan sedikit minyak, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh, daun jeruk, daun salam masing-masing 2 lembar, dan serainya itu 1 batang. Udah deh diaduk-aduk dan dimasak sampai dia tuh wangi. Baru kemudian si ayamnya kita cemplungin aja. Lalu kita boleh aduk-aduk si ayamnya, jangan lupa tambahkan air untuk kuahnya. Ini kuahnya boleh pakai banyak ya. Kalau aku sih segini aja secukupnya karena emang untuk buka ya dan sahur anak-anak. Lanjut, di sini aku tambahkan kecap manis 1 sampai 2 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk, kemudian masak sampai bumbunya meresap. Di sini aku juga mau tambahkan tomat 2 buah, daun bawangnya 1 batang aja. Kemudian diaduk-aduk ya. Setelah dimasak sampai bumbunya meresap seperti ini, terakhir kita boleh tambahkan kubis ya. Kubis tadi biar teksturnya itu keras-keras, jadi aku masukin belakangan aja. Kalau teman-teman mau kubisnya empuk ya boleh dimasukin bareng tomat tadi. Karena aku mau teksturnya itu renyah, jadi aku masukin belakangan, dimasak sebentar aja. Udah deh mateng tongseng ayam, enak tanpa santan, siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Dah deh jadi, ini menu super simple tapi rasanya tuh sedep banget. Dijamin deh bikin anak makin lahap makannya. Jika biasanya tongseng dimasak pakai santan, ketika kita coba bikin tongseng tanpa santan, dan alhamdulillah hasilnya itu gak kalah enaknya loh teman-teman, tetap sedap dan pastinya seger ya kalau tanpa santan kayak gini. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan daging ala resto yang enak banget dan pastinya cara buatnya sangat simpel. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini aku pakai 0,5 kg ya. Lanjut dipotong tipis-tipis. Untuk pisau yang aku gunakan mengiris daging ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya teman-teman. Ini satu set ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau, dan 1 pengupas buah. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Ini hasilnya. Kalau mau beli daging yang udah di slice nggak masalah ya teman-teman. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung aja. Kita geprek dan cincang ya. Kemudian ada bawang bombay. Di sini aku pakai 1 buah. Dipotong-potong kasar aja.
Kemudian ada paprika warna hijau. Di sini aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar ya. Kita buang bijinya. Kemudian ada paprika warna merah. Lalu buang bijinya dan kita potong-potong kasar juga. Oke, kemudian kita panaskan wajan. Kemudian tambahkan margarin. Di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok makan. Tunggu sampai meleleh ya, teman-teman. Setelah itu tambahkan bawang bombay dan bawang putih yang udah dicincang. Aku pakai bawang bombaynya separuh aja dulu. Nanti sisanya dimasukin belakangan ya. Masak sampai harum. Setelah itu masukkan daging sapinya. Kemudian aduk-aduk. Ini dagingnya tipis banget ya teman-teman, potongannya jadi gampang banget empuknya. Kemudian tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Gula pasirnya di sini aku pakai 1 sendok teh. Kemudian ada lada hitam, di sini aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Biar ada pedes-pedesnya ya. Untuk kecap manisnya aku pakai 4 sendok teh. Kecap asin aku pakai 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Diaduk merata. Dan masak sampai dagingnya empuk ya. Kita bisa tutup. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai multifunction pan dari ID Life yang tipe IL 24MP ya. Ini bisa untuk ngerebus, menggoreng, untuk mengukus dan lain-lain. Oke, ini dagingnya udah empuk. Kita bisa masukkan larutan tepung maizena sebanyak 2 sendok teh. Kita larutkan dalam air ya. Kemudian paprika masuk ya. Dengan sisa bawang bombay tadi, lalu aduk-aduk sampai sedikit mengental. Boleh dimasak sampai agak menyusut, tapi kalau teman-teman suka ada sedikit kuahnya boleh ya. Ini karena anak-anak aku suka ada kuahnya dikit-dikit gitu, jadi aku sisakan ya. Oke, kalau sudah matang dan bumbunya itu meresap, kita boleh matikan apinya ya. Sapi lada hitam yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantul banget. Cara masaknya sangat gampang, bahan-bahannya juga gampang didapatkan ya teman-teman. Kita bisa langsung sajikan bersama dengan nasi putih. Lebih mantul lagi ditambahin telur ceplok setengah mateng ya teman-teman. Biar ala-ala gitu. Aromanya benar-benar menggugah selera.
Oke, ini super mantul banget. Langsung aja nggak sabar pengen ngambil nasi. Dan kita ambil sapi lada hitam secukupnya ya. Taruh di atas nasi yang anget-anget. Bener-bener juara banget. Oke, ditambahin kuahnya. Lalu kita tambahin telur setengah mateng yang lumer gitu ya teman-teman, beneran ala-ala. Tambahkan potongan daun bawang biar makin kece dan kita pecah kayak gini. Duh, mantul banget. Ini nyeplusnya kok ke sana ya, padahal pengennya ke depan, nggak masalah sih. Oke, pokoknya ini mantul banget, telurnya setengah mateng. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ikan bandeng tanpa duri, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin bandeng tanpa duri. Ini aku pakai 2 ekor ya. Kemudian potong-potong dagingnya. Jadi ini nanti nggak pakai ribet ya anak-anak, makanya nggak perlu takut sama duri. Untuk pisau yang aku pakai ini ada pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Ini pisau full stainless, super bagus banget dan tajam ya. Satu set pisaunya ada 6 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah. Asli ini tuh enak banget ikan bandengnya teman-teman. Oke, kita lipat-lipat seperti ini dan lanjut lakukan sampai selesai ya. Ikan bandeng ini memiliki rasa yang sangat gurih banget, sehingga sudah dipastikan anak-anak tuh bakal suka banget ya. Lanjut, bahan lainnya ada tempe. Aku pakai 1 papan aja, dipotong-potong sesuai selera ya. Di sini aku potong kotak-kotak aja, sedang ya, gak kecil-kecil banget. Oke, sudah selesai. Lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Untuk wajan yang aku pakai hari ini ada di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL 24 DFP ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya super merata banget sehingga masak jadi cepet matangnya ya. Jangan lupa tempenya dibalik-balik biar matangnya merata. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Untuk spatulanya di sini aku pakai spatula set dari ID Life juga ya. Isinya super banyak banget dan super lengkap. Oke, lanjut untuk menggoreng ikan bandengnya. Seperti biasa aku taburi tepung terigu 1 sendok aja supaya nanti minyaknya anteng. Jadi kita nggak perlu takut terciprat minyak ya, karena nggak bakalan terjadi kalau udah dikasih tepung. Oke, masukin ikannya dan goreng sampai matang. Ini untuk capitannya 1 set sama spatula ya teman-teman. Jadi ada sendok sayur, ada spatula, ada solet, ada sendok ukur juga, pengocok telur, lengkap banget deh pokoknya. Oke, setelah matang kita bisa angkat ikannya dan kita tiriskan dulu ya. Ini udah garing dan mateng banget, aromanya gurih.
Oke, lanjut kita iris-iris bumbunya. Ada tomat hijau, di sini aku pakai 5 buah. Langsung jadi potong-potong kasar ya. Kemudian cabai hijaunya. Di sini aku pakai 9 buah, dipotong-potong serong. Lanjut ada bawang merah, di sini aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis saja. Bawang merah masih mahal di tempatku, di tempat teman-teman gimana? Apakah mahal juga? Kalau mahal kita bisa hemat-hemat ya teman-teman. Jangan terlalu boros pakai bawang merahnya. Oke, lanjut bawang putih 4 siung aja. Untuk bawang putih sih harga masih relatif stabil ya teman-teman, jadi nggak masalah. Oke, langsung aja panaskan sedikit minyak dan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum ya. Untuk wajannya ini aku pakai yang agak gedean, wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Ini sama lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata banget. Gagangnya terbuat dari kayu ya teman-teman, jadi nggak takut panas, aman sekali dan kuat pastinya. Oke, tambahkan tomat hijau dan cabai hijaunya. Kalau dirasa kurang pedas boleh tambahkan cabai rawit secukupnya aja. Di sini aku tambahkan 5 buah, dipotong-potong serong aja. Oke, dimasak sampai layu. Setelah itu tambahkan sedikit air, kurang lebih sekitar 150 ml ya. Lalu tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian kecap manisnya aku pakai kurang lebih 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Oke, masukkan tempenya, aduk merata. Kemudian ikan bandengnya kita masukkan juga ya. Oke, masukkan satu-satu seperti ini. Masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Ini nanti hasilnya enak banget ya, bumbunya meresap ke dalam daging ikan dan juga tempenya. Jadi meskipun masakannya tuh sangat sederhana, tapi dijamin ini tuh menggugah selera banget teman-teman. Oke, kita aduk-aduk perlahan dan masak sampai benar-benar tanak ya. Asli mantul banget. Ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut ya. Kita bisa matikan apinya. Oseng bandeng tempe cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini menggugah selera banget. Cocok untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena masaknya nggak terlalu ribet dan nggak makan waktu. Langsung aja kita sajikan.
Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini aku pengen bagikan resep yang mantul banget. Ini tuh tanpa santan, tapi sedap, gurih, dan pastinya nikmat banget. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam, boleh pakai bagian paha ataupun bagian dada ya. Lanjut, si ayamnya kita rebus sebentar aja. Misalnya teman-teman mau ayamnya digoreng boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Atau kalau mungkin mau dikukus juga boleh ya. Nah, ini dia hasilnya setelah ayamnya direbus. Lanjut di sini aku punya kubis. Aku pakai satu potong kecil kayak gini, kurang lebih 50 gram. Dipotong-potong kasar aja kayak gini ya. Setelah itu jangan lupa dicuci bersih. Untuk bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawit 10 buah, bawang putih 4 siung, bawang merahnya 9 siung, 1 potong jahe ya. Udah ini aja langsung kita boleh haluskan, boleh pakai chopper atau mau diulek juga boleh. Di sini aku mau chop aja. Nah, seperti ini kalau bumbunya udah halus seperti biasa panaskan sedikit minyak lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh, daun jeruk, daun salam masing-masing 2 lembar dan serainya itu 1 batang. Udah deh diaduk-aduk dan dimasak sampai dia tuh wangi. Baru kemudian si ayamnya kita cemplungin aja. Lalu kita boleh aduk-aduk si ayamnya, jangan lupa tambahkan air untuk kuahnya. Ini kuahnya boleh pakai banyak ya. Kalau aku sih segini aja secukupnya karena emang untuk buka ya dan sahur anak-anak. Lanjut di sini aku tambahkan kecap manis 1 sampai 2 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk kemudian masak sampai bumbunya meresap. Di sini aku juga mau tambahkan tomat 2 buah, daun bawangnya 1 batang aja. Kemudian diaduk-aduk ya. Setelah dimasak sampai bumbunya meresap seperti ini, terakhir kita boleh tambahkan kubis ya. Kubis tadi biar teksturnya itu keres-keres, jadi aku masukin belakangan aja. Kalau teman-teman mau kubisnya empuk ya boleh dimasukin bareng tomat tadi. Karena aku mau teksturnya itu renyah, jadi aku masukin belakangan, dimasak sebentar aja. Udah deh mateng tongseng ayam, enak tanpa santan, siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Dah deh jadi, ini menu super simple tapi rasanya tuh sedep banget. Dijamin deh bikin anak makin lahap makannya. Jika biasanya tongseng dimasak pakai santan, ketika kita coba bikin tongseng tanpa santan dan alhamdulillah hasilnya itu gak kalah enaknya loh teman-teman, tetap sedap dan pastinya seger ya kalau tanpa santan kayak gini. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan daging ala resto yang enak banget dan pastinya cara buatnya sangat simpel. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya.
Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini aku pakai setengah kilogram ya. Lanjut dipotong tipis-tipis. Untuk pisau yang aku gunakan mengiris daging, ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam banget, dan pastinya anti baret ya teman-teman. Ini satu set ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau, dan 1 pengupas buah. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Ini hasilnya. Kalau mau beli daging yang udah di slice nggak masalah ya teman-teman. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung aja. Kita geprek dan cincang ya. Kemudian ada bawang bombay. Di sini aku pakai 1 buah. Dipotong-potong kasar aja. Kemudian ada paprika warna hijau. Di sini aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar ya. Kita buang bijinya. Kemudian ada paprika warna merah. Lalu buang bijinya dan kita potong-potong kasar juga. Oke, kemudian kita panaskan wajan. Kemudian tambahkan margarin. Di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok makan. Tunggu sampai meleleh ya, teman-teman. Setelah itu tambahkan bawang bombay dan bawang putih yang udah dicincang. Aku pakai bawang bombaynya separuh aja dulu. Nanti sisanya dimasukin belakangan ya. Masak sampai harum. Setelah itu masukkan daging sapinya. Kemudian aduk-aduk. Ini dagingnya tipis banget ya teman-teman, potongannya jadi gampang banget empuknya. Kemudian tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Gula pasirnya di sini aku pakai 1 sendok teh. Kemudian ada lada hitam, di sini aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Biar ada pedes-pedesnya ya. Untuk kecap manisnya aku pakai 4 sendok teh. Kecap asin aku pakai 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Diaduk merata. Dan masak sampai dagingnya empuk ya. Kita bisa tutup. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai multifunction pan dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini bisa untuk ngerebus, menggoreng, untuk mengukus dan lain-lain. Oke, ini dagingnya udah empuk. Kita bisa masukkan larutan tepung maizena sebanyak 2 sendok teh.
Larutkan dalam air ya. Kemudian paprika masuk ya dengan sisa bawang bombay tadi, lalu aduk-aduk sampai sedikit mengental. Boleh dimasak sampai agak menyusut, tapi kalau teman-teman suka ada sedikit kuahnya boleh ya. Ini karena anak-anak aku suka ada kuahnya dikit-dikit gitu, jadi aku sisakan ya. Oke, kalau sudah matang dan bumbunya itu meresap, kita boleh matikan apinya ya. Sapi lada hitam yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini mantul banget. Cara masaknya sangat gampang, bahan-bahannya juga gampang didapatkan ya teman-teman. Kita bisa langsung sajikan bersama dengan nasi putih. Lebih mantul lagi ditambahin telur ceplok setengah mateng ya teman-teman, biar ala-ala gitu. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, ini super mantul banget. Langsung aja nggak sabar pengen ngambil nasi. Dan kita ambil sapi lada hitam secukupnya ya. Taruh di atas nasi yang anget-anget. Bener-bener juara banget. Oke, ditambahin kuahnya. Lalu kita tambahin telur setengah mateng yang lumer gitu ya teman-teman, beneran ala-ala. Tambahkan potongan daun bawang biar makin kece dan kita pecah kayak gini. Duh, mantul banget. Ini nyeplusnya kok ke sana ya, padahal pengennya ke depan, nggak masalah sih. Oke, pokoknya ini mantul banget, telurnya setengah mateng. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ikan bandeng tanpa duri, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin bandeng tanpa duri. Ini aku pakai 2 ekor ya. Kemudian potong-potong dagingnya. Jadi ini nanti nggak pakai ribet ya anak-anak, makanya nggak perlu takut sama duri. Ayo, untuk pisau yang aku pakai ini ada pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Ini pisau full stainless, super bagus banget dan tajam ya. Satu set pisaunya ada 6 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah. Asli ini tuh enak banget ikan bandengnya teman-teman. Oke, kita lipat-lipat seperti ini dan lanjut lakukan sampai selesai ya. Ikan bandeng ini memiliki rasa yang sangat gurih banget, sehingga sudah dipastikan anak-anak tuh bakal suka banget ya. Lanjut, bahan lainnya ada tempe. Aku pakai 1 papan aja, dipotong-potong sesuai selera ya. Di sini aku potong kotak-kotak aja, sedang ya, gak kecil-kecil banget.
Oke, sudah selesai. Lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Oh ya, untuk wajan yang aku pakai hari ini ada di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL 24DFP ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya super merata banget sehingga masak jadi cepet matangnya ya. Jangan lupa tempenya dibalik-balik biar matangnya merata. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Ayo, untuk spatulanya di sini aku pakai spatula set dari ID Life juga ya. Isinya super banyak banget dan super lengkap. Oke, lanjut untuk menggoreng ikan bandengnya. Seperti biasa aku taburi tepung terigu 1 sendok aja supaya nanti minyaknya anteng. Jadi kita nggak perlu takut terciprat minyak ya, karena nggak bakalan terjadi kalau udah dikasih tepung. Oke, masukin ikannya dan goreng sampai matang. Ini untuk capitannya 1 set sama spatula ya teman-teman. Jadi ada sendok sayur, ada spatula, ada solet, ada sendok ukur juga, pengocok telur, lengkap banget deh pokoknya. Oke, setelah matang kita bisa angkat ikannya dan kita tiriskan dulu ya. Ini udah garing dan mateng banget, aromanya gurih. Oke, lanjut kita iris-iris bumbunya. Ada tomat hijau, di sini aku pakai 5 buah. Langsung jadi potong-potong kasar ya. Kemudian cabai hijaunya. Di sini aku pakai 9 buah dipotong-potong serong. Lanjut ada bawang merah, di sini aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis saja. Bawang merah masih mahal di tempatku, di tempat teman-teman gimana? Apakah mahal juga? Kalau mahal kita bisa hemat-hemat ya teman-teman. Jangan terlalu boros pakai bawang merahnya. Oke, lanjut bawang putih 4 siung aja. Untuk bawang putih sih harga masih relatif stabil ya teman-teman, jadi nggak masalah. Oke, langsung aja panaskan sedikit minyak dan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum ya. Untuk wajahnya ini aku pakai yang agak gedean, wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Ini sama anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata banget. Gagangnya terbuat dari kayu ya teman-teman, jadi nggak takut panas, aman sekali dan kuat pastinya. Oke, tambahkan tomat hijau dan cabai hijaunya. Kalau dirasa kurang pedas boleh tambahkan cabai rawit secukupnya aja. Di sini aku tambahkan 5 buah dipotong-potong serong aja. Oke, dimasak sampai layu. Setelah itu tambahkan sedikit air, kurang lebih sekitar 150 ml ya.
Lalu tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Oke, masukkan tempenya. Aduk merata. Kemudian ikan bandengnya kita masukkan juga ya. Oke, masukkan satu-satu seperti ini. Masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Nanti hasilnya enak banget ya, bumbunya meresap ke dalam daging ikan dan juga tempenya. Jadi meskipun masakannya tuh sangat sederhana, tapi dijamin ini tuh menggugah selera banget teman-teman. Oke, kita aduk-aduk perlahan dan masak sampai benar-benar tanak ya. Asli mantul banget. Ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut ya. Kita bisa matikan apinya. Oseng bandeng tempe cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini menggugah selera banget. Cocok untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena masaknya nggak terlalu ribet dan nggak makan waktu. Langsung aja kita sajikan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini aku pengen bagikan resep yang mantul banget. Ini tuh tanpa santan, tapi sedap, gurih, dan pastinya nikmat banget. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Boleh pakai bagian paha ataupun bagian dada ya. Lanjut, si ayamnya kita rebus sebentar aja. Misalnya teman-teman mau ayamnya digoreng boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Atau kalau mungkin mau dikukus juga boleh ya. Nah, ini dia hasilnya setelah ayamnya direbus. Lanjut, di sini aku punya kubis. Aku pakai satu potong kecil kayak gini, kurang lebih 50 gram. Dipotong-potong kasar aja kayak gini ya. Setelah itu jangan lupa dicuci bersih. Untuk bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawit 10 buah, bawang putih 4 siung, bawang merahnya 9 siung, 1 potong jahe ya. Udah ini aja, langsung kita boleh haluskan, boleh pakai chopper atau mau diulek juga boleh. Di sini aku mau chop aja. Nah, seperti ini. Kalau bumbunya udah halus seperti biasa, panaskan sedikit minyak, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh, daun jeruk, daun salam masing-masing 2 lembar, dan serainya itu 1 batang. Udah deh, diaduk-aduk dan dimasak sampai dia tuh wangi. Baru kemudian si ayamnya kita cemplungin aja. Lalu kita boleh aduk-aduk si ayamnya. Jangan lupa tambahkan air untuk kuahnya. Ini kuahnya boleh pakai banyak ya. Kalau aku sih segini aja secukupnya, karena emang untuk buka ya dan sahur anak-anak.
Lanjut, di sini aku tambahkan kecap manis 1 sampai 2 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk, kemudian masak sampai bumbunya meresap. Di sini aku juga mau tambahkan tomat 2 buah, daun bawangnya 1 batang aja. Kemudian diaduk-aduk ya. Setelah dimasak sampai bumbunya meresap seperti ini, terakhir kita boleh tambahkan kubis ya. Kubis tadi biar teksturnya itu keres-keres, jadi aku masukin belakangan aja. Kalau teman-teman mau kubisnya empuk ya boleh dimasukin bareng tomat tadi. Karena aku mau teksturnya itu renyah, jadi aku masukin belakangan, dimasak sebentar aja. Udah deh mateng tongseng ayam, enak tanpa santan, siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Dah deh jadi, ini menu super simple tapi rasanya tuh sedep banget. Dijamin deh bikin anak makin lahap makannya. Jika biasanya tongseng dimasak pakai santan, ketika kita coba bikin tongseng tanpa santan dan alhamdulillah hasilnya itu gak kalah enaknya loh teman-teman, tetap sedap dan pastinya seger ya kalau tanpa santan kayak gini. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan daging ala resto yang enak banget dan pastinya cara buatnya sangat simpel. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini aku pakai setengah kilogram ya. Lanjut dipotong tipis-tipis. Untuk pisau yang aku gunakan mengiris daging ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless super tajam banget dan pastinya anti baret ya teman-teman. Ini satu set ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Ini hasilnya. Kalau mau beli daging yang udah di slice nggak masalah ya teman-teman. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung aja. Kita geprek dan cincang ya. Kemudian ada bawang bombay. Di sini aku pakai 1 buah. Dipotong-potong kasar aja. Kemudian ada paprika warna hijau. Di sini aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar ya. Kita buang bijinya. Kemudian ada paprika warna merah. Lalu buang bijinya dan kita potong-potong kasar juga.
Oke, kemudian kita panaskan wajan. Kemudian tambahkan margarin. Di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok makan. Tunggu sampai meleleh ya, teman-teman. Setelah itu tambahkan bawang bombay dan bawang putih yang udah dicincang. Aku pakai bawang bombaynya separuh aja dulu. Nanti sisanya dimasukin belakangan ya. Masak sampai harum. Setelah itu masukkan daging sapinya. Kemudian aduk-aduk. Ini dagingnya tipis banget ya teman-teman, potongannya jadi gampang banget empuknya. Kemudian tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Gula pasirnya di sini aku pakai 1 sendok teh. Kemudian ada lada hitam, di sini aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Biar ada pedes-pedesnya ya. Untuk kecap manisnya aku pakai 4 sendok teh. Kecap asin aku pakai 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Diaduk merata. Dan masak sampai dagingnya empuk ya. Kita bisa tutup. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai multifunction pan dari ID Life yang tipe IL 24MP ya. Ini bisa untuk ngerebus, menggoreng, untuk mengukus dan lain-lain. Oke, ini dagingnya udah empuk. Kita bisa masukkan larutan tepung maizena sebanyak 2 sendok teh. Kita larutkan dalam air ya. Kemudian paprika masuk ya. Dengan sisa bawang bombay tadi, lalu aduk-aduk sampai sedikit mengental. Boleh dimasak sampai agak menyusut, tapi kalau teman-teman suka ada sedikit kuahnya boleh ya. Ini karena anak-anak aku suka ada kuahnya dikit-dikit gitu, jadi aku sisakan ya. Oke, kalau sudah matang dan bumbunya itu meresap, kita boleh matikan apinya ya. Sapi lada hitam yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantul banget. Cara masaknya sangat gampang, bahan-bahannya juga gampang didapatkan ya teman-teman. Kita bisa langsung sajikan bersama dengan nasi putih. Lebih mantul lagi ditambahin telur ceplok setengah mateng ya teman-teman. Biar ala-ala gitu. Aromanya bener-bener menggugah selera. Oke, ini super mantul banget. Langsung aja nggak sabar pengen ngambil nasi. Dan kita ambil sapi lada hitam secukupnya ya. Taruh di atas nasi yang anget-anget. Bener-bener juara banget. Oke, ditambahin kuahnya. Lalu kita tambahin telur setengah mateng.
yang lumer gitu ya teman-teman, beneran ala-ala. Tambahkan potongan daun bawang biar makin kece dan kita pecah kayak gini. Duh, mantul banget. Ini nyeplusnya kok ke sana ya, padahal pengennya ke depan, nggak masalah sih. Oke, pokoknya ini mantul banget, telurnya setengah mateng. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ikan bandeng tanpa duri, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin bandeng tanpa duri. Ini aku pakai 2 ekor ya. Kemudian potong-potong dagingnya. Jadi ini nanti nggak pakai ribet ya anak-anak, makanya nggak perlu takut sama duri. Ayo, untuk pisau yang aku pakai ini ada pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Ini pisau full stainless, super bagus banget dan tajam ya. Satu set pisaunya ada 6 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah. Asli ini tuh enak banget ikan bandengnya teman-teman. Oke, kita lipat-lipat seperti ini dan lanjut lakukan sampai selesai ya. Ikan bandeng ini memiliki rasa yang sangat gurih banget, sehingga sudah dipastikan anak-anak tuh bakal suka banget ya. Lanjut, bahan lainnya ada tempe. Aku pakai 1 papan aja, dipotong-potong sesuai selera ya. Di sini aku potong kotak-kotak aja, sedang ya, gak kecil-kecil banget. Oke, sudah selesai. Lanjut, kita akan panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Ayo, untuk wajan yang aku pakai hari ini ada deep fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL 24 DFP ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya super merata banget sehingga masak jadi cepet matangnya ya. Jangan lupa tempenya dibalik-balik biar matangnya merata. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Ayo, untuk spatulanya di sini aku pakai spatula set dari ID Life juga ya. Isinya super banyak banget dan super lengkap. Oke, lanjut untuk menggoreng ikan bandengnya. Seperti biasa aku taburi tepung terigu 1 sendok aja supaya nanti minyaknya anteng. Jadi kita nggak perlu takut terciprat minyak ya, karena nggak bakalan terjadi kalau udah dikasih tepung. Oke, masukin ikannya dan goreng sampai matang. Ini untuk capitannya 1 set sama spatula ya teman-teman. Jadi ada sendok sayur, ada spatula, ada solet, ada sendok ukur juga, pengocok telur, lengkap banget deh pokoknya. Oke, setelah matang kita bisa angkat ikannya dan kita tiriskan dulu ya. Ini udah garing dan mateng banget, aromanya gurih. Oke, lanjut kita iris-iris bumbunya. Ada tomat hijau, di sini aku pakai 5 buah. Langsung jadi potong-potong kasar ya. Kemudian cabai hijaunya. Di sini aku pakai 9 buah, dipotong-potong serong.
Lanjut ada bawang merah. Di sini aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis saja. Bawang merah masih mahal di tempatku, di tempat teman-teman gimana? Apakah mahal juga? Kalau mahal kita bisa hemat-hemat ya teman-teman. Jangan terlalu boros pakai bawang merahnya. Oke, lanjut bawang putih 4 siung aja. Untuk bawang putih sih harga masih relatif stabil ya teman-teman, jadi nggak masalah. Oke, langsung aja panaskan sedikit minyak dan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum ya. Untuk wajahnya ini aku pakai yang agak gedean, wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Ini sama lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata banget. Gagangnya terbuat dari kayu ya teman-teman, jadi nggak takut panas, aman sekali dan kuat pastinya. Oke, tambahkan tomat hijau dan cabai hijaunya. Kalau dirasa kurang pedas boleh tambahkan cabai rawit secukupnya aja. Di sini aku tambahkan 5 buah, dipotong-potong serong aja. Oke, dimasak sampai layu. Setelah itu tambahkan sedikit air, kurang lebih sekitar 150 ml ya. Lalu tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian kecap manisnya aku pakai kurang lebih 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Oke, masukkan tempenya, aduk merata. Kemudian ikan bandengnya kita masukkan juga ya. Oke, masukkan satu-satu seperti ini. Masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Nanti hasilnya enak banget ya, bumbunya meresap ke dalam daging ikan dan juga tempenya. Jadi meskipun masakannya tuh sangat sederhana, tapi dijamin ini tuh menggugah selera banget teman-teman. Oke, kita aduk-aduk perlahan dan masak sampai benar-benar tanak ya. Asli mantul banget. Ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut ya. Kita bisa matikan apinya. Oseng bandeng tempe cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini menggugah selera banget. Cocok untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena masaknya nggak terlalu ribet dan nggak makan waktu. Langsung aja kita sajikan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini aku pengen bagikan resep yang mantul banget. Ini tuh tanpa santan, tapi sedap, gurih, dan pastinya nikmat banget. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Boleh pakai bagian paha ataupun bagian dada ya. Lanjut, si ayamnya kita rebus sebentar aja.
Misalnya teman-teman mau ayamnya digoreng boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Atau kalau mungkin mau dikukus juga boleh ya. Nah, ini dia hasilnya setelah ayamnya direbus. Lanjut di sini aku punya kubis. Aku pakai satu potong kecil kayak gini, kurang lebih 50 gram. Dipotong-potong kasar aja kayak gini ya. Setelah itu jangan lupa dicuci bersih. Untuk bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawit 10 buah, bawang putih 4 siung, bawang merahnya 9 siung, 1 potong jahe ya. Udah ini aja langsung kita boleh haluskan, boleh pakai chopper atau mau diulek juga boleh. Di sini aku mau chop aja. Nah, seperti ini kalau bumbunya udah halus seperti biasa panaskan sedikit minyak lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh, daun jeruk, daun salam masing-masing 2 lembar dan serainya itu 1 batang. Udah deh diaduk-aduk dan dimasak sampai dia tuh wangi. Baru kemudian si ayamnya kita cemplungin aja. Lalu kita boleh aduk-aduk si ayamnya, jangan lupa tambahkan air untuk kuahnya. Ini kuahnya boleh pakai banyak ya. Kalau aku sih segini aja secukupnya karena emang untuk buka ya dan sahur anak-anak. Lanjut di sini aku tambahkan kecap manis 1 sampai 2 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk kemudian masak sampai bumbunya meresap. Di sini aku juga mau tambahkan tomat 2 buah, daun bawangnya 1 batang aja. Kemudian diaduk-aduk ya. Setelah dimasak sampai bumbunya meresap seperti ini, terakhir kita boleh tambahkan kubis ya. Kubis tadi biar teksturnya itu keras-keras, jadi aku masukin belakangan aja. Kalau teman-teman mau kubisnya empuk ya boleh dimasukin bareng tomat tadi. Karena aku mau teksturnya itu renyah, jadi aku masukin belakangan, dimasak sebentar aja. Udah deh mateng tongseng ayam, enak tanpa santan, siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Dah deh jadi, ini menu super simple tapi rasanya tuh sedep banget. Dijamin deh bikin anak makin lahap makannya. Jika biasanya tongseng dimasak pakai santan, ketika kita coba bikin tongseng tanpa santan dan alhamdulillah hasilnya itu gak kalah enaknya loh teman-teman, tetap sedap dan pastinya seger ya kalau tanpa santan kayak gini. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan daging ala resto yang enak banget dan pastinya cara buatnya sangat simpel. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini aku pakai setengah kilogram ya. Lanjut dipotong tipis-tipis. Untuk pisau yang aku gunakan mengiris daging ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless super tajam banget dan pastinya anti baret ya teman-teman. Ini satu set ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Ini hasilnya. Kalau mau beli daging yang udah di slice nggak masalah ya teman-teman. Lanjut ada bawang putih, di sini aku pakai 4 siung aja. Kita geprek dan cincang ya.
Kemudian ada bawang bombay. Di sini aku pakai 1 buah. Dipotong-potong kasar aja. Kemudian ada paprika warna hijau. Di sini aku pakai 1/2 buah aja, dipotong kasar ya. Kita buang bijinya. Kemudian ada paprika warna merah. Lalu buang bijinya dan kita potong-potong kasar juga. Oke, kemudian kita panaskan wajan. Kemudian tambahkan margarin. Di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok makan. Tunggu sampai meleleh ya, teman-teman. Setelah itu tambahkan bawang bombay dan bawang putih yang udah dicincang. Aku pakai bawang bombaynya separuh aja dulu. Nanti sisanya dimasukin belakangan ya. Masak sampai harum. Setelah itu masukkan daging sapinya. Kemudian aduk-aduk. Ini dagingnya tipis banget ya teman-teman, potongannya jadi gampang banget empuknya. Kemudian tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1/2 sendok teh. Gula pasirnya di sini aku pakai 1 sendok teh. Kemudian ada lada hitam, di sini aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Biar ada pedes-pedesnya ya. Untuk kecap manisnya aku pakai 4 sendok teh. Kecap asin aku pakai 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Diaduk merata. Dan masak sampai dagingnya empuk ya. Kita bisa tutup. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai multifunction pan dari ID Life yang tipe IL 24MP ya. Ini bisa untuk ngerebus, menggoreng, untuk mengukus dan lain-lain. Oke, ini dagingnya udah empuk. Kita bisa masukkan larutan tepung maizena sebanyak 2 sendok teh. Kita larutkan dalam air ya. Kemudian paprika masuk ya. Dengan sisa bawang bombay tadi, lalu aduk-aduk sampai sedikit mengental. Boleh dimasak sampai agak menyusut, tapi kalau teman-teman suka ada sedikit kuahnya boleh ya. Ini karena anak-anak aku suka ada kuahnya dikit-dikit gitu, jadi aku sisakan ya. Oke, kalau sudah matang dan bumbunya itu meresap, kita boleh matikan apinya ya. Sapi lada hitam yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantul banget. Cara masaknya sangat gampang, bahan-bahannya juga gampang didapatkan ya teman-teman. Kita bisa langsung sajikan bersama dengan nasi putih. Lebih mantul lagi ditambahin telur ceplok setengah mateng ya teman-teman. Biar ala-ala gitu. Aromanya benar-benar menggugah selera.
Oke, ini super mantul banget. Langsung aja nggak sabar pengen ngambil nasi. Dan kita ambil sapi lada hitam secukupnya ya. Taruh di atas nasi yang anget-anget. Bener-bener juara banget. Oke, ditambahin kuahnya. Lalu kita tambahin telur setengah mateng yang lumer gitu ya teman-teman, beneran ala-ala. Tambahkan potongan daun bawang biar makin kece dan kita pecah kayak gini. Duh, mantul banget. Ini nyeplusnya kok ke sana ya, padahal pengennya ke depan, nggak masalah sih. Oke, pokoknya ini mantul banget, telurnya setengah mateng. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ikan bandeng tanpa duri, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin bandeng tanpa duri. Ini aku pakai 2 ekor ya. Kemudian potong-potong dagingnya. Jadi ini nanti nggak pakai ribet ya anak-anak, makanya nggak perlu takut sama duri. Untuk pisau yang aku pakai ini ada pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Ini pisau full stainless, super bagus banget dan tajam ya. Satu set pisaunya ada 6 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah. Asli ini tuh enak banget ikan bandengnya teman-teman. Oke, kita lipat-lipat seperti ini dan lanjut lakukan sampai selesai ya. Ikan bandeng ini memiliki rasa yang sangat gurih banget, sehingga sudah dipastikan anak-anak tuh bakal suka banget ya. Lanjut, bahan lainnya ada tempe. Aku pakai 1 papan aja, dipotong-potong sesuai selera ya. Di sini aku potong kotak-kotak aja, sedang ya, gak kecil-kecil banget. Oke, sudah selesai. Lanjut, kita akan panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Untuk wajan yang aku pakai hari ini ada di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL 24 DFP ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya super merata banget sehingga masak jadi cepet matangnya ya. Jangan lupa tempenya dibalik-balik biar matangnya merata. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Untuk spatulanya di sini aku pakai spatula set dari ID Life juga ya. Isinya super banyak banget dan super lengkap. Oke, lanjut untuk menggoreng ikan bandengnya. Seperti biasa aku taburi tepung terigu 1 sendok aja supaya nanti minyaknya anteng. Jadi kita nggak perlu takut terciprat minyak ya, karena nggak bakalan terjadi kalau udah dikasih tepung. Oke, masukin ikannya dan goreng sampai matang. Ini untuk capitannya 1 set sama spatula ya teman-teman. Jadi ada sendok sayur, ada spatula, ada solet, ada sendok ukur juga, pengocok telur, lengkap banget deh pokoknya. Oke, setelah matang kita bisa angkat ikannya dan kita tiriskan dulu ya. Ini udah garing dan mateng banget, aromanya gurih.
Oke, lanjut kita iris-iris bumbunya. Ada tomat hijau, di sini aku pakai 5 buah. Langsung jadi potong-potong kasar ya. Kemudian cabai hijaunya. Di sini aku pakai 9 buah, dipotong-potong serong. Lanjut ada bawang merah, di sini aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis saja. Bawang merah masih mahal di tempatku, di tempat teman-teman gimana? Apakah mahal juga? Kalau mahal kita bisa hemat-hemat ya teman-teman. Jangan terlalu boros pakai bawang merahnya. Oke, lanjut bawang putih 4 siung aja. Untuk bawang putih sih harga masih relatif stabil ya teman-teman, jadi nggak masalah. Oke, langsung aja panaskan sedikit minyak dan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum ya. Untuk wajannya ini aku pakai yang agak gedean, wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Ini sama anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata banget. Gagangnya terbuat dari kayu ya teman-teman, jadi nggak takut panas, aman sekali dan kuat pastinya. Oke, tambahkan tomat hijau dan cabai hijaunya. Kalau dirasa kurang pedas boleh tambahkan cabai rawit secukupnya aja. Di sini aku tambahkan 5 buah, dipotong-potong serong aja. Oke, dimasak sampai layu. Setelah itu tambahkan sedikit air, kurang lebih sekitar 150 ml ya. Lalu tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Oke, masukkan tempenya, aduk merata. Kemudian ikan bandengnya kita masukkan juga ya. Oke, masukkan satu-satu seperti ini. Masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Nanti hasilnya enak banget ya, bumbunya meresap ke dalam daging ikan dan juga tempenya. Jadi meskipun masakannya tuh sangat sederhana, tapi dijamin ini tuh menggugah selera banget teman-teman. Oke, kita aduk-aduk perlahan dan masak sampai benar-benar tanak ya. Asli mantul banget. Ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut ya. Kita bisa matikan apinya. Oseng bandeng tempe cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini menggugah selera banget. Cocok untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena masaknya nggak terlalu ribet dan nggak makan waktu. Langsung aja kita sajikan.
Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini aku pengen bagikan resep yang mantul banget. Ini tuh tanpa santan, tapi sedap, gurih, dan pastinya nikmat banget. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam, boleh pakai bagian paha ataupun bagian dada ya. Lanjut, si ayamnya kita rebus sebentar aja. Misalnya teman-teman mau ayamnya digoreng boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Atau kalau mungkin mau dikukus juga boleh ya. Nah, ini dia hasilnya setelah ayamnya direbus. Lanjut di sini aku punya kubis. Aku pakai satu potong kecil kayak gini, kurang lebih 50 gram. Dipotong-potong kasar aja kayak gini ya. Setelah itu jangan lupa dicuci bersih. Untuk bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawit 10 buah, bawang putih 4 siung, bawang merahnya 9 siung, 1 potong jahe ya. Udah ini aja langsung kita boleh haluskan, boleh pakai chopper atau mau diulek juga boleh. Di sini aku mau chop aja. Nah, seperti ini kalau bumbunya udah halus seperti biasa panaskan sedikit minyak lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh, daun jeruk, daun salam masing-masing 2 lembar dan serainya itu 1 batang. Udah deh diaduk-aduk dan dimasak sampai dia tuh wangi. Baru kemudian si ayamnya kita cemplungin aja. Lalu kita boleh aduk-aduk si ayamnya, jangan lupa tambahkan air untuk kuahnya. Ini kuahnya boleh pakai banyak ya. Kalau aku sih segini aja secukupnya karena emang untuk buka ya dan sahur anak-anak. Lanjut di sini aku tambahkan kecap manis 1 sampai 2 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk kemudian masak sampai bumbunya meresap. Di sini aku juga mau tambahkan tomat 2 buah, daun bawangnya 1 batang aja. Kemudian diaduk-aduk ya. Setelah dimasak sampai bumbunya meresap seperti ini, terakhir kita boleh tambahkan kubis ya. Kubis tadi biar teksturnya itu keres-keres, jadi aku masukin belakangan aja. Kalau teman-teman mau kubisnya empuk ya boleh dimasukin bareng tomat tadi. Karena aku mau teksturnya itu renyah, jadi aku masukin belakangan, dimasak sebentar aja. Udah deh mateng tongseng ayam, enak tanpa santan, siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Dah deh jadi, ini menu super simple tapi rasanya tuh sedap banget. Dijamin deh bikin anak makin lahap makannya. Jika biasanya tongseng dimasak pakai santan, ketika kita coba bikin tongseng tanpa santan dan alhamdulillah hasilnya itu gak kalah enaknya loh teman-teman, tetap sedap dan pastinya seger ya kalau tanpa santan kayak gini. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan daging ala resto yang enak banget dan pastinya cara buatnya sangat simpel. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya.
Oke, langkah pertama, siapkan daging sapi. Di sini aku pakai setengah kilogram ya. Lanjut dipotong tipis-tipis. Untuk pisau yang aku gunakan mengiris daging, ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam banget, dan pastinya anti baret ya teman-teman. Ini satu set ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau, dan 1 pengupas buah. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Ini hasilnya. Kalau mau beli daging yang udah di slice nggak masalah ya teman-teman. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung aja. Kita geprek dan cincang ya. Kemudian ada bawang bombay. Di sini aku pakai 1 buah. Dipotong-potong kasar aja. Kemudian ada paprika warna hijau. Di sini aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar ya. Kita buang bijinya. Kemudian ada paprika warna merah. Lalu buang bijinya dan kita potong-potong kasar juga. Oke, kemudian kita panaskan wajan. Kemudian tambahkan margarin. Di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok makan. Tunggu sampai meleleh ya, teman-teman. Setelah itu tambahkan bawang bombay dan bawang putih yang udah dicincang. Aku pakai bawang bombaynya separuh aja dulu. Nanti sisanya dimasukin belakangan ya. Masak sampai harum. Setelah itu masukkan daging sapinya. Kemudian aduk-aduk. Ini dagingnya tipis banget ya teman-teman, potongannya jadi gampang banget empuknya. Kemudian tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Gula pasirnya di sini aku pakai 1 sendok teh. Kemudian ada lada hitam, di sini aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Biar ada pedes-pedesnya ya. Untuk kecap manisnya aku pakai 4 sendok teh. Kecap asin aku pakai 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Diaduk merata. Dan masak sampai dagingnya empuk ya. Kita bisa tutup. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai multifunction pan dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini bisa untuk ngerebus, menggoreng, untuk mengukus dan lain-lain. Oke, ini dagingnya udah empuk. Kita bisa masukkan larutan tepung maizena sebanyak 2 sendok teh.
Kita larutkan dalam air ya. Kemudian paprika masuk ya dengan sisa bawang bombay tadi, lalu aduk-aduk sampai sedikit mengental. Boleh dimasak sampai agak menyusut, tapi kalau teman-teman suka ada sedikit kuahnya boleh ya. Ini karena anak-anak aku suka ada kuahnya dikit-dikit gitu, jadi aku sisakan ya. Oke, kalau sudah matang dan bumbunya itu meresap, kita boleh matikan apinya ya. Sapi lada hitam yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini mantul banget. Cara masaknya sangat gampang, bahan-bahannya juga gampang didapatkan ya teman-teman. Kita bisa langsung sajikan bersama dengan nasi putih. Lebih mantul lagi ditambahin telur ceplok setengah mateng ya teman-teman, biar ala-ala gitu. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, ini super mantul banget. Langsung aja nggak sabar pengen ngambil nasi. Dan kita ambil sapi lada hitam secukupnya ya. Taruh di atas nasi yang anget-anget. Bener-bener juara banget. Oke, ditambahin kuahnya. Lalu kita tambahin telur setengah mateng yang lumer gitu ya teman-teman, beneran ala-ala. Tambahkan potongan daun bawang biar makin kece dan kita pecah kayak gini. Duh, mantul banget. Ini nyeplusnya kok ke sana ya, padahal pengennya ke depan, nggak masalah sih. Oke, pokoknya ini mantul banget, telurnya setengah mateng. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ikan bandeng tanpa duri, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin bandeng tanpa duri. Ini aku pakai 2 ekor ya. Kemudian potong-potong dagingnya. Jadi ini nanti nggak pakai ribet ya anak-anak, makanya nggak perlu takut sama duri. Ayo, untuk pisau yang aku pakai ini ada pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Ini pisau full stainless, super bagus banget dan tajam ya. Satu set pisaunya ada 6 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah. Asli ini tuh enak banget ikan bandengnya teman-teman. Oke, kita lipat-lipat seperti ini dan lanjut lakukan sampai selesai ya. Ikan bandeng ini memiliki rasa yang sangat gurih banget, sehingga sudah dipastikan anak-anak tuh bakal suka banget ya. Lanjut, bahan lainnya ada tempe. Aku pakai 1 papan aja, dipotong-potong sesuai selera ya. Di sini aku potong kotak-kotak aja, sedang ya, gak kecil-kecil banget.
Oke, sudah selesai. Lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Oh ya, untuk wajan yang aku pakai hari ini ada deep fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL 24 DFP ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya super merata banget sehingga masak jadi cepet matangnya ya. Jangan lupa tempenya dibalik-balik biar matangnya merata. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Oh ya, untuk spatulanya di sini aku pakai spatula set dari ID Life juga ya. Isinya super banyak banget dan super lengkap. Oke, lanjut untuk menggoreng ikan bandengnya. Seperti biasa aku taburi tepung terigu 1 sendok aja supaya nanti minyaknya anteng. Jadi kita nggak perlu takut terciprat minyak ya. Karena nggak bakalan terjadi kalau udah dikasih tepung. Oke, masukin ikannya dan goreng sampai matang. Ini untuk capitannya 1 set sama spatula ya teman-teman. Jadi ada sendok sayur, ada spatula, ada solet, ada sendok ukur juga, pengocok telur, lengkap banget deh pokoknya. Oke, setelah matang kita bisa angkat ikannya dan kita tiriskan dulu ya. Ini udah garing dan mateng banget, aromanya gurih. Oke, lanjut kita iris-iris bumbunya. Ada tomat hijau, di sini aku pakai 5 buah. Langsung jadi potong-potong kasar ya. Kemudian cabai hijaunya. Di sini aku pakai 9 buah dipotong-potong serong. Lanjut ada bawang merah, di sini aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis saja. Bawang merah masih mahal di tempatku, di tempat teman-teman gimana? Apakah mahal juga? Kalau mahal kita bisa hemat-hemat ya teman-teman. Jangan terlalu boros pakai bawang merahnya. Oke, lanjut bawang putih 4 siung aja. Untuk bawang putih sih harga masih relatif stabil ya teman-teman, jadi nggak masalah. Oke, langsung aja panaskan sedikit minyak dan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum ya. Untuk wajahnya ini aku pakai yang agak gedean, wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Ini sama anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata banget. Gagangnya terbuat dari kayu ya teman-teman, jadi nggak takut panas, aman sekali dan kuat pastinya. Oke, tambahkan tomat hijau dan cabai hijaunya. Kalau dirasa kurang pedas boleh tambahkan cabai rawit secukupnya aja. Di sini aku tambahkan 5 buah dipotong-potong serong aja. Oke, dimasak sampai layu. Setelah itu tambahkan sedikit air, kurang lebih sekitar 150 ml ya.
Lalu tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Oke, masukkan tempenya. Aduk merata. Kemudian ikan bandengnya kita masukkan juga ya. Oke, masukkan satu-satu seperti ini. Masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Nanti hasilnya enak banget ya, bumbunya meresap ke dalam daging ikan dan juga tempenya. Jadi meskipun masakannya tuh sangat sederhana, tapi dijamin ini tuh menggugah selera banget teman-teman. Oke, kita aduk-aduk perlahan dan masak sampai benar-benar tanak ya. Asli mantul banget. Ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut ya. Kita bisa matikan apinya. Oseng bandeng tempe cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini menggugah selera banget. Cocok untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena masaknya nggak terlalu ribet dan nggak makan waktu. Langsung aja kita sajikan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini aku pengen bagikan resep yang mantul banget. Ini tuh tanpa santan, tapi sedap, gurih, dan pastinya nikmat banget. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Boleh pakai bagian paha ataupun bagian dada ya. Lanjut, si ayamnya kita rebus sebentar aja. Misalnya teman-teman mau ayamnya digoreng boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Atau kalau mungkin mau dikukus juga boleh ya. Nah, ini dia hasilnya setelah ayamnya direbus. Lanjut di sini aku punya kubis. Aku pakai satu potong kecil kayak gini, kurang lebih 50 gram. Dipotong-potong kasar aja kayak gini ya. Setelah itu jangan lupa dicuci bersih. Untuk bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawit 10 buah, bawang putih 4 siung, bawang merahnya 9 siung, 1 potong jahe ya. Udah ini aja, langsung kita boleh haluskan, boleh pakai chopper atau mau diulek juga boleh. Di sini aku mau chop aja. Nah, seperti ini. Kalau bumbunya udah halus seperti biasa, panaskan sedikit minyak, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh, daun jeruk, daun salam masing-masing 2 lembar, dan serainya itu 1 batang. Udah deh, diaduk-aduk dan dimasak sampai dia tuh wangi. Baru kemudian si ayamnya kita cemplungin aja. Lalu kita boleh aduk-aduk si ayamnya. Jangan lupa tambahkan air untuk kuahnya. Ini kuahnya boleh pakai banyak ya. Kalau aku sih segini aja secukupnya, karena emang untuk buka ya dan sahur anak-anak.
Lanjut, di sini aku tambahkan kecap manis 1 sampai 2 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk, kemudian masak sampai bumbunya meresap. Di sini aku juga mau tambahkan tomat 2 buah, daun bawangnya 1 batang aja. Kemudian diaduk-aduk ya. Setelah dimasak sampai bumbunya meresap seperti ini, terakhir kita boleh tambahkan kubis ya. Kubis tadi biar teksturnya itu keres-keres, jadi aku masukin belakangan aja. Kalau teman-teman mau kubisnya empuk ya boleh dimasukin bareng tomat tadi. Karena aku mau teksturnya itu renyah, jadi aku masukin belakangan, dimasak sebentar aja. Udah deh mateng, tongseng ayam enak tanpa santan, siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Dah deh, jadi ini menu super simple tapi rasanya tuh sedep banget. Dijamin deh bikin anak makin lahap makannya. Jika biasanya tongseng dimasak pakai santan, ketika kita coba bikin tongseng tanpa santan dan alhamdulillah hasilnya itu gak kalah enaknya loh teman-teman, tetap sedap dan pastinya seger ya kalau tanpa santan kayak gini. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan daging ala resto yang enak banget dan pastinya cara buatnya sangat simpel. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini aku pakai setengah kilogram ya. Lanjut dipotong tipis-tipis. Untuk pisau yang aku gunakan mengiris daging ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless super tajam banget dan pastinya anti baret ya teman-teman. Ini satu set ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Ini hasilnya. Kalau mau beli daging yang udah di slice nggak masalah ya teman-teman. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung aja. Kita geprek dan cincang ya. Kemudian ada bawang bombay. Di sini aku pakai 1 buah. Dipotong-potong kasar aja. Kemudian ada paprika warna hijau. Di sini aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar ya. Kita buang bijinya. Kemudian ada paprika warna merah. Lalu buang bijinya dan kita potong-potong kasar juga.
Oke, kemudian kita panaskan wajan. Kemudian tambahkan margarin. Di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok makan. Tunggu sampai meleleh ya, teman-teman. Setelah itu tambahkan bawang bombay dan bawang putih yang udah dicincang. Aku pakai bawang bombaynya separuh aja dulu. Nanti sisanya dimasukin belakangan ya. Masak sampai harum. Setelah itu masukkan daging sapinya. Kemudian aduk-aduk. Ini dagingnya tipis banget ya teman-teman, potongannya jadi gampang banget empuknya. Kemudian tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Gula pasirnya di sini aku pakai 1 sendok teh. Kemudian ada lada hitam, di sini aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Biar ada pedes-pedesnya ya. Untuk kecap manisnya aku pakai 4 sendok teh. Kecap asin aku pakai 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Diaduk merata. Dan masak sampai dagingnya empuk ya. Kita bisa tutup. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai multifunction pan dari ID Life yang tipe IL 24MP ya. Ini bisa untuk ngerebus, menggoreng, untuk mengukus dan lain-lain. Oke, ini dagingnya udah empuk. Kita bisa masukkan larutan tepung maizena sebanyak 2 sendok teh. Kita larutkan dalam air ya. Kemudian paprika masuk ya, dengan sisa bawang bombay tadi, lalu aduk-aduk sampai sedikit mengental. Boleh dimasak sampai agak menyusut, tapi kalau teman-teman suka ada sedikit kuahnya boleh ya. Ini karena anak-anak aku suka ada kuahnya dikit-dikit gitu, jadi aku sisakan ya. Oke, kalau sudah matang dan bumbunya itu meresap, kita boleh matikan apinya ya. Sapi lada hitam yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantul banget. Cara masaknya sangat gampang, bahan-bahannya juga gampang didapatkan ya teman-teman. Kita bisa langsung sajikan bersama dengan nasi putih. Lebih mantul lagi ditambahin telur ceplok setengah mateng ya teman-teman. Biar ala-ala gitu. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, ini super mantul banget. Langsung aja, nggak sabar pengen ngambil nasi. Dan kita ambil sapi lada hitam secukupnya ya. Taruh di atas nasi yang anget-anget. Bener-bener juara banget. Oke, ditambahin kuahnya. Lalu kita tambahin telur setengah mateng.
yang lumer gitu ya teman-teman, beneran ala-ala. Tambahkan potongan daun bawang biar makin kece dan kita pecah kayak gini. Duh, mantul banget. Ini nyeplusnya kok ke sana ya, padahal pengennya ke depan, nggak masalah sih. Oke, pokoknya ini mantul banget, telurnya setengah mateng. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ikan bandeng tanpa duri, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin bandeng tanpa duri. Ini aku pakai 2 ekor ya. Kemudian potong-potong dagingnya. Jadi ini nanti nggak pakai ribet ya anak-anak, makanya nggak perlu takut sama duri. Untuk pisau yang aku pakai ini ada pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Ini pisau full stainless, super bagus banget dan tajam ya. Satu set pisaunya ada 6 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah. Asli ini tuh enak banget ikan bandengnya teman-teman. Oke, kita lipat-lipat seperti ini dan lanjut lakukan sampai selesai ya. Ikan bandeng ini memiliki rasa yang sangat gurih banget, sehingga sudah dipastikan anak-anak tuh bakal suka banget ya. Lanjut, bahan lainnya ada tempe. Aku pakai 1 papan aja, dipotong-potong sesuai selera ya. Di sini aku potong kotak-kotak aja, sedang ya, gak kecil-kecil banget. Oke, sudah selesai. Lanjut, kita akan panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Untuk wajan yang aku pakai hari ini ada di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL 24 DFP ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya super merata banget sehingga masak jadi cepet matangnya ya. Jangan lupa tempenya dibalik-balik biar matangnya merata. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Untuk spatulanya di sini aku pakai spatula set dari ID Life juga ya. Isinya super banyak banget dan super lengkap. Oke, lanjut untuk menggoreng ikan bandengnya. Seperti biasa aku taburi tepung terigu 1 sendok aja supaya nanti minyaknya anteng. Jadi kita nggak perlu takut terciprat minyak ya, karena nggak bakalan terjadi kalau udah dikasih tepung. Oke, masukin ikannya dan goreng sampai matang. Ini untuk capitannya 1 set sama spatula ya teman-teman. Jadi ada sendok sayur, ada spatula, ada solet, ada sendok ukur juga, pengocok telur, lengkap banget deh pokoknya. Oke, setelah matang kita bisa angkat ikannya dan kita tiriskan dulu ya. Ini udah garing dan mateng banget, aromanya gurih. Oke, lanjut kita iris-iris bumbunya. Ada tomat hijau, di sini aku pakai 5 buah. Langsung jadi potong-potong kasar ya. Kemudian cabai hijaunya. Di sini aku pakai 9 buah, dipotong-potong serong.
Lanjut ada bawang merah, di sini aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis saja. Bawang merah masih mahal di tempatku, di tempat teman-teman gimana? Apakah mahal juga? Kalau mahal kita bisa hemat-hemat ya teman-teman. Jangan terlalu boros pakai bawang merahnya. Oke, lanjut bawang putih 4 siung aja. Untuk bawang putih sih harga masih relatif stabil ya teman-teman, jadi nggak masalah. Oke, langsung aja panaskan sedikit minyak dan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum ya. Untuk wajahnya ini aku pakai yang agak gedean, wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Ini sama lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata banget. Gagangnya terbuat dari kayu ya teman-teman, jadi nggak takut panas, aman sekali dan kuat pastinya. Oke, tambahkan tomat hijau dan cabai hijaunya. Kalau dirasa kurang pedas boleh tambahkan cabai rawit secukupnya aja. Di sini aku tambahkan 5 buah, dipotong-potong serong aja. Oke, dimasak sampai layu. Setelah itu tambahkan sedikit air, kurang lebih sekitar 150 ml ya. Lalu tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian kecap manisnya aku pakai kurang lebih 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Oke, masukkan tempenya, aduk merata. Kemudian ikan bandengnya kita masukkan juga ya. Oke, masukkan satu-satu seperti ini. Masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Ini nanti hasilnya enak banget ya, bumbunya meresap ke dalam daging ikan dan juga tempenya. Jadi meskipun masakannya tuh sangat sederhana, tapi dijamin ini tuh menggugah selera banget teman-teman. Oke, kita aduk-aduk perlahan dan masak sampai benar-benar tanak ya. Asli mantul banget. Ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut ya. Kita bisa matikan apinya. Oseng bandeng tempe cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini menggugah selera banget. Cocok untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena masaknya nggak terlalu ribet dan nggak makan waktu. Langsung aja kita sajikan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini aku pengen bagikan resep yang mantul banget. Ini tuh tanpa santan, tapi sedap, gurih, dan pastinya nikmat banget. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Boleh pakai bagian paha ataupun bagian dada ya. Lanjut, si ayamnya kita rebus sebentar aja.
Misalnya teman-teman mau ayamnya digoreng boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Atau kalau mungkin mau dikukus juga boleh ya. Nah, ini dia hasilnya setelah ayamnya direbus. Lanjut di sini aku punya kubis. Aku pakai satu potong kecil kayak gini, kurang lebih 50 gram. Dipotong-potong kasar aja kayak gini ya. Setelah itu jangan lupa dicuci bersih. Untuk bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawit 10 buah, bawang putih 4 siung, bawang merahnya 9 siung, 1 potong jahe ya. Udah ini aja langsung kita boleh haluskan, boleh pakai chopper atau mau diulek juga boleh. Di sini aku mau chop aja. Nah, seperti ini kalau bumbunya udah halus seperti biasa panaskan sedikit minyak lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh, daun jeruk, daun salam masing-masing 2 lembar dan serainya itu 1 batang. Udah deh diaduk-aduk dan dimasak sampai dia tuh wangi. Baru kemudian si ayamnya kita cemplungin aja. Lalu kita boleh aduk-aduk si ayamnya, jangan lupa tambahkan air untuk kuahnya. Ini kuahnya boleh pakai banyak ya. Kalau aku sih segini aja secukupnya karena emang untuk buka ya dan sahur anak-anak. Lanjut di sini aku tambahkan kecap manis 1 sampai 2 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk kemudian masak sampai bumbunya meresap. Di sini aku juga mau tambahkan tomat 2 buah, daun bawangnya 1 batang aja. Kemudian diaduk-aduk ya. Setelah dimasak sampai bumbunya meresap seperti ini, terakhir kita boleh tambahkan kubis ya. Kubis tadi biar teksturnya itu keras-keras, jadi aku masukin belakangan aja. Kalau teman-teman mau kubisnya empuk ya boleh dimasukin bareng tomat tadi. Karena aku mau teksturnya itu renyah, jadi aku masukin belakangan, dimasak sebentar aja. Udah deh mateng tongseng ayam, enak tanpa santan, siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Dah deh jadi, ini menu super simple tapi rasanya tuh sedep banget. Dijamin deh bikin anak makin lahap makannya. Jika biasanya tongseng dimasak pakai santan, ketika kita coba bikin tongseng tanpa santan dan alhamdulillah hasilnya itu gak kalah enaknya loh teman-teman, tetap sedap dan pastinya seger ya kalau tanpa santan kayak gini. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan daging ala resto yang enak banget dan pastinya cara buatnya sangat simpel. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini aku pakai setengah kilogram ya. Lanjut dipotong tipis-tipis. Untuk pisau yang aku gunakan mengiris daging ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini pisau full stainless super tajam banget dan pastinya anti baret ya teman-teman. Ini satu set ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Ini hasilnya. Kalau mau beli daging yang udah di slice nggak masalah ya teman-teman. Lanjut ada bawang putih, di sini aku pakai 4 siung aja. Kita geprek dan cincang ya.
Kemudian ada bawang bombay. Di sini aku pakai 1 buah. Dipotong-potong kasar aja. Kemudian ada paprika warna hijau. Di sini aku pakai 1/2 buah aja, dipotong kasar ya. Kita buang bijinya. Kemudian ada paprika warna merah. Lalu buang bijinya dan kita potong-potong kasar juga. Oke, kemudian kita panaskan wajan. Kemudian tambahkan margarin. Di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok makan. Tunggu sampai meleleh ya, teman-teman. Setelah itu tambahkan bawang bombay dan bawang putih yang udah dicincang. Aku pakai bawang bombaynya separuh aja dulu. Nanti sisanya dimasukin belakangan ya. Masak sampai harum. Setelah itu masukkan daging sapinya. Kemudian aduk-aduk. Ini dagingnya tipis banget ya teman-teman, potongannya jadi gampang banget empuknya. Kemudian tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1/2 sendok teh. Gula pasirnya di sini aku pakai 1 sendok teh. Kemudian ada lada hitam, di sini aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Biar ada pedes-pedesnya ya. Untuk kecap manisnya aku pakai 4 sendok teh. Kecap asin aku pakai 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Diaduk merata. Dan masak sampai dagingnya empuk ya. Kita bisa tutup. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai multifunction pan dari ID Life yang tipe IL 24MP ya. Ini bisa untuk ngerebus, menggoreng, untuk mengukus dan lain-lain. Oke, ini dagingnya udah empuk. Kita bisa masukkan larutan tepung maizena sebanyak 2 sendok teh. Kita larutkan dalam air ya. Kemudian paprika masuk ya. Dengan sisa bawang bombay tadi, lalu aduk-aduk sampai sedikit mengental. Boleh dimasak sampai agak menyusut, tapi kalau teman-teman suka ada sedikit kuahnya boleh ya. Ini karena anak-anak aku suka ada kuahnya dikit-dikit gitu, jadi aku sisakan ya. Oke, kalau sudah matang dan bumbunya itu meresap, kita boleh matikan apinya ya. Sapi lada hitam yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantul banget. Cara masaknya sangat gampang, bahan-bahannya juga gampang didapatkan ya teman-teman. Kita bisa langsung sajikan bersama dengan nasi putih. Lebih mantul lagi ditambahin telur ceplok setengah mateng ya teman-teman. Biar ala-ala gitu. Aromanya benar-benar menggugah selera.
Oke, ini super mantul banget, langsung aja nggak sabar pengen ngambil nasi. Dan kita ambil sapi lada hitam secukupnya ya, taruh di atas nasi yang anget-anget. Bener-bener juara banget. Oke, ditambahin kuahnya. Lalu kita tambahin telur setengah mateng yang lumer gitu ya teman-teman, beneran ala-ala. Tambahkan potongan daun bawang biar makin kece dan kita pecah kayak gini. Duh, mantul banget. Ini nyeplusnya kok ke sana ya, padahal pengennya ke depan, nggak masalah sih. Oke, pokoknya ini mantul banget, telurnya setengah mateng. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ikan bandeng tanpa duri, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin bandeng tanpa duri. Ini aku pakai 2 ekor ya. Kemudian potong-potong dagingnya. Jadi ini nanti nggak pakai ribet ya anak-anak, makanya nggak perlu takut sama duri. Ayo, untuk pisau yang aku pakai ini ada pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Ini pisau full stainless, super bagus banget dan tajam ya. Satu set pisaunya ada 6 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah. Asli ini tuh enak banget ikan bandengnya teman-teman. Oke, kita lipat-lipat seperti ini dan lanjut lakukan sampai selesai ya. Ikan bandeng ini memiliki rasa yang sangat gurih banget, sehingga sudah dipastikan anak-anak tuh bakal suka banget ya. Lanjut, bahan lainnya ada tempe. Aku pakai 1 papan aja, dipotong-potong sesuai selera ya. Di sini aku potong kotak-kotak aja, sedang ya, gak kecil-kecil banget. Oke, sudah selesai. Lanjut, kita akan panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Untuk wajan yang aku pakai hari ini ada di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL 24 DFP ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya super merata banget sehingga masak jadi cepet matangnya ya. Jangan lupa tempenya dibalik-balik biar matangnya merata. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Untuk spatulanya di sini aku pakai spatula set dari ID Life juga ya. Isinya super banyak banget dan super lengkap. Oke, lanjut untuk menggoreng ikan bandengnya. Seperti biasa aku taburi tepung terigu 1 sendok aja supaya nanti minyaknya anteng. Jadi kita nggak perlu takut terciprat minyak ya, karena nggak bakalan terjadi kalau udah dikasih tepung. Oke, masukin ikannya dan goreng sampai matang. Ini untuk capitannya 1 set sama spatula ya teman-teman. Jadi ada sendok sayur, ada spatula, ada solet, ada sendok ukur juga, pengocok telur, lengkap banget ya pokoknya. Oke, setelah matang kita bisa angkat ikannya dan kita tiriskan dulu ya. Ini udah garing dan mateng banget, aromanya gurih.
Oke, lanjut kita iris-iris bumbunya. Ada tomat hijau, di sini aku pakai 5 buah. Langsung jadi potong-potong kasar ya. Kemudian cabai hijaunya. Di sini aku pakai 9 buah, dipotong-potong serong. Lanjut ada bawang merah, di sini aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis saja. Bawang merah masih mahal di tempatku, di tempat teman-teman gimana? Apakah mahal juga? Kalau mahal kita bisa hemat-hemat ya teman-teman. Jangan terlalu boros pakai bawang merahnya. Oke, lanjut bawang putih 4 siung aja. Untuk bawang putih sih harga masih relatif stabil ya teman-teman, jadi nggak masalah. Oke, langsung aja panaskan sedikit minyak dan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum ya. Untuk wajahnya ini aku pakai yang agak gedean, wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Ini sama anti lengket teknologi Jerman dan panasnya itu cepat merata banget. Gagangnya terbuat dari kayu ya teman-teman, jadi nggak takut panas, aman sekali dan kuat pastinya. Oke, tambahkan tomat hijau dan cabai hijaunya. Kalau dirasa kurang pedas boleh tambahkan cabai rawit secukupnya aja. Di sini aku tambahkan 5 buah, dipotong-potong serong aja. Oke, dimasak sampai layu. Setelah itu tambahkan sedikit air, kurang lebih sekitar 150 ml ya. Lalu tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Oke, masukkan tempenya. Aduk merata. Kemudian ikan bandengnya kita masukkan juga ya. Oke, masukkan satu-satu seperti ini. Masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Ini nanti hasilnya enak banget ya, bumbunya meresap ke dalam daging ikan dan juga tempenya. Jadi meskipun masakannya tuh sangat sederhana, tapi dijamin ini tuh menggugah selera banget teman-teman. Oke, kita aduk-aduk perlahan dan masak sampai benar-benar tanak ya. Asli mantul banget. Ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut ya. Kita bisa matikan apinya. Oseng bandeng tempe cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini menggugah selera banget. Cocok untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena masaknya nggak terlalu ribet dan nggak makan waktu. Langsung aja kita sajikan.
Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini aku pengen bagikan resep yang mantul banget. Ini tuh tanpa santan, tapi sedap, gurih, dan pastinya nikmat banget. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam, boleh pakai bagian paha ataupun bagian dada ya. Lanjut, si ayamnya kita rebus sebentar aja. Misalnya teman-teman mau ayamnya digoreng boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Atau kalau mungkin mau dikukus juga boleh ya. Nah, ini dia hasilnya setelah ayamnya direbus. Lanjut di sini aku punya kubis. Aku pakai satu potong kecil kayak gini, kurang lebih 50 gram. Dipotong-potong kasar aja kayak gini ya. Setelah itu jangan lupa dicuci bersih. Untuk bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawit 10 buah, bawang putih 4 siung, bawang merahnya 9 siung, 1 potong jahe ya. Udah ini aja langsung kita boleh haluskan, boleh pakai chopper atau mau diulek juga boleh. Di sini aku mau chop aja. Nah, seperti ini kalau bumbunya udah halus seperti biasa panaskan sedikit minyak lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh, daun jeruk, daun salam masing-masing 2 lembar dan serainya itu 1 batang. Udah deh diaduk-aduk dan dimasak sampai dia tuh wangi. Baru kemudian si ayamnya kita cemplungin aja. Lalu kita boleh aduk-aduk si ayamnya, jangan lupa tambahkan air untuk kuahnya. Ini kuahnya boleh pakai banyak ya. Kalau aku sih segini aja secukupnya karena emang untuk buka ya dan sahur anak-anak. Lanjut di sini aku tambahkan kecap manis 1 sampai 2 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk kemudian masak sampai bumbunya meresap. Di sini aku juga mau tambahkan tomat 2 buah, daun bawangnya 1 batang aja. Kemudian diaduk-aduk ya. Setelah dimasak sampai bumbunya meresap seperti ini, terakhir kita boleh tambahkan kubis ya. Kubis tadi biar teksturnya itu keres-keres, jadi aku masukin belakangan aja. Kalau teman-teman mau kubisnya empuk ya boleh dimasukin bareng tomat tadi. Karena aku mau teksturnya itu renyah, jadi aku masukin belakangan, dimasak sebentar aja. Udah deh mateng, tongseng ayam enak tanpa santan siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin sedap. Dah deh jadi ini menu super simple tapi rasanya tuh sedap banget. Dijamin deh bikin anak makin lahap makannya. Jika biasanya tongseng dimasak pakai santan, ketika kita coba bikin tongseng tanpa santan dan alhamdulillah hasilnya itu gak kalah enaknya loh teman-teman, tetap sedap dan pastinya seger ya kalau tanpa santan kayak gini. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan daging ala resto yang enak banget dan pastinya cara buatnya sangat simpel. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya.
Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini aku pakai setengah kilogram ya. Lanjut dipotong tipis-tipis. Untuk pisau yang aku gunakan mengiris daging, ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam banget, dan pastinya anti baret ya teman-teman. Ini satu set ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau, dan 1 pengupas buah. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Ini hasilnya. Kalau mau beli daging yang udah di slice nggak masalah ya teman-teman. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung aja. Kita geprek dan cincang ya. Kemudian ada bawang bombay. Di sini aku pakai 1 buah. Dipotong-potong kasar aja. Kemudian ada paprika warna hijau. Di sini aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar ya. Kita buang bijinya. Kemudian ada paprika warna merah. Lalu buang bijinya dan kita potong-potong kasar juga. Oke, kemudian kita panaskan wajan. Kemudian tambahkan margarin. Di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok makan. Tunggu sampai meleleh ya, teman-teman. Setelah itu tambahkan bawang bombay dan bawang putih yang udah dicincang. Aku pakai bawang bombaynya separuh aja dulu. Nanti sisanya dimasukin belakangan ya. Masak sampai harum. Setelah itu masukkan daging sapinya. Kemudian aduk-aduk. Ini dagingnya tipis banget ya teman-teman, potongannya jadi gampang banget empuknya. Kemudian tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Gula pasirnya di sini aku pakai 1 sendok teh. Kemudian ada lada hitam, di sini aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Biar ada pedes-pedesnya ya. Untuk kecap manisnya aku pakai 4 sendok teh. Kecap asin aku pakai 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Diaduk merata. Dan masak sampai dagingnya empuk ya. Kita bisa tutup. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai multifunction pan dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini bisa untuk ngerebus, menggoreng, untuk mengukus dan lain-lain. Oke, ini dagingnya udah empuk. Kita bisa masukkan larutan tepung maizena sebanyak 2 sendok teh.
Kita larutkan dalam air ya. Kemudian paprika masuk ya dengan sisa bawang bombay tadi, lalu aduk-aduk sampai sedikit mengental. Boleh dimasak sampai agak menyusut, tapi kalau teman-teman suka ada sedikit kuahnya boleh ya. Ini karena anak-anak aku suka ada kuahnya dikit-dikit gitu, jadi aku sisakan ya. Oke, kalau sudah matang dan bumbunya itu meresap, kita boleh matikan apinya ya. Sapi lada hitam yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini mantul banget. Cara masaknya sangat gampang, bahan-bahannya juga gampang didapatkan ya teman-teman. Kita bisa langsung sajikan bersama dengan nasi putih. Lebih mantul lagi ditambahin telur ceplok setengah mateng ya teman-teman, biar ala-ala gitu. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, ini super mantul banget. Langsung aja nggak sabar pengen ngambil nasi. Dan kita ambil sapi lada hitam secukupnya ya. Taruh di atas nasi yang anget-anget. Bener-bener juara banget. Oke, ditambahin kuahnya. Lalu kita tambahin telur setengah mateng yang lumer gitu ya teman-teman, beneran ala-ala. Tambahkan potongan daun bawang biar makin kece, dan kita pecah kayak gini. Duh, mantul banget. Ini nyeplusnya kok ke sana ya, padahal pengennya ke depan, nggak masalah sih. Oke, pokoknya ini mantul banget. Telurnya setengah mateng. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ikan bandeng tanpa duri, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin bandeng tanpa duri. Ini aku pakai 2 ekor ya. Kemudian potong-potong dagingnya. Jadi ini nanti nggak pakai ribet ya anak-anak, makanya nggak perlu takut sama duri. Ayo, untuk pisau yang aku pakai ini ada pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Ini pisau full stainless, super bagus banget dan tajam ya. Satu set pisaunya ada 6 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau, dan 1 pengupas buah. Asli ini tuh enak banget ikan bandengnya teman-teman. Oke, kita lipat-lipat seperti ini dan lanjut lakukan sampai selesai ya. Ikan bandeng ini memiliki rasa yang sangat gurih banget, sehingga sudah dipastikan anak-anak tuh bakal suka banget ya. Lanjut, bahan lainnya ada tempe. Aku pakai 1 papan aja, dipotong-potong sesuai selera ya. Di sini aku potong kotak-kotak aja, sedang ya, gak kecil-kecil banget. Oke, sudah selesai. Lanjut kita
kita akan panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Oh ya, untuk wajan yang aku pakai hari ini ada deep fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL 24 DFP ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya super merata banget sehingga masak jadi cepet matangnya ya. Jangan lupa tempenya dibalik-balik biar matangnya merata. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Oh ya, untuk spatulanya di sini aku pakai spatula set dari ID Life juga ya. Isinya super banyak banget dan super lengkap. Oke, lanjut untuk menggoreng ikan bandengnya. Seperti biasa aku taburi tepung terigu 1 sendok aja supaya nanti minyaknya anteng. Jadi kita nggak perlu takut terciprat minyak ya. Karena nggak bakalan terjadi kalau udah dikasih tepung. Oke, masukin ikannya dan goreng sampai matang. Ini untuk capitannya 1 set sama spatula ya teman-teman. Jadi ada sendok sayur, ada spatula, ada solet, ada sendok ukur juga, pengocok telur, lengkap banget ya pokoknya. Oke, setelah matang kita bisa angkat ikannya dan kita tiriskan dulu ya. Ini udah garing dan mateng banget, aromanya gurih. Oke, lanjut kita iris-iris bumbunya. Ada tomat hijau, di sini aku pakai 5 buah. Langsung jadi potong-potong kasar ya. Kemudian cabai hijaunya. Di sini aku pakai 9 buah dipotong-potong serong. Lanjut ada bawang merah, di sini aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis saja. Bawang merah masih mahal di tempatku, di tempat teman-teman gimana? Apakah mahal juga? Kalau mahal kita bisa hemat-hemat ya teman-teman. Jangan terlalu boros pakai bawang merahnya. Oke, lanjut bawang putih 4 siung aja. Untuk bawang putih sih harga masih relatif stabil ya teman-teman, jadi nggak masalah. Oke, langsung aja panaskan sedikit minyak dan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum ya. Untuk wajannya ini aku pakai yang agak gedean, wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Ini sama anti lengket teknologi Jerman dan panasnya itu cepat merata banget. Gagangnya terbuat dari kayu ya teman-teman, jadi nggak takut panas, aman sekali dan kuat pastinya. Oke, tambahkan tomat hijau dan cabai hijaunya. Kalau dirasa kurang pedas boleh tambahkan cabai rawit secukupnya aja. Di sini aku tambahkan 5 buah dipotong-potong serong aja. Oke, dimasak sampai layu. Setelah itu tambahkan sedikit air. Kurang lebih sekitar 150 ml ya. Lalu tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh.
garamnya 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Oke, masukkan tempenya, aduk merata. Kemudian ikan bandengnya kita masukkan juga ya. Oke, masukkan satu-satu seperti ini. Masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Ini nanti hasilnya enak banget ya, bumbunya meresap ke dalam daging ikan dan juga tempenya. Jadi meskipun masakannya tuh sangat sederhana, tapi dijamin ini tuh menggugah selera banget teman-teman. Oke, kita aduk-aduk perlahan dan masak sampai benar-benar tanak ya. Asli mantul banget. Ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut ya. Kita bisa matikan apinya. Oseng bandeng tempe cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini menggugah selera banget. Cocok untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena masaknya nggak terlalu ribet dan nggak makan waktu. Langsung aja kita sajikan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini aku pengen bagikan resep yang mantul banget. Ini tuh tanpa santan, tapi sedap, gurih, dan pastinya nikmat banget. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Boleh pakai bagian paha ataupun bagian dada ya. Lanjut, si ayamnya kita rebus sebentar aja. Misalnya teman-teman mau ayamnya digoreng boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Atau kalau mungkin mau dikukus juga boleh ya. Nah, ini dia hasilnya setelah ayamnya direbus. Lanjut di sini aku punya kubis. Aku pakai 1 potong kecil kayak gini, kurang lebih 50 gram. Dipotong-potong kasar aja kayak gini ya. Setelah itu jangan lupa dicuci bersih. Untuk bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawit 10 buah, bawang putih 4 siung, bawang merahnya 9 siung, 1 potong jahe ya. Udah ini aja, langsung kita boleh haluskan, boleh pakai chopper atau mau diulek juga boleh. Di sini aku mau chop aja. Nah, seperti ini. Kalau bumbunya udah halus seperti biasa, panaskan sedikit minyak, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh, daun jeruk, daun salam masing-masing 2 lembar, dan serainya itu 1 batang. Udah deh, diaduk-aduk dan dimasak sampai dia tuh wangi. Baru kemudian si ayamnya kita cemplungin aja. Lalu kita boleh aduk-aduk si ayamnya. Jangan lupa tambahkan air untuk kuahnya. Ini kuahnya boleh pakai banyak ya. Kalau aku sih segini aja secukupnya, karena emang untuk buka ya dan sahur anak-anak. Lanjut, di sini aku tambahkan kecap manis 1 sampai 2 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera.
Aduk-aduk, kemudian masak sampai bumbunya meresap. Di sini aku juga mau tambahkan tomat, 2 buah, daun bawangnya 1 batang aja. Kemudian diaduk-aduk ya. Setelah dimasak sampai bumbunya meresap seperti ini, terakhir kita boleh tambahkan kubis ya. Kubis tadi biar teksturnya itu keras-keras, jadi aku masukin belakangan aja. Kalau teman-teman mau kubisnya empuk ya boleh dimasukin bareng tomat tadi. Karena aku mau teksturnya itu renyah, jadi aku masukin belakangan, dimasak sebentar aja. Udah deh mateng, tongseng ayam enak tanpa santan siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Dah deh jadi, ini menu super simple tapi rasanya tuh sedep banget. Dijamin deh bikin anak makin lahap makannya. Jika biasanya tongseng dimasak pakai santan, ketika kita coba bikin tongseng tanpa santan dan alhamdulillah hasilnya itu nggak kalah enaknya loh teman-teman, tetap sedap dan pastinya seger ya kalau tanpa santan kayak gini. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan daging ala resto yang enak banget dan pastinya cara buatnya sangat simpel. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini aku pakai setengah kilogram ya. Lanjut dipotong tipis-tipis. Untuk pisau yang aku gunakan mengiris daging ini ada pisau set dari ID. Ini hasilnya. Kalau mau beli daging yang udah di slice nggak masalah ya teman-teman. Lanjut ada bawang putih, di sini aku pakai 4 siung aja. Kita geprek dan cincang ya. Kemudian ada bawang bombay, di sini aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar aja. Kemudian ada paprika warna hijau, di sini aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar ya. Kita buang bijinya. Kemudian ada paprika warna merah. Lalu buang bijinya dan kita potong-potong kasar juga. Oke, kemudian kita panaskan wajan. Kemudian tambahkan margarin. Di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok makan. Tunggu sampai meleleh ya, teman-teman.
Setelah itu tambahkan bawang bombay dan bawang putih yang udah dicincang. Aku pakai bawang bombaynya separuh aja dulu. Nanti sisanya dimasukin belakangan ya. Masak sampai harum. Setelah itu masukkan daging sapinya. Kemudian aduk-aduk. Ini dagingnya tipis banget ya teman-teman, potongannya jadi gampang banget empuknya. Kemudian tambahkan air, di sini aku pakai kurang lebih 200 ml. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Gula pasirnya di sini aku pakai 1 sendok teh. Kemudian ada lada hitam, di sini aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Biar ada pedes-pedesnya ya. Untuk kecap manisnya aku pakai 4 sendok teh. Kecap asin aku pakai 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Diaduk merata dan masak sampai dagingnya empuk ya. Kita bisa tutup. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai multifunction pan dari ID Life yang tipe IL 24MP ya. Ini bisa untuk ngerebus, menggoreng, untuk mengukus dan lain-lain. Oke, ini dagingnya udah empuk. Kita bisa masukkan larutan tepung maizena sebanyak 2 sendok teh. Kita larutkan dalam air ya. Kemudian paprika masuk ya dengan sisa bawang bombay tadi. Lalu aduk-aduk sampai sedikit mengental. Boleh dimasak sampai agak menyusut, tapi kalau teman-teman suka ada sedikit kuahnya boleh ya. Ini karena anak-anak aku suka ada kuahnya dikit-dikit gitu, jadi aku sisakan ya. Oke, kalau sudah matang dan bumbunya itu meresap, kita boleh matikan apinya ya. Sapi lada hitam yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini mantul banget. Cara masaknya sangat gampang, bahan-bahannya juga gampang didapatkan ya teman-teman. Kita bisa langsung sajikan bersama dengan nasi putih. Lebih mantul lagi ditambahin telur ceplok setengah mateng ya teman-teman. Biar ala-ala gitu. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, ini super mantul banget. Langsung aja nggak sabar pengen ngambil nasi. Dan kita ambil sapi lada hitam secukupnya ya. Taruh di atas nasi yang anget-anget. Bener-bener juara banget. Oke, ditambahin kuahnya. Lalu kita tambahin telur setengah mateng yang lumer gitu ya teman-teman, beneran ala-ala. Tambahkan potongan daun bawang biar makin kece dan kita pecah kayak gini. Duh, mantul banget. Ini nyeplusnya kok ke sana ya, padahal pengennya ke depan, nggak masalah sih.
Oke, pokoknya ini mantul banget, telurnya setengah mateng. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ikan bandeng tanpa duri, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin bandeng tanpa duri. Ini aku pakai 2 ekor ya. Kemudian potong-potong dagingnya. Jadi ini nanti nggak pakai ribet ya anak-anak, makanya nggak perlu takut sama duri. Untuk pisau yang aku pakai ini ada pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Ini pisau full stainless, super bagus banget dan tajam ya. Satu set pisaunya ada 6 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah. Asli ini tuh enak banget ikan bandengnya teman-teman. Oke, kita lipat-lipat seperti ini dan lanjut lakukan sampai selesai ya. Ikan bandeng ini memiliki rasa yang sangat gurih banget, sehingga sudah dipastikan anak-anak tuh bakal suka banget ya. Lanjut, bahan lainnya ada tempe. Aku pakai 1 papan aja, dipotong-potong sesuai selera ya. Di sini aku potong kotak-kotak aja, sedang ya, gak kecil-kecil banget. Oke, sudah selesai. Lanjut, kita akan panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Untuk wajan yang aku pakai hari ini ada di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL 24 DFP ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya super merata banget sehingga masak jadi cepet matangnya ya. Jangan lupa tempenya dibalik-balik biar matangnya merata. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Untuk spatulanya di sini aku pakai spatula set dari ID Life juga ya. Isinya super banyak banget dan super lengkap. Oke, lanjut untuk menggoreng ikan bandengnya. Seperti biasa aku taburi tepung terigu 1 sendok aja supaya nanti minyaknya anteng. Jadi kita nggak perlu takut terciprat minyak ya, karena nggak bakalan terjadi kalau udah dikasih tepung. Oke, masukin ikannya dan goreng sampai matang. Ini untuk capitannya 1 set sama spatula ya teman-teman. Jadi ada sendok sayur, ada spatula, ada solet, ada sendok ukur juga, pengocok telur, lengkap banget deh pokoknya. Oke, setelah matang kita bisa angkat ikannya dan kita tiriskan dulu ya. Ini udah garing dan mateng banget, aromanya gurih. Oke, lanjut kita iris-iris bumbunya. Ada tomat hijau, di sini aku pakai 5 buah. Langsung jadi potong-potong kasar ya. Kemudian cabai hijaunya. Di sini aku pakai 9 buah, dipotong-potong serong.
Lanjut ada bawang merah. Di sini aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis saja. Bawang merah masih mahal di tempatku, di tempat teman-teman gimana? Apakah mahal juga? Kalau mahal kita bisa hemat-hemat ya teman-teman. Jangan terlalu boros pakai bawang merahnya. Oke, lanjut bawang putih 4 siung aja. Untuk bawang putih sih harga masih relatif stabil ya teman-teman, jadi nggak masalah. Oke, langsung aja panaskan sedikit minyak dan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum ya. Untuk wajahnya ini aku pakai yang agak gedean, wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Ini sama lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata banget. Gagangnya terbuat dari kayu ya teman-teman, jadi nggak takut panas, aman sekali dan kuat pastinya. Oke, tambahkan tomat hijau dan cabai hijaunya. Kalau dirasa kurang pedas boleh tambahkan cabai rawit secukupnya aja. Di sini aku tambahkan 5 buah, dipotong-potong serong aja. Oke, dimasak sampai layu. Setelah itu tambahkan sedikit air, kurang lebih sekitar 150 ml ya. Lalu tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian kecap manisnya aku pakai kurang lebih 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Oke, masukkan tempenya, aduk merata. Kemudian ikan bandengnya kita masukkan juga ya. Oke, masukkan satu-satu seperti ini. Masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Nanti hasilnya enak banget ya, bumbunya meresap ke dalam daging ikan dan juga tempenya. Jadi meskipun masakannya tuh sangat sederhana, tapi dijamin ini tuh menggugah selera banget teman-teman. Oke, kita aduk-aduk perlahan dan masak sampai benar-benar tanak ya. Asli mantul banget. Ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut ya. Kita bisa matikan apinya. Oseng bandeng tempe cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini menggugah selera banget. Cocok untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena masaknya nggak terlalu ribet dan nggak makan waktu. Langsung aja kita sajikan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini aku pengen bagikan resep yang mantul banget. Ini tuh tanpa santan, tapi sedap, gurih, dan pastinya nikmat banget. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Boleh pakai bagian paha ataupun bagian dada ya. Lanjut, si ayamnya kita rebus sebentar aja.
Misalnya teman-teman mau ayamnya digoreng boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Atau kalau mungkin mau dikukus juga boleh ya. Nah, ini dia hasilnya setelah ayamnya direbus. Lanjut di sini aku punya kubis. Aku pakai satu potong kecil kayak gini, kurang lebih 50 gram. Dipotong-potong kasar aja kayak gini ya. Setelah itu jangan lupa dicuci bersih. Untuk bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawit 10 buah, bawang putih 4 siung, bawang merahnya 9 siung, 1 potong jahe ya. Udah ini aja langsung kita boleh haluskan, boleh pakai chopper atau mau diulek juga boleh. Di sini aku mau chop aja. Nah, seperti ini kalau bumbunya udah halus seperti biasa panaskan sedikit minyak lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh, daun jeruk, daun salam masing-masing 2 lembar dan serainya itu 1 batang. Udah deh diaduk-aduk dan dimasak sampai dia tuh wangi. Baru kemudian si ayamnya kita cemplungin aja. Lalu kita boleh aduk-aduk si ayamnya, jangan lupa tambahkan air untuk kuahnya. Ini kuahnya boleh pakai banyak ya. Kalau aku sih segini aja secukupnya karena emang untuk buka ya dan sahur anak-anak. Lanjut di sini aku tambahkan kecap manis 1 sampai 2 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk kemudian masak sampai bumbunya meresap. Di sini aku juga mau tambahkan tomat 2 buah, daun bawangnya 1 batang aja. Kemudian diaduk-aduk ya. Setelah dimasak sampai bumbunya meresap seperti ini, terakhir kita boleh tambahkan kubis ya. Kubis tadi biar teksturnya itu keras-keras, jadi aku masukin belakangan aja. Kalau teman-teman mau kubisnya empuk ya boleh dimasukin bareng tomat tadi. Karena aku mau teksturnya itu renyah, jadi aku masukin belakangan, dimasak sebentar aja. Udah deh mateng tongseng ayam, enak tanpa santan, siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Dah deh jadi, ini menu super simple tapi rasanya tuh sedep banget. Dijamin deh bikin anak makin lahap makannya. Jika biasanya tongseng dimasak pakai santan, ketika kita coba bikin tongseng tanpa santan dan alhamdulillah hasilnya itu gak kalah enaknya loh teman-teman, tetap sedap dan pastinya seger ya kalau tanpa santan kayak gini. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan daging ala resto yang enak banget dan pastinya cara buatnya sangat simpel. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini aku pakai setengah kilogram ya. Lanjut dipotong tipis-tipis. Untuk pisau yang aku gunakan mengiris daging ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini pisau full stainless super tajam banget dan pastinya anti baret ya teman-teman. Ini satu set ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Ini hasilnya. Kalau mau beli daging yang udah di slice nggak masalah ya teman-teman. Lanjut ada bawang putih, di sini aku pakai 4 siung aja. Kita geprek dan cincang ya.
Kemudian ada bawang bombay. Di sini aku pakai 1 buah. Dipotong-potong kasar aja. Kemudian ada paprika warna hijau. Di sini aku pakai 1/2 buah aja, dipotong kasar ya. Kita buang bijinya. Kemudian ada paprika warna merah. Lalu buang bijinya dan kita potong-potong kasar juga. Oke, kemudian kita panaskan wajan. Kemudian tambahkan margarin. Di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok makan. Tunggu sampai meleleh ya, teman-teman. Setelah itu tambahkan bawang bombay dan bawang putih yang udah dicincang. Aku pakai bawang bombaynya separuh aja dulu. Nanti sisanya dimasukin belakangan ya. Masak sampai harum. Setelah itu masukkan daging sapinya. Kemudian aduk-aduk. Ini dagingnya tipis banget ya teman-teman, potongannya jadi gampang banget empuknya. Kemudian tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1/2 sendok teh. Gula pasirnya di sini aku pakai 1 sendok teh. Kemudian ada lada hitam, di sini aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Biar ada pedes-pedesnya ya. Untuk kecap manisnya aku pakai 4 sendok teh. Kecap asin aku pakai 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Diaduk merata. Dan masak sampai dagingnya empuk ya. Kita bisa tutup. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai multifunction pan dari ID Life yang tipe IL 24MP ya. Ini bisa untuk ngerebus, menggoreng, untuk mengukus dan lain-lain. Oke, ini dagingnya udah empuk. Kita bisa masukkan larutan tepung maizena sebanyak 2 sendok teh. Kita larutkan dalam air ya. Kemudian paprika masuk ya dengan sisa bawang bombay tadi, lalu aduk-aduk sampai sedikit mengental. Boleh dimasak sampai agak menyusut, tapi kalau teman-teman suka ada sedikit kuahnya boleh ya. Ini karena anak-anak aku suka ada kuahnya dikit-dikit gitu, jadi aku sisakan ya. Oke, kalau sudah matang dan bumbunya itu meresap, kita boleh matikan apinya ya. Sapi lada hitam yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantul banget. Cara masaknya sangat gampang, bahan-bahannya juga gampang didapatkan ya teman-teman. Kita bisa langsung sajikan bersama dengan nasi putih. Lebih mantul lagi ditambahin telur ceplok setengah mateng ya teman-teman. Biar ala-ala gitu. Aromanya benar-benar menggugah selera.
Oke, ini super mantul banget. Langsung aja nggak sabar pengen ngambil nasi. Dan kita ambil sapi lada hitam secukupnya ya. Taruh di atas nasi yang anget-anget. Bener-bener juara banget. Oke, ditambahin kuahnya. Lalu kita tambahin telur setengah mateng yang lumer gitu ya teman-teman, beneran ala-ala. Tambahkan potongan daun bawang biar makin kece dan kita pecah kayak gini. Duh, mantul banget. Ini nyeplusnya kok ke sana ya, padahal pengennya ke depan, nggak masalah sih. Oke, pokoknya ini mantul banget, telurnya setengah mateng. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ikan bandeng tanpa duri, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin bandeng tanpa duri. Ini aku pakai 2 ekor ya. Kemudian potong-potong dagingnya. Jadi ini nanti nggak pakai ribet ya anak-anak, makanya nggak perlu takut sama duri. Ayo, untuk pisau yang aku pakai ini ada pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Ini pisau full stainless, super bagus banget dan tajam ya. Satu set pisaunya ada 6 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah. Asli ini tuh enak banget ikan bandengnya teman-teman. Oke, kita lipat-lipat seperti ini dan lanjut lakukan sampai selesai ya. Ikan bandeng ini memiliki rasa yang sangat gurih banget, sehingga sudah dipastikan anak-anak tuh bakal suka banget ya. Lanjut, bahan lainnya ada tempe. Aku pakai 1 papan aja, dipotong-potong sesuai selera ya. Di sini aku potong kotak-kotak aja, sedang ya, nggak kecil-kecil banget. Oke, sudah selesai. Lanjut, kita akan panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Ayo, untuk wajan yang aku pakai hari ini ada deep fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL 24 DFP ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya super merata banget sehingga masak jadi cepet matangnya ya. Jangan lupa tempenya dibalik-balik biar matangnya merata. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Ayo, untuk spatulanya di sini aku pakai spatula set dari ID Life juga ya. Isinya super banyak banget dan super lengkap. Oke, lanjut untuk menggoreng ikan bandengnya. Seperti biasa aku taburi tepung terigu 1 sendok aja supaya nanti minyaknya anteng. Jadi kita nggak perlu takut terciprat minyak ya, karena nggak bakalan terjadi kalau udah dikasih tepung. Oke, masukin ikannya dan goreng sampai matang. Ini untuk capitannya 1 set sama spatula ya teman-teman. Jadi ada sendok sayur, ada spatula, ada solet, ada sendok ukur juga, pengocok telur, lengkap banget deh pokoknya. Oke, setelah matang kita bisa angkat ikannya dan kita tiriskan dulu ya. Ini udah garing dan mateng banget, aromanya gurih.
Oke, lanjut kita iris-iris bumbunya. Ada tomat hijau, di sini aku pakai 5 buah. Langsung jadi potong-potong kasar ya. Kemudian cabai hijaunya. Di sini aku pakai 9 buah, dipotong-potong serong. Lanjut ada bawang merah, di sini aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis saja. Bawang merah masih mahal di tempatku, di tempat teman-teman gimana? Apakah mahal juga? Kalau mahal kita bisa hemat-hemat ya teman-teman. Jangan terlalu boros pakai bawang merahnya. Oke, lanjut bawang putih 4 siung aja. Untuk bawang putih sih harga masih relatif stabil ya teman-teman, jadi nggak masalah. Oke, langsung aja panaskan sedikit minyak dan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum ya. Untuk wajannya ini aku pakai yang agak gedean, wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Ini sama anti-lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata banget. Gagangnya terbuat dari kayu ya teman-teman, jadi nggak takut panas, aman sekali dan kuat pastinya. Oke, tambahkan tomat hijau dan cabai hijaunya. Kalau dirasa kurang pedas boleh tambahkan cabai rawit secukupnya aja. Di sini aku tambahkan 5 buah, dipotong-potong serong aja. Oke, dimasak sampai layu. Setelah itu tambahkan sedikit air, kurang lebih sekitar 150 ml ya. Lalu tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Oke, masukkan tempenya. Aduk merata. Kemudian ikan bandengnya kita masukkan juga ya. Oke, masukkan satu-satu seperti ini. Masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Ini nanti hasilnya enak banget ya, bumbunya meresap ke dalam daging ikan dan juga tempenya. Jadi meskipun masakannya tuh sangat sederhana, tapi dijamin ini tuh menggugah selera banget teman-teman. Oke, kita aduk-aduk perlahan dan masak sampai benar-benar tanak ya. Asli mantul banget. Ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut ya. Kita bisa matikan apinya. Oseng bandeng tempe cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini menggugah selera banget. Cocok untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena masaknya nggak terlalu ribet dan nggak makan waktu. Langsung aja kita sajikan.
Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini aku pengen bagikan resep yang mantul banget. Ini tuh tanpa santan, tapi sedap, gurih, dan pastinya nikmat banget. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam, boleh pakai bagian paha ataupun bagian dada ya. Lanjut, si ayamnya kita rebus sebentar aja. Misalnya teman-teman mau ayamnya digoreng boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Atau kalau mungkin mau dikukus juga boleh ya. Nah, ini dia hasilnya setelah ayamnya direbus. Lanjut di sini aku punya kubis. Aku pakai satu potong kecil kayak gini, kurang lebih 50 gram. Dipotong-potong kasar aja kayak gini ya. Setelah itu jangan lupa dicuci bersih. Untuk bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawit 10 buah, bawang putih 4 siung, bawang merahnya 9 siung, 1 potong jahe ya. Udah ini aja langsung kita boleh haluskan, boleh pakai chopper atau mau diulek juga boleh. Di sini aku mau chop aja. Nah, seperti ini kalau bumbunya udah halus seperti biasa panaskan sedikit minyak lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh, daun jeruk, daun salam masing-masing 2 lembar dan serainya itu 1 batang. Udah deh diaduk-aduk dan dimasak sampai dia tuh wangi. Baru kemudian si ayamnya kita cemplungin aja. Lalu kita boleh aduk-aduk si ayamnya, jangan lupa tambahkan air untuk kuahnya. Ini kuahnya boleh pakai banyak ya. Kalau aku sih segini aja secukupnya karena emang untuk buka ya dan sahur anak-anak. Lanjut di sini aku tambahkan kecap manis 1 sampai 2 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk kemudian masak sampai bumbunya meresap. Di sini aku juga mau tambahkan tomat 2 buah, daun bawangnya 1 batang aja. Kemudian diaduk-aduk ya. Setelah dimasak sampai bumbunya meresap seperti ini, terakhir kita boleh tambahkan kubis ya. Kubis tadi biar teksturnya itu keres-keres, jadi aku masukin belakangan aja. Kalau teman-teman mau kubisnya empuk ya boleh dimasukin bareng tomat tadi. Karena aku mau teksturnya itu renyah, jadi aku masukin belakangan, dimasak sebentar aja. Udah deh mateng tongseng ayam, enak tanpa santan, siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Dah deh jadi, ini menu super simple tapi rasanya tuh sedep banget. Dijamin deh bikin anak makin lahap makannya. Jika biasanya tongseng dimasak pakai santan, ketika kita coba bikin tongseng tanpa santan dan alhamdulillah hasilnya itu gak kalah enaknya loh teman-teman, tetap sedap dan pastinya seger ya kalau tanpa santan kayak gini. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan daging ala resto yang enak banget dan pastinya cara buatnya sangat simpel. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya.
Oke, langkah pertama, siapkan daging sapi. Di sini aku pakai setengah kilogram ya. Lanjut dipotong tipis-tipis. Untuk pisau yang aku gunakan mengiris daging, ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam banget, dan pastinya anti baret ya teman-teman. Ini satu set ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau, dan 1 pengupas buah. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Ini hasilnya. Kalau mau beli daging yang udah di slice nggak masalah ya teman-teman. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung aja. Kita geprek dan cincang ya. Kemudian ada bawang bombay. Di sini aku pakai 1 buah. Dipotong-potong kasar aja. Kemudian ada paprika warna hijau. Di sini aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar ya. Kita buang bijinya. Kemudian ada paprika warna merah. Lalu buang bijinya dan kita potong-potong kasar juga. Oke, kemudian kita panaskan wajan. Kemudian tambahkan margarin. Di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok makan. Tunggu sampai meleleh ya, teman-teman. Setelah itu tambahkan bawang bombay dan bawang putih yang udah dicincang. Aku pakai bawang bombaynya separuh aja dulu. Nanti sisanya dimasukin belakangan ya. Masak sampai harum. Setelah itu masukkan daging sapinya. Kemudian aduk-aduk. Ini dagingnya tipis banget ya teman-teman, potongannya jadi gampang banget empuknya. Kemudian tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Gula pasirnya di sini aku pakai 1 sendok teh. Kemudian ada lada hitam, di sini aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Biar ada pedes-pedesnya ya. Untuk kecap manisnya aku pakai 4 sendok teh. Kecap asin aku pakai 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Diaduk merata. Dan masak sampai dagingnya empuk ya. Kita bisa tutup. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai multifunction pan dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini bisa untuk ngerebus, menggoreng, untuk mengukus dan lain-lain. Oke, ini dagingnya udah empuk. Kita bisa masukkan larutan tepung maizena sebanyak 2 sendok teh.
Larutkan dalam air ya. Kemudian paprika masuk ya dengan sisa bawang bombay tadi, lalu aduk-aduk sampai sedikit mengental. Boleh dimasak sampai agak menyusut, tapi kalau teman-teman suka ada sedikit kuahnya boleh ya. Ini karena anak-anak aku suka ada kuahnya dikit-dikit gitu, jadi aku sisakan ya. Oke, kalau sudah matang dan bumbunya itu meresap, kita boleh matikan apinya ya. Sapi lada hitam yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini mantul banget. Cara masaknya sangat gampang, bahan-bahannya juga gampang didapatkan ya teman-teman. Kita bisa langsung sajikan bersama dengan nasi putih. Lebih mantul lagi ditambahin telur ceplok setengah mateng ya teman-teman, biar ala-ala gitu. Aromanya bener-bener menggugah selera. Oke, ini super mantul banget. Langsung aja nggak sabar pengen ngambil nasi. Dan kita ambil sapi lada hitam secukupnya ya. Taruh di atas nasi yang anget-anget. Bener-bener juara banget. Oke, ditambahin kuahnya. Lalu kita tambahin telur setengah mateng yang lumer gitu ya teman-teman, beneran ala-ala. Tambahkan potongan daun bawang biar makin kece dan kita pecah kayak gini. Duh, mantul banget. Ini nyeplusnya kok ke sana ya, padahal pengennya ke depan, nggak masalah sih. Oke, pokoknya ini mantul banget, telurnya setengah mateng. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ikan bandeng tanpa duri, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin bandeng tanpa duri. Ini aku pakai 2 ekor ya. Kemudian potong-potong dagingnya. Jadi ini nanti nggak pakai ribet ya anak-anak, makanya nggak perlu takut sama duri. Untuk pisau yang aku pakai ini ada pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Ini pisau full stainless, super bagus banget dan tajam ya. Satu set pisaunya ada 6 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah. Asli ini tuh enak banget ikan bandengnya teman-teman. Oke, kita lipat-lipat seperti ini dan lanjut lakukan sampai selesai ya. Ikan bandeng ini memiliki rasa yang sangat gurih banget, sehingga sudah dipastikan anak-anak tuh bakal suka banget ya. Lanjut, bahan lainnya ada tempe. Aku pakai 1 papan aja, dipotong-potong sesuai selera ya. Di sini aku potong kotak-kotak aja, sedang ya, gak kecil-kecil banget.
Oke, sudah selesai. Lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Oh ya, untuk wajan yang aku pakai hari ini ada deep fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL 24DFP ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya super merata banget sehingga masak jadi cepet matangnya ya. Jangan lupa tempenya dibalik-balik biar matangnya merata. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Oh ya, untuk spatulanya di sini aku pakai spatula set dari ID Life juga ya. Isinya super banyak banget dan super lengkap. Oke, lanjut untuk menggoreng ikan bandengnya. Seperti biasa aku taburi tepung terigu 1 sendok aja supaya nanti minyaknya anteng. Jadi kita nggak perlu takut terciprat minyak ya. Karena nggak bakalan terjadi kalau udah dikasih tepung. Oke, masukin ikannya dan goreng sampai matang. Ini untuk capitannya 1 set sama spatula ya teman-teman. Jadi ada sendok sayur, ada spatula, ada solet, ada sendok ukur juga, pengocok telur, lengkap banget deh pokoknya. Oke, setelah matang kita bisa angkat ikannya dan kita tiriskan dulu ya. Ini udah garing dan mateng banget, aromanya gurih. Oke, lanjut kita iris-iris bumbunya. Ada tomat hijau, di sini aku pakai 5 buah. Langsung jadi potong-potong kasar ya. Kemudian cabai hijaunya. Di sini aku pakai 9 buah dipotong-potong serong. Lanjut ada bawang merah, di sini aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis saja. Bawang merah masih mahal di tempatku, di tempat teman-teman gimana? Apakah mahal juga? Kalau mahal kita bisa hemat-hemat ya teman-teman. Jangan terlalu boros pakai bawang merahnya. Oke, lanjut bawang putih 4 siung aja. Untuk bawang putih sih harga masih relatif stabil ya teman-teman, jadi nggak masalah. Oke, langsung aja panaskan sedikit minyak dan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum ya. Untuk wajahnya ini aku pakai yang agak gedean, wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Ini sama anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata banget. Gagangnya terbuat dari kayu ya teman-teman, jadi nggak takut panas, aman sekali dan kuat pastinya. Oke, tambahkan tomat hijau dan cabai hijaunya. Kalau dirasa kurang pedas boleh tambahkan cabai rawit secukupnya aja. Di sini aku tambahkan 5 buah dipotong-potong serong aja. Oke, dimasak sampai layu. Setelah itu tambahkan sedikit air. Kurang lebih sekitar 150 ml ya.
Lalu tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Oke, masukkan tempenya. Aduk merata. Kemudian ikan bandengnya kita masukkan juga ya. Oke, masukkan satu-satu seperti ini. Masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Nanti hasilnya enak banget ya, bumbunya meresap ke dalam daging ikan dan juga tempenya. Jadi meskipun masakannya tuh sangat sederhana, tapi dijamin ini tuh menggugah selera banget teman-teman. Oke, kita aduk-aduk perlahan dan masak sampai benar-benar tanak ya. Asli mantul banget. Ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut ya. Kita bisa matikan apinya. Oseng bandeng tempe cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini menggugah selera banget. Cocok untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena masaknya nggak terlalu ribet dan nggak makan waktu. Langsung aja kita sajikan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini aku pengen bagikan resep yang mantul banget. Ini tuh tanpa santan, tapi sedap, gurih, dan pastinya nikmat banget. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Boleh pakai bagian paha ataupun bagian dada ya. Lanjut, si ayamnya kita rebus sebentar aja. Misalnya teman-teman mau ayamnya digoreng boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Atau kalau mungkin mau dikukus juga boleh ya. Nah, ini dia hasilnya setelah ayamnya direbus. Lanjut, di sini aku punya kubis. Aku pakai satu potong kecil kayak gini, kurang lebih 50 gram. Dipotong-potong kasar aja kayak gini ya. Setelah itu jangan lupa dicuci bersih. Untuk bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawit 10 buah, bawang putih 4 siung, bawang merahnya 9 siung, 1 potong jahe ya. Udah ini aja, langsung kita boleh haluskan, boleh pakai chopper atau mau diulek juga boleh. Di sini aku mau chop aja. Nah, seperti ini. Kalau bumbunya udah halus seperti biasa, panaskan sedikit minyak, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh, daun jeruk, daun salam masing-masing 2 lembar, dan serainya itu 1 batang. Udah deh, diaduk-aduk dan dimasak sampai dia tuh wangi. Baru kemudian si ayamnya kita cemplungin aja. Lalu kita boleh aduk-aduk si ayamnya. Jangan lupa tambahkan air untuk kuahnya. Ini kuahnya boleh pakai banyak ya. Kalau aku sih segini aja secukupnya, karena emang untuk buka ya dan sahur anak-anak.
Lanjut, di sini aku tambahkan kecap manis 1 sampai 2 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk, kemudian masak sampai bumbunya meresap. Di sini aku juga mau tambahkan tomat 2 buah, daun bawangnya 1 batang aja. Kemudian diaduk-aduk ya. Setelah dimasak sampai bumbunya meresap seperti ini, terakhir kita boleh tambahkan kubis ya. Kubis tadi biar teksturnya itu keres-keres, jadi aku masukin belakangan aja. Kalau teman-teman mau kubisnya empuk ya boleh dimasukin bareng tomat tadi. Karena aku mau teksturnya itu renyah, jadi aku masukin belakangan, dimasak sebentar aja. Udah deh mateng, tongseng ayam enak tanpa santan, siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Dah deh jadi, ini menu super simple tapi rasanya tuh sedep banget. Dijamin deh bikin anak makin lahap makannya. Jika biasanya tongseng dimasak pakai santan, ketika kita coba bikin tongseng tanpa santan dan alhamdulillah hasilnya itu gak kalah enaknya loh teman-teman, tetap sedap dan pastinya seger ya kalau tanpa santan kayak gini. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan daging ala resto yang enak banget dan pastinya cara buatnya sangat simpel. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini aku pakai setengah kilogram ya. Lanjut dipotong tipis-tipis. Untuk pisau yang aku gunakan mengiris daging ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless super tajam banget dan pastinya anti baret ya teman-teman. Ini satu set ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Ini hasilnya. Kalau mau beli daging yang udah di slice nggak masalah ya teman-teman. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung aja. Kita geprek dan cincang ya. Kemudian ada bawang bombay. Di sini aku pakai 1 buah. Dipotong-potong kasar aja. Kemudian ada paprika warna hijau. Di sini aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar ya. Kita buang bijinya. Kemudian ada paprika warna merah. Lalu buang bijinya dan kita potong-potong kasar juga.
Oke, kemudian kita panaskan wajan. Kemudian tambahkan margarin. Di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok makan. Tunggu sampai meleleh ya, teman-teman. Setelah itu tambahkan bawang bombay dan bawang putih yang udah dicincang. Aku pakai bawang bombaynya separuh aja dulu. Nanti sisanya dimasukin belakangan ya. Masak sampai harum. Setelah itu masukkan daging sapinya. Kemudian aduk-aduk. Ini dagingnya tipis banget ya teman-teman, potongannya jadi gampang banget empuknya. Kemudian tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Gula pasirnya di sini aku pakai 1 sendok teh. Kemudian ada lada hitam. Di sini aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Biar ada pedes-pedesnya ya. Untuk kecap manisnya aku pakai 4 sendok teh. Kecap asin aku pakai 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Diaduk merata dan masak sampai dagingnya empuk ya. Kita bisa tutup. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai multifunction pan dari ID Life yang tipe IL 24MP ya. Ini bisa untuk ngerebus, menggoreng, untuk mengukus dan lain-lain. Oke, ini dagingnya udah empuk. Kita bisa masukkan larutan tepung maizena sebanyak 2 sendok teh. Kita larutkan dalam air ya. Kemudian paprika masuk ya dengan sisa bawang bombay tadi. Lalu aduk-aduk sampai sedikit mengental. Boleh dimasak sampai agak menyusut, tapi kalau teman-teman suka ada sedikit kuahnya boleh ya. Ini karena anak-anak aku suka ada kuahnya dikit-dikit gitu, jadi aku sisakan ya. Oke, kalau sudah matang dan bumbunya itu meresap, kita boleh matikan apinya ya. Sapi lada hitam yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantul banget. Cara masaknya sangat gampang, bahan-bahannya juga gampang didapatkan ya teman-teman. Kita bisa langsung sajikan bersama dengan nasi putih. Lebih mantul lagi ditambahin telur ceplok setengah mateng ya teman-teman. Biar ala-ala gitu. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, ini super mantul banget. Langsung aja nggak sabar pengen ngambil nasi. Dan kita ambil sapi lada hitam secukupnya ya. Taruh di atas nasi yang anget-anget. Bener-bener juara banget. Oke, ditambahin kuahnya. Lalu kita tambahin telur setengah mateng.
yang lumer gitu ya teman-teman, beneran ala-ala. Tambahkan potongan daun bawang biar makin kece dan kita pecah kayak gini. Duh, mantul banget. Ini nyeplusnya kok ke sana ya, padahal pengennya ke depan, nggak masalah sih. Oke, pokoknya ini mantul banget, telurnya setengah mateng. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ikan bandeng tanpa duri, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin bandeng tanpa duri. Ini aku pakai 2 ekor ya. Kemudian potong-potong dagingnya. Jadi ini nanti nggak pakai ribet ya anak-anak, makanya nggak perlu takut sama duri. Untuk pisau yang aku pakai ini ada pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Ini pisau full stainless, super bagus banget dan tajam ya. Satu set pisaunya ada 6 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah. Asli ini tuh enak banget ikan bandengnya teman-teman. Oke, kita lipat-lipat seperti ini dan lanjut lakukan sampai selesai ya. Ikan bandeng ini memiliki rasa yang sangat gurih banget, sehingga sudah dipastikan anak-anak tuh bakal suka banget ya. Lanjut, bahan lainnya ada tempe. Aku pakai 1 papan aja, dipotong-potong sesuai selera ya. Di sini aku potong kotak-kotak aja, sedang ya, gak kecil-kecil banget. Oke, sudah selesai. Lanjut, kita akan panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Untuk wajan yang aku pakai hari ini ada di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL 24 DFP ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya super merata banget sehingga masak jadi cepet matangnya ya. Jangan lupa tempenya dibalik-balik biar matangnya merata. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Untuk spatulanya di sini aku pakai spatula set dari ID Life juga ya. Isinya super banyak banget dan super lengkap. Oke, lanjut untuk menggoreng ikan bandengnya. Seperti biasa aku taburi tepung terigu 1 sendok aja supaya nanti minyaknya anteng. Jadi kita nggak perlu takut terciprat minyak ya, karena nggak bakalan terjadi kalau udah dikasih tepung. Oke, masukin ikannya dan goreng sampai matang. Ini untuk capitannya 1 set sama spatula ya teman-teman. Jadi ada sendok sayur, ada spatula, ada solet, ada sendok ukur juga, pengocok telur, lengkap banget deh pokoknya. Oke, setelah matang kita bisa angkat ikannya dan kita tiriskan dulu ya. Ini udah garing dan mateng banget, aromanya gurih. Oke, lanjut kita iris-iris bumbunya. Ada tomat hijau, di sini aku pakai 5 buah. Langsung jadi potong-potong kasar ya. Kemudian cabai hijaunya. Di sini aku pakai 9 buah, dipotong-potong serong.
Lanjut ada bawang merah. Di sini aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis saja. Bawang merah masih mahal di tempatku, di tempat teman-teman gimana? Apakah mahal juga? Kalau mahal kita bisa hemat-hemat ya teman-teman. Jangan terlalu boros pakai bawang merahnya. Oke, lanjut bawang putih 4 siung aja. Untuk bawang putih sih harga masih relatif stabil ya teman-teman, jadi nggak masalah. Oke, langsung aja panaskan sedikit minyak dan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum ya. Untuk wajahnya ini aku pakai yang agak gedean, wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Ini sama lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata banget. Gagangnya terbuat dari kayu ya teman-teman, jadi nggak takut panas, aman sekali dan kuat pastinya. Oke, tambahkan tomat hijau dan cabai hijaunya. Kalau dirasa kurang pedas boleh tambahkan cabai rawit secukupnya aja. Di sini aku tambahkan 5 buah, dipotong-potong serong aja. Oke, dimasak sampai layu. Setelah itu tambahkan sedikit air, kurang lebih sekitar 150 ml ya. Lalu tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian kecap manisnya aku pakai kurang lebih 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Oke, masukkan tempenya, aduk merata. Kemudian ikan bandengnya kita masukkan juga ya. Oke, masukkan satu-satu seperti ini. Masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Nanti hasilnya enak banget ya, bumbunya meresap ke dalam daging ikan dan juga tempenya. Jadi meskipun masakannya tuh sangat sederhana, tapi dijamin ini tuh menggugah selera banget teman-teman. Oke, kita aduk-aduk perlahan dan masak sampai benar-benar tanak ya. Asli mantul banget. Ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut ya. Kita bisa matikan apinya. Oseng bandeng tempe cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini menggugah selera banget. Cocok untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena masaknya nggak terlalu ribet dan nggak makan waktu. Langsung aja kita sajikan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini aku pengen bagikan resep yang mantul banget. Ini tuh tanpa santan, tapi sedap, gurih, dan pastinya nikmat banget. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Boleh pakai bagian paha ataupun bagian dada ya. Lanjut, si ayamnya kita rebus sebentar aja.
Misalnya teman-teman mau ayamnya digoreng boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Atau kalau mungkin mau dikukus juga boleh ya. Nah, ini dia hasilnya setelah ayamnya direbus. Lanjut di sini aku punya kubis. Aku pakai satu potong kecil kayak gini, kurang lebih 50 gram. Dipotong-potong kasar aja kayak gini ya. Setelah itu jangan lupa dicuci bersih. Untuk bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawit 10 buah, bawang putih 4 siung, bawang merahnya 9 siung, 1 potong jahe ya. Udah ini aja langsung kita boleh haluskan, boleh pakai chopper atau mau diulek juga boleh. Di sini aku mau chop aja. Nah, seperti ini kalau bumbunya udah halus seperti biasa panaskan sedikit minyak lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh, daun jeruk, daun salam masing-masing 2 lembar dan serainya itu 1 batang. Udah deh diaduk-aduk dan dimasak sampai dia tuh wangi. Baru kemudian si ayamnya kita cemplungin aja. Lalu kita boleh aduk-aduk si ayamnya, jangan lupa tambahkan air untuk kuahnya. Ini kuahnya boleh pakai banyak ya. Kalau aku sih segini aja secukupnya karena emang untuk buka ya dan sahur anak-anak. Lanjut di sini aku tambahkan kecap manis 1 sampai 2 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk kemudian masak sampai bumbunya meresap. Di sini aku juga mau tambahkan tomat 2 buah, daun bawangnya 1 batang aja. Kemudian diaduk-aduk ya. Setelah dimasak sampai bumbunya meresap seperti ini, terakhir kita boleh tambahkan kubis ya. Kubis tadi biar teksturnya itu keras-keras, jadi aku masukin belakangan aja. Kalau teman-teman mau kubisnya empuk ya boleh dimasukin bareng tomat tadi. Karena aku mau teksturnya itu renyah, jadi aku masukin belakangan, dimasak sebentar aja. Udah deh mateng tongseng ayam, enak tanpa santan, siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Dah deh jadi, ini menu super simple tapi rasanya tuh sedep banget. Dijamin deh bikin anak makin lahap makannya. Jika biasanya tongseng dimasak pakai santan, ketika kita coba bikin tongseng tanpa santan dan alhamdulillah hasilnya itu gak kalah enaknya loh teman-teman, tetap sedap dan pastinya seger ya kalau tanpa santan kayak gini. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan daging ala resto yang enak banget dan pastinya cara buatnya sangat simpel. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini aku pakai setengah kilogram ya. Lanjut dipotong tipis-tipis. Untuk pisau yang aku gunakan mengiris daging ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini pisau full stainless super tajam banget dan pastinya anti baret ya teman-teman. Ini satu set ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Ini hasilnya. Kalau mau beli daging yang udah di slice nggak masalah ya teman-teman. Lanjut ada bawang putih, di sini aku pakai 4 siung aja. Kita geprek dan cincang ya.
Kemudian ada bawang bombay. Di sini aku pakai 1 buah. Dipotong-potong kasar aja. Kemudian ada paprika warna hijau. Di sini aku pakai 1/2 buah aja, dipotong kasar ya. Kita buang bijinya. Kemudian ada paprika warna merah. Lalu buang bijinya dan kita potong-potong kasar juga. Oke, kemudian kita panaskan wajan. Kemudian tambahkan margarin. Di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok makan. Tunggu sampai meleleh ya, teman-teman. Setelah itu tambahkan bawang bombay dan bawang putih yang udah dicincang. Aku pakai bawang bombaynya separuh aja dulu. Nanti sisanya dimasukin belakangan ya. Masak sampai harum. Setelah itu masukkan daging sapinya. Kemudian aduk-aduk. Ini dagingnya tipis banget ya teman-teman, potongannya jadi gampang banget empuknya. Kemudian tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1/2 sendok teh. Gula pasirnya di sini aku pakai 1 sendok teh. Kemudian ada lada hitam, di sini aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Biar ada pedes-pedesnya ya. Untuk kecap manisnya aku pakai 4 sendok teh. Kecap asin aku pakai 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Diaduk merata. Dan masak sampai dagingnya empuk ya. Kita bisa tutup. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai multifunction pan dari ID Life yang tipe IL 24MP ya. Ini bisa untuk ngerebus, menggoreng, untuk mengukus dan lain-lain. Oke, ini dagingnya udah empuk. Kita bisa masukkan larutan tepung maizena sebanyak 2 sendok teh. Kita larutkan dalam air ya. Kemudian paprika masuk ya. Dengan sisa bawang bombay tadi, lalu aduk-aduk sampai sedikit mengental. Boleh dimasak sampai agak menyusut, tapi kalau teman-teman suka ada sedikit kuahnya boleh ya. Ini karena anak-anak aku suka ada kuahnya dikit-dikit gitu, jadi aku sisakan ya. Oke, kalau sudah matang dan bumbunya itu meresap, kita boleh matikan apinya ya. Sapi lada hitam yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantul banget. Cara masaknya sangat gampang, bahan-bahannya juga gampang didapatkan ya teman-teman. Kita bisa langsung sajikan bersama dengan nasi putih. Lebih mantul lagi ditambahin telur ceplok setengah mateng ya teman-teman. Biar ala-ala gitu. Aromanya benar-benar menggugah selera.
Oke, ini super mantul banget. Langsung aja nggak sabar pengen ngambil nasi. Dan kita ambil sapi lada hitam secukupnya ya. Taruh di atas nasi yang anget-anget. Bener-bener juara banget. Oke, ditambahin kuahnya. Lalu kita tambahin telur setengah mateng yang lumer gitu ya teman-teman, beneran ala-ala. Tambahkan potongan daun bawang biar makin kece dan kita pecah kayak gini. Duh, mantul banget. Ini nyeplusnya kok ke sana ya, padahal pengennya ke depan, nggak masalah sih. Oke, pokoknya ini mantul banget, telurnya setengah mateng. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ikan bandeng tanpa duri, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin bandeng tanpa duri. Ini aku pakai 2 ekor ya. Kemudian potong-potong dagingnya. Jadi ini nanti nggak pakai ribet ya anak-anak, makanya nggak perlu takut sama duri. Untuk pisau yang aku pakai ini ada pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Ini pisau full stainless, super bagus banget dan tajam ya. Satu set pisaunya ada 6 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah. Asli ini tuh enak banget ikan bandengnya teman-teman. Oke, kita lipat-lipat seperti ini dan lanjut lakukan sampai selesai ya. Ikan bandeng ini memiliki rasa yang sangat gurih banget, sehingga sudah dipastikan anak-anak tuh bakal suka banget ya. Lanjut, bahan lainnya ada tempe. Aku pakai 1 papan aja, dipotong-potong sesuai selera ya. Di sini aku potong kotak-kotak aja, sedang ya, gak kecil-kecil banget. Oke, sudah selesai. Lanjut, kita akan panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Untuk wajan yang aku pakai hari ini ada di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL 24 DFP ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya super merata banget sehingga masak jadi cepet matangnya ya. Jangan lupa tempenya dibalik-balik biar matangnya merata. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Untuk spatulanya di sini aku pakai spatula set dari ID Life juga ya. Isinya super banyak banget dan super lengkap. Oke, lanjut untuk menggoreng ikan bandengnya. Seperti biasa aku taburi tepung terigu 1 sendok aja supaya nanti minyaknya anteng. Jadi kita nggak perlu takut terciprat minyak ya, karena nggak bakalan terjadi kalau udah dikasih tepung. Oke, masukin ikannya dan goreng sampai matang. Ini untuk capitannya 1 set sama spatula ya teman-teman. Jadi ada sendok sayur, ada spatula, ada solet, ada sendok ukur juga, pengocok telur, lengkap banget deh pokoknya. Oke, setelah matang kita bisa angkat ikannya dan kita tiriskan dulu ya. Ini udah garing dan mateng banget, aromanya gurih.
Oke, lanjut kita iris-iris bumbunya. Ada tomat hijau, di sini aku pakai 5 buah. Langsung jadi potong-potong kasar ya. Kemudian cabai hijaunya. Di sini aku pakai 9 buah, dipotong-potong serong. Lanjut ada bawang merah, di sini aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis saja. Bawang merah masih mahal di tempatku, di tempat teman-teman gimana? Apakah mahal juga? Kalau mahal kita bisa hemat-hemat ya teman-teman. Jangan terlalu boros pakai bawang merahnya. Oke, lanjut bawang putih 4 siung aja. Untuk bawang putih sih harga masih relatif stabil ya teman-teman, jadi nggak masalah. Oke, langsung aja panaskan sedikit minyak dan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum ya. Untuk wajahnya ini aku pakai yang agak gedean, wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Ini sama anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata banget. Gagangnya terbuat dari kayu ya teman-teman, jadi nggak takut panas, aman sekali dan kuat pastinya. Oke, tambahkan tomat hijau dan cabai hijaunya. Kalau dirasa kurang pedas boleh tambahkan cabai rawit secukupnya aja. Di sini aku tambahkan 5 buah, dipotong-potong serong aja. Oke, dimasak sampai layu. Setelah itu tambahkan sedikit air, kurang lebih sekitar 150 ml ya. Lalu tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Oke, masukkan tempenya, aduk merata. Kemudian ikan bandengnya kita masukkan juga ya. Oke, masukkan satu-satu seperti ini. Masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Ini nanti hasilnya enak banget ya, bumbunya meresap ke dalam daging ikan dan juga tempenya. Jadi meskipun masakannya tuh sangat sederhana, tapi dijamin ini tuh menggugah selera banget teman-teman. Oke, kita aduk-aduk perlahan dan masak sampai benar-benar tanak ya. Asli mantul banget. Ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut ya. Kita bisa matikan apinya. Oseng bandeng tempe cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini menggugah selera banget. Cocok untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena masaknya nggak terlalu ribet dan nggak makan waktu. Langsung aja kita sajikan.
Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini aku pengen bagikan resep yang mantul banget. Ini tuh tanpa santan, tapi sedap, gurih, dan pastinya nikmat banget. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam, boleh pakai bagian paha ataupun bagian dada ya. Lanjut, si ayamnya kita rebus sebentar aja. Misalnya teman-teman mau ayamnya digoreng boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Atau kalau mungkin mau dikukus juga boleh ya. Nah, ini dia hasilnya setelah ayamnya direbus. Lanjut di sini aku punya kubis. Aku pakai satu potong kecil kayak gini, kurang lebih 50 gram. Dipotong-potong kasar aja kayak gini ya. Setelah itu jangan lupa dicuci bersih. Untuk bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawit 10 buah, bawang putih 4 siung, bawang merahnya 9 siung, 1 potong jahe ya. Udah ini aja langsung kita boleh haluskan, boleh pakai chopper atau mau diulek juga boleh. Di sini aku mau chop aja. Nah, seperti ini kalau bumbunya udah halus seperti biasa panaskan sedikit minyak lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh, daun jeruk, daun salam masing-masing 2 lembar dan serainya itu 1 batang. Udah deh diaduk-aduk dan dimasak sampai dia tuh wangi. Baru kemudian si ayamnya kita cemplungin aja. Lalu kita boleh aduk-aduk si ayamnya, jangan lupa tambahkan air untuk kuahnya. Ini kuahnya boleh pakai banyak ya. Kalau aku sih segini aja secukupnya karena emang untuk buka ya dan sahur anak-anak. Lanjut di sini aku tambahkan kecap manis 1 sampai 2 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk kemudian masak sampai bumbunya meresap. Di sini aku juga mau tambahkan tomat 2 buah, daun bawangnya 1 batang aja. Kemudian diaduk-aduk ya. Setelah dimasak sampai bumbunya meresap seperti ini, terakhir kita boleh tambahkan kubis ya. Kubis tadi biar teksturnya itu keres-keres, jadi aku masukin belakangan aja. Kalau teman-teman mau kubisnya empuk ya boleh dimasukin bareng tomat tadi. Karena aku mau teksturnya itu renyah, jadi aku masukin belakangan, dimasak sebentar aja. Udah deh mateng tongseng ayam, enak tanpa santan, siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Dah deh jadi, ini menu super simple tapi rasanya tuh sedap banget. Dijamin deh bikin anak makin lahap makannya. Jika biasanya tongseng dimasak pakai santan, ketika kita coba bikin tongseng tanpa santan dan alhamdulillah hasilnya itu gak kalah enaknya loh teman-teman, tetap sedap dan pastinya seger ya kalau tanpa santan kayak gini. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan daging ala resto yang enak banget dan pastinya cara buatnya sangat simpel. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya.
Oke, langkah pertama, siapkan daging sapi. Di sini aku pakai setengah kilogram ya. Lanjut dipotong tipis-tipis. Untuk pisau yang aku gunakan mengiris daging, ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam banget, dan pastinya anti baret ya teman-teman. Ini satu set ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau, dan 1 pengupas buah. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Ini hasilnya. Kalau mau beli daging yang udah di slice nggak masalah ya teman-teman. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung aja. Kita geprek dan cincang ya. Kemudian ada bawang bombay. Di sini aku pakai 1 buah. Dipotong-potong kasar aja. Kemudian ada paprika warna hijau. Di sini aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar ya. Kita buang bijinya. Kemudian ada paprika warna merah. Lalu buang bijinya dan kita potong-potong kasar juga. Oke, kemudian kita panaskan wajan. Kemudian tambahkan margarin. Di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok makan. Tunggu sampai meleleh ya, teman-teman. Setelah itu tambahkan bawang bombay dan bawang putih yang udah dicincang. Aku pakai bawang bombaynya separuh aja dulu. Nanti sisanya dimasukin belakangan ya. Masak sampai harum. Setelah itu masukkan daging sapinya. Kemudian aduk-aduk. Ini dagingnya tipis banget ya teman-teman, potongannya jadi gampang banget empuknya. Kemudian tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Gula pasirnya di sini aku pakai 1 sendok teh. Kemudian ada lada hitam, di sini aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Biar ada pedes-pedesnya ya. Untuk kecap manisnya aku pakai 4 sendok teh. Kecap asin aku pakai 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Diaduk merata. Dan masak sampai dagingnya empuk ya. Kita bisa tutup. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai multifunction pan dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini bisa untuk ngerebus, menggoreng, untuk mengukus dan lain-lain. Oke, ini dagingnya udah empuk. Kita bisa masukkan larutan tepung maizena sebanyak 2 sendok teh.
Kita larutkan dalam air ya. Kemudian paprika masuk ya dengan sisa bawang bombay tadi, lalu aduk-aduk sampai sedikit mengental. Boleh dimasak sampai agak menyusut, tapi kalau teman-teman suka ada sedikit kuahnya boleh ya. Ini karena anak-anak aku suka ada kuahnya dikit-dikit gitu, jadi aku sisakan ya. Oke, kalau sudah matang dan bumbunya itu meresap, kita boleh matikan apinya ya. Sapi lada hitam yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini mantul banget. Cara masaknya sangat gampang, bahan-bahannya juga gampang didapatkan ya teman-teman. Kita bisa langsung sajikan bersama dengan nasi putih. Lebih mantul lagi ditambahin telur ceplok setengah mateng ya teman-teman, biar ala-ala gitu. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, ini super mantul banget. Langsung aja nggak sabar pengen ngambil nasi. Dan kita ambil sapi lada hitam secukupnya ya. Taruh di atas nasi yang anget-anget. Bener-bener juara banget. Oke, ditambahin kuahnya. Lalu kita tambahin telur setengah mateng yang lumer gitu ya teman-teman, beneran ala-ala. Tambahkan potongan daun bawang biar makin kece, dan kita pecah kayak gini. Duh, mantul banget. Ini nyeplusnya kok ke sana ya, padahal pengennya ke depan, nggak masalah sih. Oke, pokoknya ini mantul banget, telurnya setengah mateng. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ikan bandeng tanpa duri, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin bandeng tanpa duri. Ini aku pakai 2 ekor ya. Kemudian potong-potong dagingnya. Jadi ini nanti nggak pakai ribet ya anak-anak, makanya nggak perlu takut sama duri. Untuk pisau yang aku pakai ini ada pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Ini pisau full stainless, super bagus banget dan tajam ya. Satu set pisaunya ada 6 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau, dan 1 pengupas buah. Asli ini tuh enak banget ikan bandengnya teman-teman. Oke, kita lipat-lipat seperti ini dan lanjut lakukan sampai selesai ya. Ikan bandeng ini memiliki rasa yang sangat gurih banget, sehingga sudah dipastikan anak-anak tuh bakal suka banget ya. Lanjut, bahan lainnya ada tempe. Aku pakai 1 papan aja, dipotong-potong sesuai selera ya. Di sini aku potong kotak-kotak aja, sedang ya, gak kecil-kecil banget.
Oke, sudah selesai. Lanjut kita akan panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Oh ya, untuk wajan yang aku pakai hari ini ada di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL 24 DFP ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya super merata banget sehingga masak jadi cepet matangnya ya. Jangan lupa tempenya dibalik-balik biar matangnya merata. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Oh ya, untuk spatulanya di sini aku pakai spatula set dari ID Life juga ya. Isinya super banyak banget dan super lengkap. Oke, lanjut untuk menggoreng ikan bandengnya. Seperti biasa aku taburi tepung terigu 1 sendok aja supaya nanti minyaknya anteng. Jadi kita nggak perlu takut terciprat minyak ya, karena nggak bakalan terjadi kalau udah dikasih tepung. Oke, masukin ikannya dan goreng sampai matang. Ini untuk capitannya 1 set sama spatula ya teman-teman. Jadi ada sendok sayur, ada spatula, ada solet, ada sendok ukur juga, pengocok telur, lengkap banget deh pokoknya. Oke, setelah matang kita bisa angkat ikannya dan kita tiriskan dulu ya. Ini udah garing dan mateng banget, aromanya gurih. Oke, lanjut kita iris-iris bumbunya. Ada tomat hijau, di sini aku pakai 5 buah. Langsung jadi potong-potong kasar ya. Kemudian cabai hijaunya. Di sini aku pakai 9 buah dipotong-potong serong. Lanjut ada bawang merah, di sini aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis saja. Bawang merah masih mahal di tempatku, di tempat teman-teman gimana? Apakah mahal juga? Kalau mahal kita bisa hemat-hemat ya teman-teman. Jangan terlalu boros pakai bawang merahnya. Oke, lanjut bawang putih 4 siung aja. Untuk bawang putih sih harga masih relatif stabil ya teman-teman, jadi nggak masalah. Oke, langsung aja panaskan sedikit minyak dan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum ya. Untuk wajahnya ini aku pakai yang agak gedean, wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Ini sama anti lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata banget. Gagangnya terbuat dari kayu ya teman-teman, jadi nggak takut panas, aman sekali dan kuat pastinya. Oke, tambahkan tomat hijau dan cabai hijaunya. Kalau dirasa kurang pedas boleh tambahkan cabai rawit secukupnya aja. Di sini aku tambahkan 5 buah dipotong-potong serong aja. Oke, dimasak sampai layu. Setelah itu tambahkan sedikit air, kurang lebih sekitar 150 ml ya.
Lalu tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Oke, masukkan tempenya. Aduk merata. Kemudian ikan bandengnya kita masukkan juga ya. Oke, masukkan satu-satu seperti ini. Masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Nanti hasilnya enak banget ya, bumbunya meresap ke dalam daging ikan dan juga tempenya. Jadi meskipun masakannya tuh sangat sederhana, tapi dijamin ini tuh menggugah selera banget teman-teman. Oke, kita aduk-aduk perlahan dan masak sampai benar-benar tanak ya. Asli mantul banget. Ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut ya. Kita bisa matikan apinya. Oseng bandeng tempe cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini menggugah selera banget. Cocok untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena masaknya nggak terlalu ribet dan nggak makan waktu. Langsung aja kita sajikan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini aku pengen bagikan resep yang mantul banget. Ini tuh tanpa santan, tapi sedap, gurih, dan pastinya nikmat banget. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Boleh pakai bagian paha ataupun bagian dada ya. Lanjut, si ayamnya kita rebus sebentar aja. Misalnya teman-teman mau ayamnya digoreng boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Atau kalau mungkin mau dikukus juga boleh ya. Nah, ini dia hasilnya setelah ayamnya direbus. Lanjut, di sini aku punya kubis. Aku pakai satu potong kecil kayak gini, kurang lebih 50 gram. Dipotong-potong kasar aja kayak gini ya. Setelah itu jangan lupa dicuci bersih. Untuk bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawit 10 buah, bawang putih 4 siung, bawang merahnya 9 siung, 1 potong jahe ya. Udah ini aja, langsung kita boleh haluskan, boleh pakai chopper atau mau diulek juga boleh. Di sini aku mau chop aja. Nah, seperti ini. Kalau bumbunya udah halus seperti biasa, panaskan sedikit minyak, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh, daun jeruk, daun salam masing-masing 2 lembar, dan serainya itu 1 batang. Udah deh, diaduk-aduk dan dimasak sampai dia tuh wangi. Baru kemudian si ayamnya kita cemplungin aja. Lalu kita boleh aduk-aduk si ayamnya. Jangan lupa tambahkan air untuk kuahnya. Ini kuahnya boleh pakai banyak ya. Kalau aku sih segini aja secukupnya, karena emang untuk buka ya dan sahur anak-anak.
Lanjut, di sini aku tambahkan kecap manis 1 sampai 2 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk, kemudian masak sampai bumbunya meresap. Di sini aku juga mau tambahkan tomat 2 buah, daun bawangnya 1 batang aja. Kemudian diaduk-aduk ya. Setelah dimasak sampai bumbunya meresap seperti ini, terakhir kita boleh tambahkan kubis ya. Kubis tadi biar teksturnya itu keras-keras, jadi aku masukin belakangan aja. Kalau teman-teman mau kubisnya empuk ya boleh dimasukin bareng tomat tadi. Karena aku mau teksturnya itu renyah, jadi aku masukin belakangan, dimasak sebentar aja. Udah deh mateng, tongseng ayam enak tanpa santan, siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Dah deh, jadi ini menu super simple tapi rasanya tuh sedep banget. Dijamin deh bikin anak makin lahap makannya. Jika biasanya tongseng dimasak pakai santan, ketika kita coba bikin tongseng tanpa santan dan alhamdulillah hasilnya itu gak kalah enaknya loh teman-teman, tetap sedap dan pastinya seger ya kalau tanpa santan kayak gini. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan daging ala resto yang enak banget dan pastinya cara buatnya sangat simpel. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini aku pakai setengah kilogram ya. Lanjut dipotong tipis-tipis. Untuk pisau yang aku gunakan mengiris daging ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini pisau full stainless super tajam banget dan pastinya anti baret ya teman-teman. Ini satu set ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Ini hasilnya. Kalau mau beli daging yang udah di slice nggak masalah ya teman-teman. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung aja. Kita geprek dan cincang ya. Kemudian ada bawang bombay. Di sini aku pakai 1 buah. Dipotong-potong kasar aja. Kemudian ada paprika warna hijau. Di sini aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar ya. Kita buang bijinya. Kemudian ada paprika warna merah. Lalu buang bijinya dan kita potong-potong kasar juga.
Oke, kemudian kita panaskan wajan. Kemudian tambahkan margarin. Di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok makan. Tunggu sampai meleleh ya, teman-teman. Setelah itu tambahkan bawang bombay dan bawang putih yang udah dicincang. Aku pakai bawang bombaynya separuh aja dulu. Nanti sisanya dimasukin belakangan ya. Masak sampai harum. Setelah itu masukkan daging sapinya. Kemudian aduk-aduk. Ini dagingnya tipis banget ya teman-teman, potongannya jadi gampang banget empuknya. Kemudian tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Gula pasirnya di sini aku pakai 1 sendok teh. Kemudian ada lada hitam, di sini aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Biar ada pedes-pedesnya ya. Untuk kecap manisnya aku pakai 4 sendok teh. Kecap asin aku pakai 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Diaduk merata. Dan masak sampai dagingnya empuk ya. Kita bisa tutup. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai multifunction pan dari ID Life yang tipe IL 24MP ya. Ini bisa untuk ngerebus, menggoreng, untuk mengukus dan lain-lain. Oke, ini dagingnya udah empuk. Kita bisa masukkan larutan tepung maizena sebanyak 2 sendok teh. Kita larutkan dalam air ya. Kemudian paprika masuk ya, dengan sisa bawang bombay tadi, lalu aduk-aduk sampai sedikit mengental. Boleh dimasak sampai agak menyusut, tapi kalau teman-teman suka ada sedikit kuahnya boleh ya. Ini karena anak-anak aku suka ada kuahnya dikit-dikit gitu, jadi aku sisakan ya. Oke, kalau sudah matang dan bumbunya itu meresap, kita boleh matikan apinya ya. Sapi lada hitam yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantul banget. Cara masaknya sangat gampang, bahan-bahannya juga gampang didapatkan ya teman-teman. Kita bisa langsung sajikan bersama dengan nasi putih. Lebih mantul lagi ditambahin telur ceplok setengah mateng ya teman-teman, biar ala-ala gitu. Aromanya bener-bener menggugah selera. Oke, ini super mantul banget. Langsung aja, nggak sabar pengen ngambil nasi. Dan kita ambil sapi lada hitam secukupnya ya. Taruh di atas nasi yang anget-anget. Bener-bener juara banget. Oke, ditambahin kuahnya. Lalu kita tambahin telur setengah mateng.
yang lumer gitu ya teman-teman, beneran ala-ala. Tambahkan potongan daun bawang biar makin kece dan kita pecah kayak gini. Duh, mantul banget. Ini nyeplusnya kok ke sana ya, padahal pengennya ke depan, nggak masalah sih. Oke, pokoknya ini mantul banget, telurnya setengah mateng. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ikan bandeng tanpa duri, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin bandeng tanpa duri. Ini aku pakai 2 ekor ya. Kemudian potong-potong dagingnya. Jadi ini nanti nggak pakai ribet ya anak-anak, makanya nggak perlu takut sama duri. Untuk pisau yang aku pakai ini ada pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Ini pisau full stainless, super bagus banget dan tajam ya. Satu set pisaunya ada 6 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah. Asli ini tuh enak banget ikan bandengnya teman-teman. Oke, kita lipat-lipat seperti ini dan lanjut lakukan sampai selesai ya. Ikan bandeng ini memiliki rasa yang sangat gurih banget, sehingga sudah dipastikan anak-anak tuh bakal suka banget ya. Lanjut, bahan lainnya ada tempe. Aku pakai 1 papan aja, dipotong-potong sesuai selera ya. Di sini aku potong kotak-kotak aja, sedang ya, gak kecil-kecil banget. Oke, sudah selesai. Lanjut, kita akan panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Untuk wajan yang aku pakai hari ini ada deep fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL 24 DFP ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya super merata banget sehingga masak jadi cepet matangnya ya. Jangan lupa tempenya dibalik-balik biar matangnya merata. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Untuk spatulanya di sini aku pakai spatula set dari ID Life juga ya. Isinya super banyak banget dan super lengkap. Oke, lanjut untuk menggoreng ikan bandengnya. Seperti biasa aku taburi tepung terigu 1 sendok aja supaya nanti minyaknya anteng. Jadi kita nggak perlu takut terciprat minyak ya, karena nggak bakalan terjadi kalau udah dikasih tepung. Oke, masukin ikannya dan goreng sampai matang. Ini untuk capitannya 1 set sama spatula ya teman-teman. Jadi ada sendok sayur, ada spatula, ada solet, ada sendok ukur juga, pengocok telur, lengkap banget ya pokoknya. Oke, setelah matang kita bisa angkat ikannya dan kita tiriskan dulu ya. Ini udah garing dan mateng banget, aromanya gurih. Oke, lanjut kita iris-iris bumbunya. Ada tomat hijau, di sini aku pakai 5 buah. Langsung jadi potong-potong kasar ya. Kemudian cabai hijaunya. Di sini aku pakai 9 buah, dipotong-potong serong.
Lanjut ada bawang merah. Di sini aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis saja. Bawang merah masih mahal di tempatku, di tempat teman-teman gimana? Apakah mahal juga? Kalau mahal kita bisa hemat-hemat ya teman-teman. Jangan terlalu boros pakai bawang merahnya. Oke, lanjut bawang putih 4 siung aja. Untuk bawang putih sih harga masih relatif stabil ya teman-teman, jadi nggak masalah. Oke, langsung aja panaskan sedikit minyak dan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum ya. Untuk wajahnya ini aku pakai yang agak gedean, wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Ini sama lengket teknologi Jerman dan panasnya itu cepat merata banget. Gagangnya terbuat dari kayu ya teman-teman, jadi nggak takut panas, aman sekali dan kuat pastinya. Oke, tambahkan tomat hijau dan cabai hijaunya. Kalau dirasa kurang pedas boleh tambahkan cabai rawit secukupnya aja. Di sini aku tambahkan 5 buah, dipotong-potong serong aja. Oke, dimasak sampai layu. Setelah itu tambahkan sedikit air, kurang lebih sekitar 150 ml ya. Lalu tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian kecap manisnya aku pakai kurang lebih 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Oke, masukkan tempenya, aduk merata. Kemudian ikan bandengnya kita masukkan juga ya. Oke, masukkan satu-satu seperti ini. Masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Ini nanti hasilnya enak banget ya, bumbunya meresap ke dalam daging ikan dan juga tempenya. Jadi meskipun masakannya tuh sangat sederhana, tapi dijamin ini tuh menggugah selera banget teman-teman. Oke, kita aduk-aduk perlahan dan masak sampai benar-benar tanak ya. Asli mantul banget. Ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut ya. Kita bisa matikan apinya. Oseng bandeng tempe cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini menggugah selera banget. Cocok untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena masaknya nggak terlalu ribet dan nggak makan waktu. Langsung aja kita sajikan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini aku pengen bagikan resep yang mantul banget. Ini tuh tanpa santan, tapi sedap, gurih, dan pastinya nikmat banget. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Boleh pakai bagian paha ataupun bagian dada ya. Lanjut, si ayamnya kita rebus sebentar aja.
Misalnya teman-teman mau ayamnya digoreng boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Atau kalau mungkin mau dikukus juga boleh ya. Nah, ini dia hasilnya setelah ayamnya direbus. Lanjut di sini aku punya kubis. Aku pakai satu potong kecil kayak gini, kurang lebih 50 gram. Dipotong-potong kasar aja kayak gini ya. Setelah itu jangan lupa dicuci bersih. Untuk bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawit 10 buah, bawang putih 4 siung, bawang merahnya 9 siung, 1 potong jahe ya. Udah ini aja langsung kita boleh haluskan, boleh pakai chopper atau mau diulek juga boleh. Di sini aku mau chop aja. Nah, seperti ini kalau bumbunya udah halus seperti biasa panaskan sedikit minyak lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh, daun jeruk, daun salam masing-masing 2 lembar dan serainya itu 1 batang. Udah deh diaduk-aduk dan dimasak sampai dia tuh wangi. Baru kemudian si ayamnya kita cemplungin aja. Lalu kita boleh aduk-aduk si ayamnya, jangan lupa tambahkan air untuk kuahnya. Ini kuahnya boleh pakai banyak ya. Kalau aku sih segini aja secukupnya karena emang untuk buka ya dan sahur anak-anak. Lanjut di sini aku tambahkan kecap manis 1 sampai 2 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk kemudian masak sampai bumbunya meresap. Di sini aku juga mau tambahkan tomat 2 buah, daun bawangnya 1 batang aja. Kemudian diaduk-aduk ya. Setelah dimasak sampai bumbunya meresap seperti ini, terakhir kita boleh tambahkan kubis ya. Kubis tadi biar teksturnya itu keras-keras, jadi aku masukin belakangan aja. Kalau teman-teman mau kubisnya empuk ya boleh dimasukin bareng tomat tadi. Karena aku mau teksturnya itu renyah, jadi aku masukin belakangan, dimasak sebentar aja. Udah deh mateng tongseng ayam, enak tanpa santan, siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Dah deh jadi, ini menu super simple tapi rasanya tuh sedep banget. Dijamin deh bikin anak makin lahap makannya. Jika biasanya tongseng dimasak pakai santan, ketika kita coba bikin tongseng tanpa santan dan alhamdulillah hasilnya itu gak kalah enaknya loh teman-teman, tetap sedap dan pastinya seger ya kalau tanpa santan kayak gini. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan daging ala resto yang enak banget dan pastinya cara buatnya sangat simpel. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini aku pakai setengah kilogram ya. Lanjut dipotong tipis-tipis. Untuk pisau yang aku gunakan mengiris daging ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless super tajam banget dan pastinya anti baret ya teman-teman. Ini satu set ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Ini hasilnya. Kalau mau beli daging yang udah di slice nggak masalah ya teman-teman. Lanjut ada bawang putih, di sini aku pakai 4 siung aja. Kita geprek dan cincang ya.
Kemudian ada bawang bombay. Di sini aku pakai 1 buah. Dipotong-potong kasar aja. Kemudian ada paprika warna hijau. Di sini aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar ya. Kita buang bijinya. Kemudian ada paprika warna merah. Lalu buang bijinya dan kita potong-potong kasar juga. Oke, kemudian kita panaskan wajan. Kemudian tambahkan margarin. Di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok makan. Tunggu sampai meleleh ya, teman-teman. Setelah itu tambahkan bawang bombay dan bawang putih yang udah dicincang. Aku pakai bawang bombaynya separuh aja dulu. Nanti sisanya dimasukin belakangan ya. Masak sampai harum. Setelah itu masukkan daging sapinya. Kemudian aduk-aduk. Ini dagingnya tipis banget ya teman-teman, potongannya jadi gampang banget empuknya. Kemudian tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Gula pasirnya di sini aku pakai 1 sendok teh. Kemudian ada lada hitam, di sini aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Biar ada pedes-pedesnya ya. Untuk kecap manisnya aku pakai 4 sendok teh. Kecap asin aku pakai 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Diaduk merata. Dan masak sampai dagingnya empuk ya. Kita bisa tutup. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai multifunction pan dari ID Life yang tipe IL 24MP ya. Ini bisa untuk ngerebus, menggoreng, untuk mengukus dan lain-lain. Oke, ini dagingnya udah empuk. Kita bisa masukkan larutan tepung maizena sebanyak 2 sendok teh. Kita larutkan dalam air ya. Kemudian paprika masuk ya dengan sisa bawang bombay tadi, lalu aduk-aduk sampai sedikit mengental. Boleh dimasak sampai agak menyusut, tapi kalau teman-teman suka ada sedikit kuahnya boleh ya. Ini karena anak-anak aku suka ada kuahnya dikit-dikit gitu, jadi aku sisakan ya. Oke, kalau sudah matang dan bumbunya itu meresap, kita boleh matikan apinya ya. Sapi lada hitam yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantul banget. Cara masaknya sangat gampang, bahan-bahannya juga gampang didapatkan ya teman-teman. Kita bisa langsung sajikan bersama dengan nasi putih. Lebih mantul lagi ditambahin telur ceplok setengah mateng ya teman-teman. Biar ala-ala gitu. Aromanya benar-benar menggugah selera.
Oke, ini super mantul banget. Langsung aja nggak sabar pengen ngambil nasi. Dan kita ambil sapi lada hitam secukupnya ya. Taruh di atas nasi yang anget-anget. Bener-bener juara banget. Oke, ditambahin kuahnya. Lalu kita tambahin telur setengah mateng yang lumer gitu ya teman-teman, beneran ala-ala. Tambahkan potongan daun bawang biar makin kece dan kita pecah kayak gini. Duh, mantul banget. Ini nyeplusnya kok ke sana ya, padahal pengennya ke depan, nggak masalah sih. Oke, pokoknya ini mantul banget, telurnya setengah mateng. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ikan bandeng tanpa duri, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin bandeng tanpa duri. Ini aku pakai 2 ekor ya. Kemudian potong-potong dagingnya. Jadi ini nanti nggak pakai ribet ya anak-anak, makanya nggak perlu takut sama duri. Ayo, untuk pisau yang aku pakai ini ada pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Ini pisau full stainless, super bagus banget dan tajam ya. Satu set pisaunya ada 6 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah. Asli ini tuh enak banget ikan bandengnya teman-teman. Oke, kita lipat-lipat seperti ini dan lanjut lakukan sampai selesai ya. Ikan bandeng ini memiliki rasa yang sangat gurih banget, sehingga sudah dipastikan anak-anak tuh bakal suka banget ya. Lanjut, bahan lainnya ada tempe. Aku pakai 1 papan aja, dipotong-potong sesuai selera ya. Di sini aku potong kotak-kotak aja, sedang ya, gak kecil-kecil banget. Oke, sudah selesai. Lanjut, kita akan panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Oh ya, untuk wajan yang aku pakai hari ini ada deep fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL 24 DFP ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya super merata banget sehingga masak jadi cepet matangnya ya. Jangan lupa tempenya dibalik-balik biar matangnya merata. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Ayo, untuk spatulanya di sini aku pakai spatula set dari ID Life juga ya. Isinya super banyak banget dan super lengkap. Oke, lanjut untuk menggoreng ikan bandengnya. Seperti biasa aku taburi tepung terigu 1 sendok aja supaya nanti minyaknya anteng. Jadi kita nggak perlu takut terciprat minyak ya, karena nggak bakalan terjadi kalau udah dikasih tepung. Oke, masukin ikannya dan goreng sampai matang. Ini untuk capitannya 1 set sama spatula ya teman-teman. Jadi ada sendok sayur, ada spatula, ada solet, ada sendok ukur juga, pengocok telur, lengkap banget deh pokoknya. Oke, setelah matang kita bisa angkat ikannya dan kita tiriskan dulu ya. Ini udah garing dan mateng banget, aromanya gurih.
Oke, lanjut kita iris-iris bumbunya. Ada tomat hijau, di sini aku pakai 5 buah. Langsung jadi potong-potong kasar ya. Kemudian cabai hijaunya. Di sini aku pakai 9 buah, dipotong-potong serong. Lanjut ada bawang merah, di sini aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis saja. Bawang merah masih mahal di tempatku, di tempat teman-teman gimana? Apakah mahal juga? Kalau mahal kita bisa hemat-hemat ya teman-teman. Jangan terlalu boros pakai bawang merahnya. Oke, lanjut bawang putih 4 siung aja. Untuk bawang putih sih harga masih relatif stabil ya teman-teman, jadi nggak masalah. Oke, langsung aja panaskan sedikit minyak dan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum ya. Untuk wajahnya ini aku pakai yang agak gedean, wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Ini sama lengket teknologi Jerman dan panasnya itu cepat merata banget. Gagangnya terbuat dari kayu ya teman-teman, jadi nggak takut panas, aman sekali dan kuat pastinya. Oke, tambahkan tomat hijau dan cabai hijaunya. Kalau dirasa kurang pedas boleh tambahkan cabai rawit secukupnya aja. Di sini aku tambahkan 5 buah, dipotong-potong serong aja. Oke, dimasak sampai layu. Setelah itu tambahkan sedikit air, kurang lebih sekitar 150 ml ya. Lalu tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian kecap manisnya aku pakai kurang lebih 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Oke, masukkan tempenya, aduk merata. Kemudian ikan bandengnya kita masukkan juga ya. Oke, masukkan satu-satu seperti ini. Masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Ini nanti hasilnya enak banget ya, bumbunya meresap ke dalam daging ikan dan juga tempenya. Jadi meskipun masakannya tuh sangat sederhana, tapi dijamin ini tuh menggugah selera banget teman-teman. Oke, kita aduk-aduk perlahan dan masak sampai benar-benar tanak ya. Asli mantul banget. Ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut ya. Kita bisa matikan apinya. Oseng bandeng tempe cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini menggugah selera banget. Cocok untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena masaknya nggak terlalu ribet dan nggak makan waktu. Langsung aja kita sajikan.
Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini aku pengen bagikan resep yang mantul banget. Ini tuh tanpa santan, tapi sedap, gurih, dan pastinya nikmat banget. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam, boleh pakai bagian paha ataupun bagian dada ya. Lanjut, si ayamnya kita rebus sebentar aja. Misalnya teman-teman mau ayamnya digoreng boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Atau kalau mungkin mau dikukus juga boleh ya. Nah, ini dia hasilnya setelah ayamnya direbus. Lanjut di sini aku punya kubis. Aku pakai satu potong kecil kayak gini, kurang lebih 50 gram. Dipotong-potong kasar aja kayak gini ya. Setelah itu jangan lupa dicuci bersih. Untuk bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawit 10 buah, bawang putih 4 siung, bawang merahnya 9 siung, 1 potong jahe ya. Udah ini aja langsung kita boleh haluskan, boleh pakai chopper atau mau diulek juga boleh. Di sini aku mau chop aja. Nah, seperti ini kalau bumbunya udah halus seperti biasa, panaskan sedikit minyak lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh, daun jeruk, daun salam masing-masing 2 lembar, dan serainya itu 1 batang. Udah deh diaduk-aduk dan dimasak sampai dia tuh wangi. Baru kemudian si ayamnya kita cemplungin aja. Lalu kita boleh aduk-aduk si ayamnya. Jangan lupa tambahkan air untuk kuahnya. Ini kuahnya boleh pakai banyak ya. Kalau aku sih segini aja secukupnya karena emang untuk buka ya dan sahur anak-anak. Lanjut di sini aku tambahkan kecap manis 1 sampai 2 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk kemudian masak sampai bumbunya meresap. Di sini aku juga mau tambahkan tomat 2 buah, daun bawangnya 1 batang aja. Kemudian diaduk-aduk ya. Setelah dimasak sampai bumbunya meresap seperti ini, terakhir kita boleh tambahkan kubis ya. Kubis tadi biar teksturnya itu keras-keras, jadi aku masukin belakangan aja. Kalau teman-teman mau kubisnya empuk ya boleh dimasukin bareng tomat tadi. Karena aku mau teksturnya itu renyah, jadi aku masukin belakangan, dimasak sebentar aja. Udah deh mateng tongseng ayam, enak tanpa santan, siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Dah deh jadi, ini menu super simple tapi rasanya tuh sedap banget. Dijamin deh bikin anak makin lahap makannya. Jika biasanya tongseng dimasak pakai santan, ketika kita coba bikin tongseng tanpa santan dan alhamdulillah hasilnya itu gak kalah enaknya loh teman-teman, tetap sedap dan pastinya seger ya kalau tanpa santan kayak gini. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan daging ala resto yang enak banget dan pastinya cara buatnya sangat simpel. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya.
Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini aku pakai setengah kilogram ya. Lanjut dipotong tipis-tipis. Untuk pisau yang aku gunakan mengiris daging, ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam banget, dan pastinya anti baret ya teman-teman. Ini satu set ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau, dan 1 pengupas buah. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Ini hasilnya. Kalau mau beli daging yang udah di slice nggak masalah ya teman-teman. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung aja. Kita geprek dan cincang ya. Kemudian ada bawang bombay. Di sini aku pakai 1 buah. Dipotong-potong kasar aja. Kemudian ada paprika warna hijau. Di sini aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar ya. Kita buang bijinya. Kemudian ada paprika warna merah. Lalu buang bijinya dan kita potong-potong kasar juga. Oke, kemudian kita panaskan wajan. Kemudian tambahkan margarin. Di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok makan. Tunggu sampai meleleh ya, teman-teman. Setelah itu tambahkan bawang bombay dan bawang putih yang udah dicincang. Aku pakai bawang bombaynya separuh aja dulu. Nanti sisanya dimasukin belakangan ya. Masak sampai harum. Setelah itu masukkan daging sapinya. Kemudian aduk-aduk. Ini dagingnya tipis banget ya teman-teman, potongannya jadi gampang banget empuknya. Kemudian tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Gula pasirnya di sini aku pakai 1 sendok teh. Kemudian ada lada hitam, di sini aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Biar ada pedes-pedesnya ya. Untuk kecap manisnya aku pakai 4 sendok teh. Kecap asin aku pakai 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Diaduk merata. Dan masak sampai dagingnya empuk ya. Kita bisa tutup. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai multifunction pan dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini bisa untuk ngerebus, menggoreng, untuk mengukus dan lain-lain. Oke, ini dagingnya udah empuk. Kita bisa masukkan larutan tepung maizena sebanyak 2 sendok teh. Kita larutkan dalam air ya. Kemudian paprika masuk ya.
dengan sisa bawang bombay tadi, lalu aduk-aduk sampai sedikit mengental. Boleh dimasak sampai agak menyusut, tapi kalau teman-teman suka ada sedikit kuahnya boleh ya. Ini karena anak-anak aku suka ada kuahnya dikit-dikit gitu, jadi aku sisakan ya. Oke, kalau sudah matang dan bumbunya itu meresap, kita boleh matikan apinya ya. Sapi lada hitam yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini mantul banget. Cara masaknya sangat gampang, bahan-bahannya juga gampang didapatkan ya teman-teman. Kita bisa langsung sajikan bersama dengan nasi putih. Lebih mantul lagi ditambahin telur ceplok setengah mateng ya teman-teman. Biar ala-ala gitu. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, ini super mantul banget. Langsung aja nggak sabar pengen ngambil nasi. Dan kita ambil sapi lada hitam secukupnya ya. Taruh di atas nasi yang anget-anget. Bener-bener juara banget. Oke, ditambahin kuahnya. Lalu kita tambahin telur setengah mateng yang lumer gitu ya teman-teman, beneran ala-ala. Tambahkan potongan daun bawang biar makin kece dan kita pecah kayak gini. Duh, mantul banget. Ini nyeplusnya kok ke sana ya, padahal pengennya ke depan, nggak masalah sih. Oke, pokoknya ini mantul banget, telurnya setengah mateng. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ikan bandeng tanpa duri, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin bandeng tanpa duri. Ini aku pakai 2 ekor ya. Kemudian potong-potong dagingnya. Jadi ini nanti nggak pakai ribet ya anak-anak, makanya nggak perlu takut sama duri. Ayo, untuk pisau yang aku pakai ini ada pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Ini pisau full stainless, super bagus banget dan tajam ya. Satu set pisaunya ada 6 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah. Asli ini tuh enak banget ikan bandengnya teman-teman. Oke, kita lipat-lipat seperti ini dan lanjut lakukan sampai selesai ya. Ikan bandeng ini memiliki rasa yang sangat gurih banget, sehingga sudah dipastikan anak-anak tuh bakal suka banget ya. Lanjut, bahan lainnya ada tempe. Aku pakai 1 papan aja, dipotong-potong sesuai selera ya. Di sini aku potong kotak-kotak aja, sedang ya, gak kecil-kecil banget. Oke, sudah selesai. Lanjut, kita akan panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya.
Oh ya, untuk wajan yang aku pakai hari ini ada di fry pan cookware dari IDLEF yang tipe IL 24 DFP ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya super merata banget sehingga masak jadi cepet matangnya ya. Jangan lupa tempenya dibalik-balik biar matangnya merata. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Oh ya, untuk spatulanya di sini aku pakai spatula set dari IDLEF juga ya. Isinya super banyak banget dan super lengkap. Oke, lanjut untuk menggoreng ikan bandengnya. Seperti biasa aku taburi tepung terigu 1 sendok aja supaya nanti minyaknya anteng. Jadi kita nggak perlu takut terciprat minyak ya, karena nggak bakalan terjadi kalau udah dikasih tepung. Oke, masukin ikannya dan goreng sampai matang. Ini untuk capitannya 1 set sama spatula ya teman-teman. Jadi ada sendok sayur, ada spatula, ada solet, ada sendok ukur juga, pengocok telur, lengkap banget ya pokoknya. Oke, setelah matang kita bisa angkat ikannya dan kita tiriskan dulu ya. Ini udah garing dan mateng banget, aromanya gurih. Oke, lanjut kita iris-iris bumbunya. Ada tomat hijau, di sini aku pakai 5 buah. Langsung jadi potong-potong kasar ya. Kemudian cabai hijaunya. Di sini aku pakai 9 buah dipotong-potong serong. Lanjut ada bawang merah, di sini aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis saja. Bawang merah masih mahal di tempatku, di tempat teman-teman gimana? Apakah mahal juga? Kalau mahal kita bisa hemat-hemat ya teman-teman. Jangan terlalu boros pakai bawang merahnya. Oke, lanjut bawang putih 4 siung aja. Untuk bawang putih sih harga masih relatif stabil ya teman-teman, jadi nggak masalah. Oke, langsung aja panaskan sedikit minyak dan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum ya. Untuk wajannya ini aku pakai yang agak gedean, wok cookware dari IDLEF yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Ini sama anti lengket teknologi Jerman dan panasnya itu cepat merata banget. Gagangnya terbuat dari kayu ya teman-teman, jadi nggak takut panas, aman sekali dan kuat pastinya. Oke, tambahkan tomat hijau dan cabai hijaunya. Kalau dirasa kurang pedas boleh tambahkan cabai rawit secukupnya aja. Di sini aku tambahkan 5 buah dipotong-potong serong aja. Oke, dimasak sampai layu. Setelah itu tambahkan sedikit air, kurang lebih sekitar 150 ml ya. Lalu tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai kurang lebih 2 sendok teh.
Saus tiramnya 1 sendok teh. Oke, masukkan tempenya. Aduk merata. Kemudian ikan bandengnya kita masukkan juga ya. Oke, masukkan satu-satu seperti ini. Masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Ini nanti hasilnya enak banget ya, bumbunya meresap ke dalam daging ikan dan juga tempenya. Jadi meskipun masakannya tuh sangat sederhana, tapi dijamin ini tuh menggugah selera banget teman-teman. Oke, kita aduk-aduk perlahan dan masak sampai benar-benar tanak ya. Asli mantul banget. Ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut ya. Kita bisa matikan apinya. Oseng bandeng tempe cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini menggugah selera banget. Cocok untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena masaknya nggak terlalu ribet dan nggak makan waktu. Langsung aja kita sajikan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini aku pengen bagikan resep yang mantul banget. Ini tuh tanpa santan, tapi sedap, gurih, dan pastinya nikmat banget. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Boleh pakai bagian paha ataupun bagian dada ya. Lanjut, si ayamnya kita rebus sebentar aja. Misalnya teman-teman mau ayamnya digoreng boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Atau kalau mungkin mau dikukus juga boleh ya. Nah, ini dia hasilnya setelah ayamnya direbus. Lanjut, di sini aku punya kubis. Aku pakai satu potong kecil kayak gini, kurang lebih 50 gram. Dipotong-potong kasar aja kayak gini ya. Setelah itu jangan lupa dicuci bersih. Untuk bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawit 10 buah, bawang putih 4 siung, bawang merahnya 9 siung, 1 potong jahe ya. Udah ini aja, langsung kita boleh haluskan, boleh pakai chopper atau mau diulek juga boleh. Di sini aku mau chop aja. Nah, seperti ini. Kalau bumbunya udah halus seperti biasa, panaskan sedikit minyak, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh, daun jeruk, daun salam masing-masing 2 lembar, dan serainya itu 1 batang. Udah deh, diaduk-aduk dan dimasak sampai dia tuh wangi. Baru kemudian si ayamnya kita cemplungin aja. Lalu kita boleh aduk-aduk si ayamnya. Jangan lupa tambahkan air untuk kuahnya. Ini kuahnya boleh pakai banyak ya. Kalau aku sih segini aja secukupnya, karena emang untuk buka ya dan sahur anak-anak. Lanjut, di sini aku tambahkan kecap manis 1 sampai 2 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk, kemudian masak sampai bumbunya meresap. Di sini aku juga mau tambahkan tomat
2 buah, daun bawangnya 1 batang aja. Kemudian diaduk-aduk ya. Setelah dimasak sampai bumbunya meresap seperti ini, terakhir kita boleh tambahkan kubis ya. Kubis tadi biar teksturnya itu keres-keres, jadi aku masukin belakangan aja. Kalau teman-teman mau kubisnya empuk ya boleh dimasukin bareng tomat tadi. Karena aku mau teksturnya itu renyah, jadi aku masukin belakangan, dimasak sebentar aja. Udah deh mateng, tongseng ayam enak tanpa santan siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Dah deh jadi, ini menu super simple tapi rasanya tuh sedep banget. Dijamin deh bikin anak makin lahap makannya. Jika biasanya tongseng dimasak pakai santan, ketika kita coba bikin tongseng tanpa santan dan alhamdulillah hasilnya itu nggak kalah enaknya loh teman-teman, tetap sedap dan pastinya seger ya kalau tanpa santan kayak gini. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan daging ala resto yang enak banget dan pastinya cara buatnya sangat simpel. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini aku pakai setengah kilogram ya. Lanjut dipotong tipis-tipis. Untuk pisau yang aku gunakan mengiris daging ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless super tajam banget dan pastinya anti baret ya teman-teman. Ini satu set ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Ini hasilnya. Kalau mau beli daging yang udah di slice nggak masalah ya teman-teman. Lanjut ada bawang putih, di sini aku pakai 4 siung aja. Kita geprek dan cincang ya. Kemudian ada bawang bombay. Di sini aku pakai 1 buah. Dipotong-potong kasar aja. Kemudian ada paprika warna hijau. Di sini aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar ya. Kita buang bijinya. Kemudian ada paprika warna merah. Lalu buang bijinya dan kita potong-potong kasar juga. Oke, kemudian kita panaskan wajan. Kemudian tambahkan margarin. Di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok makan. Tunggu sampai meleleh ya, teman-teman.
Setelah itu tambahkan bawang bombay dan bawang putih yang udah dicincang. Aku pakai bawang bombaynya separuh aja dulu. Nanti sisanya dimasukin belakangan ya. Masak sampai harum. Setelah itu masukkan daging sapinya. Kemudian aduk-aduk. Ini dagingnya tipis banget ya teman-teman, potongannya jadi gampang banget empuknya. Kemudian tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Gula pasirnya di sini aku pakai 1 sendok teh. Kemudian ada lada hitam, di sini aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Biar ada pedes-pedesnya ya. Untuk kecap manisnya aku pakai 4 sendok teh. Kecap asin aku pakai 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Diaduk merata. Dan masak sampai dagingnya empuk ya. Kita bisa tutup. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai multifunction pan dari ID Life yang tipe IL 24MP ya. Ini bisa untuk ngerebus, menggoreng, untuk mengukus dan lain-lain. Oke, ini dagingnya udah empuk. Kita bisa masukkan larutan tepung maizena sebanyak 2 sendok teh. Kita larutkan dalam air ya. Kemudian paprika masuk ya, dengan sisa bawang bombay tadi, lalu aduk-aduk sampai sedikit mengental. Boleh dimasak sampai agak menyusut, tapi kalau teman-teman suka ada sedikit kuahnya boleh ya. Ini karena anak-anak aku suka ada kuahnya dikit-dikit gitu, jadi aku sisakan ya. Oke, kalau sudah matang dan bumbunya itu meresap, kita boleh matikan apinya ya. Sapi lada hitam yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantul banget. Cara masaknya sangat gampang, bahan-bahannya juga gampang didapatkan ya teman-teman. Kita bisa langsung sajikan bersama dengan nasi putih. Lebih mantul lagi ditambahin telur ceplok setengah mateng ya teman-teman, biar ala-ala gitu. Aromanya bener-bener menggugah selera. Oke, ini super mantul banget. Langsung aja, nggak sabar pengen ngambil nasi. Dan kita ambil sapi lada hitam secukupnya ya. Taruh di atas nasi yang anget-anget. Bener-bener juara banget. Oke, ditambahin kuahnya. Lalu kita tambahin telur setengah mateng yang lumer gitu ya teman-teman, beneran ala-ala. Tambahkan potongan daun bawang biar makin kece, dan kita pecah kayak gini. Duh, mantul banget. Ini nyeplusnya kok ke sana ya, padahal pengennya ke depan, nggak masalah sih. Oke, pokoknya ini mantul banget. Telurnya setengah mateng.
Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ikan bandeng tanpa duri, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin bandeng tanpa duri. Ini aku pakai 2 ekor ya. Kemudian potong-potong dagingnya. Jadi ini nanti nggak pakai ribet ya anak-anak, makanya nggak perlu takut sama duri. Untuk pisau yang aku pakai ini ada pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Ini pisau full stainless, super bagus banget dan tajam ya. Satu set pisaunya ada 6 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah. Asli ini tuh enak banget ikan bandengnya teman-teman. Oke, kita lipat-lipat seperti ini dan lanjut lakukan sampai selesai ya. Ikan bandeng ini memiliki rasa yang sangat gurih banget, sehingga sudah dipastikan anak-anak tuh bakal suka banget ya. Lanjut, bahan lainnya ada tempe. Aku pakai 1 papan aja, dipotong-potong sesuai selera ya. Di sini aku potong kotak-kotak aja, sedang ya, gak kecil-kecil banget. Oke, sudah selesai. Lanjut, kita akan panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Untuk wajan yang aku pakai hari ini ada di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL 24 DFP ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya super merata banget sehingga masak jadi cepet matangnya ya. Jangan lupa tempenya dibalik-balik biar matangnya merata. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Untuk spatulanya di sini aku pakai spatula set dari ID Life juga ya. Isinya super banyak banget dan super lengkap. Oke, lanjut untuk menggoreng ikan bandengnya. Seperti biasa aku taburi tepung terigu 1 sendok aja supaya nanti minyaknya anteng. Jadi kita nggak perlu takut terciprat minyak ya, karena nggak bakalan terjadi kalau udah dikasih tepung. Oke, masukin ikannya dan goreng sampai matang. Ini untuk capitannya 1 set sama spatula ya teman-teman. Jadi ada sendok sayur, ada spatula, ada solet, ada sendok ukur juga, pengocok telur, lengkap banget deh pokoknya. Oke, setelah matang kita bisa angkat ikannya dan kita tiriskan dulu ya. Ini udah garing dan mateng banget, aromanya gurih. Oke, lanjut kita iris-iris bumbunya. Ada tomat hijau, di sini aku pakai 5 buah. Langsung jadi potong-potong kasar ya. Kemudian cabai hijaunya. Di sini aku pakai 9 buah, dipotong-potong serong.
Lanjut ada bawang merah. Di sini aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis saja. Bawang merah masih mahal di tempatku, di tempat teman-teman gimana? Apakah mahal juga? Kalau mahal kita bisa hemat-hemat ya teman-teman. Jangan terlalu boros pakai bawang merahnya. Oke, lanjut bawang putih 4 siung aja. Untuk bawang putih sih harga masih relatif stabil ya teman-teman, jadi nggak masalah. Oke, langsung aja panaskan sedikit minyak dan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum ya. Untuk wajannya ini aku pakai yang agak gedean, wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Ini sama lengket teknologi Jerman dan panasnya tuh cepat merata banget. Gagangnya terbuat dari kayu ya teman-teman, jadi nggak takut panas, aman sekali dan kuat pastinya. Oke, tambahkan tomat hijau dan cabai hijaunya. Kalau dirasa kurang pedas boleh tambahkan cabai rawit secukupnya aja. Di sini aku tambahkan 5 buah, dipotong-potong serong aja. Oke, dimasak sampai layu. Setelah itu tambahkan sedikit air, kurang lebih sekitar 150 ml ya. Lalu tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian kecap manisnya aku pakai kurang lebih 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Oke, masukkan tempenya, aduk merata. Kemudian ikan bandengnya kita masukkan juga ya. Oke, masukkan satu-satu seperti ini. Masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Ini nanti hasilnya enak banget ya, bumbunya meresap ke dalam daging ikan dan juga tempenya. Jadi meskipun masakannya tuh sangat sederhana, tapi dijamin ini tuh menggugah selera banget teman-teman. Oke, kita aduk-aduk perlahan dan masak sampai benar-benar tanak ya. Asli mantul banget. Ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut ya. Kita bisa matikan apinya. Oseng bandeng tempe cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini menggugah selera banget. Cocok untuk menu sarapan maupun makan malam ya, karena masaknya nggak terlalu ribet dan nggak makan waktu. Langsung aja kita sajikan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Oke deh, hari ini aku pengen bagikan resep yang mantul banget. Ini tuh tanpa santan, tapi sedap, gurih, dan pastinya nikmat banget. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Boleh pakai bagian paha ataupun bagian dada ya. Lanjut, si ayamnya kita rebus sebentar aja.
Misalnya teman-teman mau ayamnya digoreng boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Atau kalau mungkin mau dikukus juga boleh ya. Nah, ini dia hasilnya setelah ayamnya direbus. Lanjut di sini aku punya kubis. Aku pakai satu potong kecil kayak gini, kurang lebih 50 gram. Dipotong-potong kasar aja kayak gini ya. Setelah itu jangan lupa dicuci bersih. Untuk bumbunya ada kemiri 4 butir, cabai rawit 10 buah, bawang putih 4 siung, bawang merahnya 9 siung, 1 potong jahe ya. Udah ini aja langsung kita boleh haluskan, boleh pakai chopper atau mau diulek juga boleh. Di sini aku mau chop aja. Nah, seperti ini kalau bumbunya udah halus seperti biasa panaskan sedikit minyak lalu kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh, daun jeruk, daun salam masing-masing 2 lembar dan serainya itu 1 batang. Udah deh diaduk-aduk dan dimasak sampai dia tuh wangi. Baru kemudian si ayamnya kita cemplungin aja. Lalu kita boleh aduk-aduk si ayamnya, jangan lupa tambahkan air untuk kuahnya. Ini kuahnya boleh pakai banyak ya. Kalau aku sih segini aja secukupnya karena emang untuk buka ya dan sahur anak-anak. Lanjut di sini aku tambahkan kecap manis 1 sampai 2 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk kemudian masak sampai bumbunya meresap. Di sini aku juga mau tambahkan tomat 2 buah, daun bawangnya 1 batang aja. Kemudian diaduk-aduk ya. Setelah dimasak sampai bumbunya meresap seperti ini, terakhir kita boleh tambahkan kubis ya. Kubis tadi biar teksturnya itu keras-keras, jadi aku masukin belakangan aja. Kalau teman-teman mau kubisnya empuk ya boleh dimasukin bareng tomat tadi. Karena aku mau teksturnya itu renyah, jadi aku masukin belakangan, dimasak sebentar aja. Udah deh mateng tongseng ayam, enak tanpa santan, siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Dah deh jadi, ini menu super simple tapi rasanya tuh sedep banget. Dijamin deh bikin anak makin lahap makannya. Jika biasanya tongseng dimasak pakai santan, ketika kita coba bikin tongseng tanpa santan dan alhamdulillah hasilnya itu gak kalah enaknya loh teman-teman, tetap sedap dan pastinya seger ya kalau tanpa santan kayak gini. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan daging ala resto yang enak banget dan pastinya cara buatnya sangat simpel. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini aku pakai setengah kilogram ya. Lanjut dipotong tipis-tipis. Untuk pisau yang aku gunakan mengiris daging ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini pisau full stainless super tajam banget dan pastinya anti baret ya teman-teman. Ini satu set ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Ini hasilnya. Kalau mau beli daging yang udah di slice nggak masalah ya teman-teman. Lanjut ada bawang putih, di sini aku pakai 4 siung aja. Kita geprek dan cincang ya.
Kemudian ada bawang bombay. Di sini aku pakai 1 buah. Dipotong-potong kasar aja. Kemudian ada paprika warna hijau. Di sini aku pakai 1/2 buah aja, dipotong kasar ya. Kita buang bijinya. Kemudian ada paprika warna merah. Lalu buang bijinya dan kita potong-potong kasar juga. Oke, kemudian kita panaskan wajan. Kemudian tambahkan margarin. Di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok makan. Tunggu sampai meleleh ya, teman-teman. Setelah itu tambahkan bawang bombay dan bawang putih yang udah dicincang. Aku pakai bawang bombaynya separuh aja dulu. Nanti sisanya dimasukin belakangan ya. Masak sampai harum. Setelah itu masukkan daging sapinya. Kemudian aduk-aduk. Ini dagingnya tipis banget ya teman-teman, potongannya jadi gampang banget empuknya. Kemudian tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1/2 sendok teh. Gula pasirnya di sini aku pakai 1 sendok teh. Kemudian ada lada hitam, di sini aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Biar ada pedes-pedesnya ya. Untuk kecap manisnya aku pakai 4 sendok teh. Kecap asin aku pakai 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Diaduk merata. Dan masak sampai dagingnya empuk ya. Kita bisa tutup. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai multifunction pan dari ID Life yang tipe IL 24MP ya. Ini bisa untuk ngerebus, menggoreng, untuk mengukus dan lain-lain. Oke, ini dagingnya udah empuk. Kita bisa masukkan larutan tepung maizena sebanyak 2 sendok teh. Kita larutkan dalam air ya. Kemudian paprika masuk ya. Dengan sisa bawang bombay tadi, lalu aduk-aduk sampai sedikit mengental. Boleh dimasak sampai agak menyusut, tapi kalau teman-teman suka ada sedikit kuahnya boleh ya. Ini karena anak-anak aku suka ada kuahnya dikit-dikit gitu, jadi aku sisakan ya. Oke, kalau sudah matang dan bumbunya itu meresap, kita boleh matikan apinya ya. Sapi lada hitam yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantul banget. Cara masaknya sangat gampang, bahan-bahannya juga gampang didapatkan ya teman-teman. Kita bisa langsung sajikan bersama dengan nasi putih. Lebih mantul lagi ditambahin telur ceplok setengah mateng ya teman-teman. Biar ala-ala gitu. Aromanya benar-benar menggugah selera.
Oke, ini super mantul banget. Langsung aja nggak sabar pengen ngambil nasi. Dan kita ambil sapi lada hitam secukupnya ya. Taruh di atas nasi yang anget-anget. Bener-bener juara banget. Oke, ditambahin kuahnya. Lalu kita tambahin telur setengah mateng yang lumer gitu ya teman-teman, beneran ala-ala. Tambahkan potongan daun bawang biar makin kece dan kita pecah kayak gini. Duh, mantul banget. Ini nyeplusnya kok ke sana ya, padahal pengennya ke depan, nggak masalah sih. Oke, pokoknya ini mantul banget, telurnya setengah mateng. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya ikan bandeng tanpa duri, bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin bandeng tanpa duri. Ini aku pakai 2 ekor ya. Kemudian potong-potong dagingnya. Jadi ini nanti nggak pakai ribet ya anak-anak, makanya nggak perlu takut sama duri. Ayo, untuk pisau yang aku pakai ini ada pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Ini pisau full stainless, super bagus banget dan tajam ya. Satu set pisaunya ada 6 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah. Asli ini tuh enak banget ikan bandengnya teman-teman. Oke, kita lipat-lipat seperti ini dan lanjut lakukan sampai selesai ya. Ikan bandeng ini memiliki rasa yang sangat gurih banget, sehingga sudah dipastikan anak-anak tuh bakal suka banget ya. Lanjut, bahan lainnya ada tempe. Aku pakai 1 papan aja, dipotong-potong sesuai selera ya. Di sini aku potong kotak-kotak aja, sedang ya, gak kecil-kecil banget. Oke, sudah selesai. Lanjut, kita akan panaskan minyak dan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Ayo, untuk wajan yang aku pakai hari ini ada di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL 24 DFP ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya super merata banget sehingga masak jadi cepet matangnya ya. Jangan lupa tempenya dibalik-balik biar matangnya merata. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan ya. Ayo, untuk spatulanya di sini aku pakai spatula set dari ID Life juga ya. Isinya super banyak banget dan super lengkap. Oke, lanjut untuk menggoreng ikan bandengnya. Seperti biasa aku taburi tepung terigu 1 sendok aja supaya nanti minyaknya anteng. Jadi kita nggak perlu takut terciprat minyak ya, karena nggak bakalan terjadi kalau udah dikasih tepung. Oke, masukin ikannya dan goreng sampai matang. Ini untuk capitannya 1 set sama spatula ya teman-teman. Jadi ada sendok sayur, ada spatula, ada solet, ada sendok ukur juga, pengocok telur, lengkap banget deh pokoknya. Oke, setelah matang kita bisa angkat ikannya dan kita tiriskan dulu ya. Ini udah garing dan mateng banget, aromanya gurih.
Oke, lanjut kita iris-iris bumbunya. Ada tomat hijau, di sini aku pakai 5 buah.